dari pihak Oteng yang katanya ingin berdiskusi dengan Bang Suma. Oke ya sahabat, kita menunggu beliau sambil kita salam-salam dulu ya teman-teman. Bagaimana kabar semuanya? Baik yang lagi nyimak di YouTube maupun yang ada di TikTok. Bagaimana kabar antum semua? Semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya teman-teman. Sesi kali ini tadi saya cari Komal yang bisa diajak, kemudian ini diajak berdiskusi. Aku pantau Komal. Ini apa ini? 10 menit. Maksudnya apa ini? Kok tiba-tiba ada peringatan teman-teman? Kita diperingatkan ini untuk apa? Ada peringatan 10 menit di depan. Masa kita baru live di YouTube langsung? Jahat sekali. Kita tunggu dengan dia sambil menunggu Oteng yang semalam menantang kita diskusi di Rinama 72 Bidadari di Merah. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran kan ya? Sabar ya teman-teman, kita nunggu. Kita tunggu ya teman yang ini yang mau diskusi dengan kita. Sabar ya. Tunggu beliau, teman-teman kita yang mau berdiskusi dengan kita. Apakah betul dia berani nongol di sini? Kalau tidak berani, berarti cuman ini aja, cari sensasi aja. Ntar ya teman-teman, saya pakai sarung dulu ya. Sabar-sabar.
Oke. Kita menunggu ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube, yang ada di channel Zulkifli Mabas, dan juga yang ada di Komal. Sahabat Bang Suma, kita sedang menunggu dari Oteng yang mengajak kita kemudian untuk berdiskusi. Wah, ini alhamdulillah di YouTube juga udah ramai. Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian, kita menunggu si 72 bidadari di neraka. Katanya dia punya materi handal yang akan digunakan untuk membuat Bang Suma bertekuk lutut sama dia. Oke, kita tunggu teman-teman. Mudah-mudahan itu betul. Jangan cuma modal congor. Alasannya sih cuma mau berdua aja. Jadi ku bilang ayo. Ya, tap-tap sampai 50k. Habis itu kita naikkan Bang Suma ya. Ini kalau saya balik gini itu saya sedang membaca YouTube. Herman Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manifesto. Fitriadi, Aspri, Senggof, Pres, Naswa Aziz, Barakallah Fik semuanya ya. Sumarti, Sumanto, Kuning Wiring, Wina Ilham, Sumiati, Hamba Allah, Zaelike, Fitriadi, Fitri dan Adi, dua orang kayaknya dia teman-teman ya. Cewer, Cahyono, Slamet Rianto, Cilacap hadir. Oke, kita kasih kunci biru. Ali Imran, nama surah buat hari Umairah, Muji Mulyana, Miko Andre, pasrah dengan keadaan. Hebat kamu deh. Oke semuanya. Aina Omar, bagus. Siti Kairimatun Nisa Albasi, panjang kali namanya. Kayak rel kereta api. Mansur Rendes, sikat oten bang sampai ke akar-akarnya, sampai ke giginya. Don't repair your electronic. Salam satu Tuhan. Dedi Titik, ini dua orang juga ini. Dedi bersama dengan Titik. Lombok hadir bang. Datu Acensur. Oke, makasih banyak teman-teman yang subscribe baru di YouTube ya. Muslimah Marsuki, Masya Allah. Syukran semuanya teman-teman yang baru masuk ke YouTube untuk membantu kemudian menguatkan YouTube kita. Daryono Suwarno, ini dua orang juga, sekaligus satu akun berdua. Mantap kali lah. Makin-makin sangat Bang Suma gak bose saya nyimak abang. Semangat, jaga kesehatan. Terima kasih, makin-makin thank you. Sambil kita menunggu teman kita ya. Henny Tribudionto, Abah selalu monitor. Barakallah fik semuanya teman-teman. Ipa Suripa, Assalamualaikum, Jawa Timur. Oh siap. Sambil kita nunggu ya teman-teman sekalian. Raden Pahrul, Papua Barat. Nah, tolong dong burung kasuari dikirim ke Makassar bang. Ada lagi Gatot Adi, Masya Allah, Jawa Tengah hadir, thank you. Ini teman-teman yang baru masuk. Salam kenal Bang Suma dari Kalteng. Kalteng itu Sumatera Tengah kan. Rizky Perdana Rekor. Wih, hebat kali ini semua. Oke teman-teman, kita sapa dulu yang di YouTube ya. Rusmin Ramli, ini pendatang baru semua ini di YouTube. Masya Allah, thank you. Rusmin Ramli, terus siapa lagi yang baru? Iresken, Masya Allah, thank you. Biring Kanaya, Ahmad Pausi, tetangga kita, cuma 5 meter dari rumah. Ahmad Pausi,
Dinda Zuma, Rumah Tahfizul Quran Channel. Barakallah fiq Ustaz. Sehat selalu. Oke, ada lagi teman-teman. Ahmad Fauzi Aman. Oh ini, Pari Arianti dari pendatang baru, Masya Allah. Syukran. Nasli Muhammad. Nasli Muhammad, Malaysia. Masya Allah. Barakallah fiq. Ini orang-orang baru. Pace Alur, kenapa selalu pakai masker? Takut mamamu jatuh cinta sama aku, Bang. Kasihan bapakmu nanti. Cukup bapakmu aja yang suka selingkuh, jangan emakmu lagi. Pas aku buka masker, emakmu pasti akan selingkuh nanti. Jadi aku pakai masker. Oke? Paham ya? Saudara, siapa namanya tadi? Oh, Cilacap. Oh, makin banyak ini. Aduh. Salam semua Gurunda, Fakir Rizki. Oke, bosku. Fakir Rizki, kemudian Aprilian Diandra. Terima kasih udah bergabung di YouTube. Syukron Amelia. Cilacap hadir Bang. Nata Patriwa. Oke, thank you. Nadila Sab, Sultra, Sulawesi Utara. Benar kan itu ya? Benar kan? Oke, silakan di tap teman-teman, ini belum ada hotel. Saya Bagas Darto dari Buton Tengah. Buton Tengah itu Malaysia bagian timur. Betul kan? Saya Bantea. Dien, Banjarmasin. Banjarmasin itu mana Banjarmasin ini? Ada yang tahu nggak? Jawa Barat nggak itu ya? Kalimantan, Bang. California, Kalimantan. Mulut Kuningan. Nah, ini daerah mana kalau Kuningan? Jawa hadir Bang. Oh Jawa. Salam satu hujan. Tuhan Bang, salah Bang. Oke teman-teman dari YouTube, terima kasih banyak ya. Maluku Utara hadir. Nah kalau Maluku tahu aku, Ambon. Maluku di Ambon. Reza Hamdani. Siapa dong Bang? Di mana Reza Hamdani ini? Planet Mars. Bayu Mas hadir. Nopita Fitri. Dua orang juga dia nih. Nopita dan Fitri, mungkin kembar kali ya. Hadir Jabar. Alif Al-Farisi. Jabar itu apa? Jawa Banjarmasin. Medan hadir. Yusneni Sukardi. Oke teman-teman, sudah datang nggak ini Om? Belum, Bang. Belum datang. Ada yang tahu akunnya, coba di tag teman-teman di komen, biasa kan supaya dilihat sama dia. Samarinda, telur rebus. Bagus sekali namanya kawan. Bang, di Makassar Kika. Iya, di Makassar. 17 korelasinya Fadel Anis. Osha 17. Akunnya siapa, Sat? Akun 72 Bidadari ya, Bang? Iya. 72 Bidadari. Bayu Nasution. Thank you Bang. Dia bilang dia mau berdiskusi berdua sama Jawa Bang Barat. Elvianor. Iya, kita tunggu beliau. Dia nantang kan? Ya, kita buka komal. Saya tadinya mau masuk komal-komal teman-teman, tapi enggak ada yang ini. Mereka pada konsentrasi. Syukron Bang. Bos Roni, Cirebon Timur. Cirebon itu di mana Om? Jawa juga ya? Cirebon, Jawa Barat Bang. Jawa Barat. Ahmad Alif, Kolaka Utara. Akun Detroit. Kolaka ini daerah Samarinda. Kendari. Jawa Tengah, Nurfir. Bagus juga namanya ini ya. Oke teman-teman, Palu menyapa Maya Kumala. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Malaysia hadir, Arlong Blood. Muhtar. Ada juga orang Yogyakarta namanya Mukhtar. Biasanya orang Sulawesi. Mukhtar, thank you Bang. Oke, sementara itu dulu ya.
Cirebon NTT Bang Zuma. Siapa nih? Petualang Kampung. Ada thank you. ke TikTok juga lah bang. Lagi seru ini. Burundi hadir. Silent netizen. Rika Tauk hadir. Talauk itu di mana? Rika. Talauk ada yang tahu nggak? Ini baru ku dengar nama kampung ini. Talauk. Tangerang Selatan. Ada yang tahu Talauk itu di mana? Bang? Talauk. Manado. Yakin itu? Salemba, Sinatra, and Deskati. Yakin itu? Aris hobi jalan. Jalanlah ke Patikan. Eheka, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Irfan, Kendari hadir. Oke, thank you. Halo Omi, selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Iya, selamat siang. Ojek nih Sulawesi Barat. Ahmad Oh. Hussein, thank you bang. Omi Kristen. Ah? Islam. Eril Islam. Anwar, Galesong. Dibawa dulu aja ya, nggak apa-apa ya, karena kita lagi nunggu si penghujat itu. Diki Suganda, kantor api. Kantor api di cabang mana? Rudi Serang. Aduh, belum datang. Belum bang. Astanesa, Bandung. Kudus hadir Bang Suma, Mas Ishak. Oke Mas, Siapa thank you. yang ditunggu nih, Hati-hati di Sadi? jalan. Lagi ditunggu itu akun penghujat. Om Yon Jojon, Batang Sok Kepri. nantangin Bang Juma dia. Kudus. Iya, jadinya kita tunggu. Oke teman-teman yang ada di YouTube sambil di like ya. Reisa Wijaya, Bang Suma, Banten. Banyak yang dari ini ya, Jawa Barat ya. Yang di TikTok ngamuk bang, dicuekin katanya. Sabar nanti. Bentar ya. Kalimantan hadir Tengah, Kalimantan Tengah, Prayudi Miska. Oke teman-teman yang ada di TikTok, semangat ya. Wajo hadir. Ini saya rasa dari TikTok juga ini yang masuk ke YouTube. Alhamdulillah. Oke, sebentar lagi sapa-sapanya ya. Saya hentikan dulu ya sebentar ya. Bagaimana teman-teman yang ada di TikTok? Linda Padang, Batam hadir, Bogor, salam satu Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, mana ini? Lawan kita mana? Belum muncul ada. juga. Waduh. Jadi gimana dong? Ya sudahlah, kita tutup ya live-nya pada siang ini. Jangan dulu, dinaikkan aja dulu konten yang lain. Masa sih? Masa nggak dianggap yang di YouTube? Tadi sudah di ini semua tadi. Udah disapa semua yang di YouTube. Oke, ada nggak otennya? Belum ada. Belum ada. Riau hadir. Siap Sudah Riau. tadi sapa-sapa di YouTube tadi semua. Kita sapa yang di YouTube. Oh, di sini aja berarti ya. Oke, Una Hasbi, thank you sahabat-sahabat ke semuanya. Nah, kita dapat dua-duanya di TikTok juga, di YouTube juga. Jambi hadir Bang, Sanjaya. Itu bang, siapa aku Yayet dong Bang hadir Zuma. Kuningan. Namanya Intan Payung. Oh Riau ini pasti. Intan Bayung. Absen Bang, Tuhan yatim. Yatim ya. Tuhan tanpa ayah. Ada aja nih sahabat saya. Cianjur hadir, Solo. Palu hadir, Maya Kosan. Oke, Sukabumi, Ria. Thank you. Tolong dong hadir di channel Bang Haji Roma Irama. Nama Gimana YouTube itu? apa bang?
Nama YouTube-nya Zulkifli M Abbas Official. Ustaz, gimana jadwal kita dengan Bang Roma Irama? Bang Zuma yang nggak mau. Masih dipending dulu? Kan nggak mau, pending dulu. Jadi sekali kita ke Jakarta, semua kegiatan yang ada di sana kita selesaikan semua. Jangan ke Jakarta habis itu balik lagi, habis itu ke sana lagi. Iya. Rusmin Ramli, thank you. Bolak balik capek kan. Samarinda Wahyu Widodo belum datang juga. Belum bang. Sumenep hadir. Cikarang Selatan IBS. Dani Fortuner, thank you semua. Arifin, Arya Arifin yang di TikTok ya. Asi Gunung Putri. Di mana itu Gunung Putri? Bagus juga namanya. Kalbar SK Wang, SK Wang, Singkawang, Singkawang. Oke. Subang Timur hadir. Randy Uruhara. Wis, namanya keren juga. 897 nggak ada Oten ini, seriusan. Lina Aceh hadir Bang. Erlina Lina. Oke, thank you. Alhamdulillah. Assalamualaikum hadir Rio Haryanto. Iya, mana nih yang Otennya mana? Erwin online. Oleh Sulawesi Barat. Masya Allah. Iya Bang Erwin, thank you. Jangan lupa makan durian. Buang kulitnya ya. Bijinya jangan ditelan. Belum muncul saat. Belum bang. Kenapa ya? Yaudah Oten yang lain aja naikkan. Kennedy Batubara hadir. Sanjaya kalah. Mus Ternate hadir. Fani Mansur. Oke. Bekasi Timur Yuni Angel. Belum datang, belum? Belum hadir ya. Edi Sofyan, Pausan Afrizal, Pasuruan, Berondong. Apaan Berondong? Beroncong kapang. Beroncong kali. Antioquia juga hadir, lomba hadir. Ayo teman-teman sekalian, silakan naik ke atas nih yang ini, yang mau kenalan. Yuk naik yuk. Nah ini mau kenalan. Assalamualaikum Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Gimana saya kabarnya, Dek? dari Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anda gimana? Gimana sehat? kabarnya? Alhamdulillah seperti biasa. Alhamdulillah. Ya, ditunggu-tunggu ya dari tadi nih. Nggak datang-datang tuh 72 bidadari. Iya. Nggak Karena di datang-datang Makassar. dia. Gimana Dek? Karena di Makassar kah? Iya, masih di Makassar. 50. Ya. Di mana posisi? Di Jakarta kan ya? Di Jakarta, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Iya, Kemarin tahu lah itu. di Jakarta. Maksudku bergeser nggak kemana Oh, enggak. gitu? Ada gunung bergeser sedikit. Agak gunung bergeser sedikit. Kita tunggu ini. Kita tunggu siapa? Ya. Ada rencana ke Jakarta kapan kan ya? Mungkin nanti bisa dikabari ya. Insya Allah Dek, Siap. kita ke Jakarta.
68 68. Assalamualaikum host. Ini hostnya dengan siapa ini? Saya Waalaikumsalam bang. iya, Saya dengan Kim Jong Un. Kim Jong Un. Iya bang. Iya. Kim Jong itu Kim Jong Un. Katanya lagi diet Kim Jong Un. Kim Jong Un. Kim Jong itu artinya apa itu Kim Jong Un? Bidat ini bang Zuma, bidat. Galunggung hadir. Iyo namina. Bidat. Ada ibu angkat saya ini suka menyimak Bang Zuma. Titip Oh ya? salam. Iya kan. Masya Allah. Ya salam balik deh. Iya, siap Anda. Nanti kapan waktu ingin bertegur sapa Anda. Oke. Rambut saya ini udah panjang kali ya teman-teman di depannya ini. Ini mau dicukur. Model apa nih? Nanti buat bentuk segitiga di depan. 72 bidadari mana dia? Kok lama kali? Waktu berjalan terus ini udah hampir jam 2 loh. Iya. Janji jam 1:30 ya tadi. Katanya jam 2. Jam 2 ya. Ini apa jam 1. Oke, kita sapa dulu ini bang Alandra. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Alandra. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal semua, salam kenal Gurunda. Ya sama-sama. Anda kita Ya, saya ini Gurunda dari Sulawesi Utara. ya. Temuan. Ini maaf nih lagi di jalan nih. Saya rumah kan di pinggir jalan. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan terapis, thank you. Areza, cantiknya Gurunda. Bang Zuma mau diskusi dengan itu 72 bidadari itu, Bang? Iya, dia nantang bang. Oke bang Tony, ada yang ingin disampaikan bang? Oke, Beliau yang minta. Sebelum Bang Zuma tempur, saya persembahkan satu lagu untuk Bang Zuma ya. Bolehkah? Boleh. Sayonara, Tuhan mati untuk menebus dosa. Buat apa ibadah, lambung dosanya sudah ditebus. Ya, semangat Bang Zuma ya, selamat bertempur. Ore, terima kasih. Makasih, Itulah Bang. tadi persembahan dari anak kita dari TK Nur Maulida. Kita doakan supaya sekolah kita ini bisa lebih sukses lagi melahirkan anak TK yang sudah pada berkumis. Amin. Ini maskernya juga bang. Abang lagi demam ya? Apa Bang sih? Juman. Bang? Bang Juman. Kenapa? Bang. Itu yang abang apa itu? Abang Juman 05. Kenapa nggak dibuka maskernya bang? Demam abangnya? Iya, lagi demam flu. Aduh makan daging babi bang, bersehat. Tengok kan makan batak semua makan daging babi. Sehat kan? Yesaya 66, kamu gak takut? Nggak ada yang ditakutkan di dunia ini. Kenapa kami hanya diajarkan takut kepada Sang Maha Pencipta? Ngapain takut sama orang lain yang gila yang semua? Justru Yesaya 66 itu nomor 15 sampai nomor 17 yang Maha Pencipta datang membakar semua pemakan babi.
Iya, dibakar. Kenapa? Biar gantian kalian yang mana nanti bang. Bang Juman. Aman. Kamu nggak takut? Kenapa mesti takut? Sekarang gini, abang yang takut. Abang setiap debat, setiap kala abang selalu cerewet kayak mama-mama janda. Abang udah janda belum? Aduh itu kalau dikatakan di pemikirannya, abang setiap kata melarang orang berbicara biar abang nggak nampak kali kalah kan gitu ceritanya. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor saya nggak ada 17. bang, saya lagi pergi. Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nabi Nuh mengatakan poligami nggak berbanyak ngentot. Abang udah poligami belum? Abang udah poligami belum? Apa nggak takut semuanya nanti dibakar api? Karena Abang udah gara-gara makan poligami babi. belum? Abang udah poligami belum? Di agama saya itu diajarkan cukup satu istri. Ya udah, jadi kenapa ada poligami yang kalian bilang itu yang bilang sah? Poligami itu untuk raja, untuk bangsawan yang kaya raya. Itu Jadi kalau orang yang kayak saya yang tabungannya cuma 5M ke atas ini yang belum bisa. Oh 5M ke atas. Dari situ pun janganlah mengungkapkan segala sesuatu yang berlebihan yang tidak pas. Kok itu berlebihan? Ya, Kenapa karena bisa bilang berlebihan? Kenapa? Abang aja ungkapan abang berlebihan. Kalau detail, abang mungkin bahasa Indonesianya abang dulu nilainya di bawah KKM ataupun remedial. Gimana itu Tuhan datang membakar orang yang makan babi? Itulah abang kan. Itulah. Tapi abangnya baginya kan. Abang nanti dibakar enggak? Hah? Nggak, abang nanti Kamu dibakar. nggak takut? Itu tek-teknya abang di komentar TikTok, tapi tak ada dibalas komentar TikTokku. Kenapa? Nggak sih? ada. Abang memang nggak berani, cuman masalah lab begini abang berani kan? Ya langsung aja ngobrol di sini. Ya, kayak Gimana gini, tuh? Mas. Gimana tanggapanmu? Mas, gimana Orang yang tanggapan makan- abang? Gimana tanggapan abang? Abang ngomong pakai masker apa kedemam? Kalau kedemam abang makanlah daging babi biar sehat. Kan gitu. Aku nggak Gimana mau dibakar tanggapanku juga sama api. kenapa foto profilnya pakai masker? Apa kau ngefans sama Bang Juma? Katanya gini, gimana tadi bang? Yang disatakan Ya. Mending belajar kita yuk, belajar yuk. ayo oke Belajar. bang, belajar kita ya, serius kita belajar bang ya. Iya, baca Oke. Yesaya 66 coba. Jangan dibaca ke situ bang. yang dibacanya ayat kursi, pakai bangku. Nah gitu dia. Sekarang permasalahannya bang, ada juga embernya. Ayolah, cepatlah. Mana kita bang? Minum tua kita. Nanti mabuk abang ceramah nanti. Bukan, pemakan Bukan babi urusanmu, dibakar gitu, api, ya, memang dihanguskan. bukan urusanmu. Gitu ya bang ceritanya. Enggak, orang pemakan bahkan babi itu dibakar sama Tuhan. Iya, ya, orang Gimana itu ceritanya? Kalian makan babi, itu terdapat di Tuhan dalil datang. mana? Jadi itu terdapat dari mana? Dari Yusri apa ayat kursi? Yesaya 66. Ya, bukan. Ayo yang fokus, Bang Sihaan. Ayo, Jangan ayo ngomong bahas lagi. Yesaya yuk. Pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan sampai hangus dan itu bakarannya sampai kekal. Jadi selama-lamanya dibakar. Aduh, ngeri kali lah. Gimana itu? Kutanya lah Ngeri sama loh itu. si Muhammad Nabi ini itu Nabi nomor berapa? Enggak, itu aja. Itu Nabi aja kami dulu melarang. kutanya samamu. Nabi kami itu, melarang Nabi makan babi. Nomor berapa? Nabi kalian makan babi. Terungkap kan? Terungkap. Nabi kami Keluarkan. melarang makan babi. Itu terungkap. Sedangkan kau tadi bilang Nabi kami makan babi. Terungkap orang di situ. Nah, di situ pun bang, walaupun kami makan babi, tapi sifat babinya seperti manusia. Ayolah, belajar yuk. Yesaya 66, semua pemakan babi akan dibakar dengan api. Gimana dong?
Nanti itu karena rindunya abang-abang bas-bas ke situ kan. Pertama abang nggak tidur lah, begadang abang cari teksnya ke situ. Teksnya, oh itu abang. Ya kan? Bertren abang, biar jadi seleb. Kemaro, kayak gitu, Bukan. kemaro kali kan, kemaro. Istilah kata kemaro. Abang buat kayak gini apa segala macam biar seleb, biar terkenal. Aduh, nggak masanya lagi tuh bang. Kemaro. Kamu tahu nggak kalau di kitab yang kamu pegang itu Enggak usah pemakan lah babi bahas-bahas akan dibakar kita, Bang. api? Itu masalah udah terlalu kejauhan kali, udah terlalu apa kali bas-basnya ke situ. Udah terlalu fanatik, istilah kata fanatik. Gitu. Enggak usah lah bas-bas ke situ. Secara hidup rukun aja. Kenapa rukun? Indonesia punya 5 Indonesia ada berapa agama di Indonesia ini? Agama Anda sebenarnya nggak pantas di sini, karena di sini Indonesia satu Tuhan, Anda 3 Tuhan. Anda puspita, syukran. Gak cocoknya agama Anda di Indonesia sebenarnya. Karena Indonesia itu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu 1. Tuhan Anda 3. Gak cocok. Anda cocoknya di India. Nehi merica katum berajahe, ngaku 1 tapi ternyata 3. Tarak tak tak tung. Lanjut bang. Iya kan? Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, landasan agama negara kita Tuhan yang Maha Esa, itu artinya Tuhan yang 1. Datang mereka, Tuhanmu berapa? Siga 3. Setiga jadinya. Mau bilang 1 tapi 3, mau bilang 3 tapi ngakunya 1, jadinya bilang 3. Gitu, nggak cocok di Indonesia, nggak cocok. Harusnya dia pindah ke mana? Ke India. Nehi merica ketum berjahe. Gitu. Nggak cocok di Indonesia kan? Karena Indonesia Tuhannya itu 1, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi dia bukan ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha 3. Jadi gimana itu? Kayak Trisula kan? Trisula. Gimana itu menjelaskannya? Atau Meledak. gini ya dek, gini ya, 3 tapi ini 1, ini 1, ini 3 gitu ya? Atau kayak Rusuli Lubis? Gimana Rusuli Lubis? Diperhatikan gini Rusuli Lubis. Coba ya, kita ambil kertas dulu ya. Ada kan videonya Rusuli Lubis? Nah, nih Rusuli Lubis bilang begini. Nih, Rusuli Lubis bilang begini. 3 in 1. Ini Bapak, ini Anak, ini Roh Kudus. Ini 3-3-nya adalah 1. Begini. Tapi tidak bisa disatukan. Harus pisah-pisah. Tapi 3-3-nya 1. Tapi tidak bisa disatukan begini, kata Rasulullah Lubis. Ini 1. Ini 1 katanya. Tapi dia terpisah. Dia tidak boleh 1. Tapi dia 1. Dia 3. Tapi tidak boleh 3. Dia hanya 1. Tapi 3. Tidak bisa 1. Ini Bapak. Ini Bapak. Ini Anak. Ini Roh. Ini Roh tidak bisa jadi Bapak. Bapak tidak bisa jadi Anak. Tapi 3-3-nya 1. Tapi tidak bisa menjadi 1. Besar. Ini ada 3. Ini 3, 1, 2, 3. Ini 3 kan? Tapi ini adalah 1. Untuk jadi 1 ditumpuk begini. Tumpuk begini. Tapi ini bukan 1. Ini tidak bisa disama-samakan. Ini 3.
ini 3. Tapi 1. Nah, ini Bapak, ini anak, ini roh. Ketiganya adalah 1, tapi tidak bisa 1. Cuman ketiganya 1. Bapak tidak bisa menjadi anak. Anak tidak bisa menjadi roh. Roh tidak bisa jadi bapak. Roh tidak bisa jadi anak. Anak tidak bisa jadi roh. Anak tidak bisa jadi bapak. Bapak tidak bisa jadi roh. Bapak tidak bisa jadi anak. Tapi mereka ini 1. Mereka 1. Tapi tidak bisa menyatu. Dia harus terpisah. Tidak bisa menyatu. Tapi mereka 1. Tapi tidak bisa dikatakan 1 hakikat, 1 pribadi. Mereka harus 3 pribadi. Kami di bawah Tapi pusing, Bang. 3. Tapi 3. Butuh paramek. Itu nempel-nempel nggak bang? Ada yang nanya tuh. Apa? Nempel-nempel nggak kertasnya? Aku dan Bapak 1. Ini 1. Tapi yang ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa ini. Ini tidak bisa jadi manusia tanpa ini. Jadi ini beda dengan ini. Ini beda dengan ini. Ini lebih besar daripada ini. Ini lebih kecil daripada ini. Tapi 1. Ini kadang paha yang gatal, kepala yang digaruk. Ini bapak. Ini anak. Ini berapa? 1. Siapa bilang ini 2? Ayo. Ini berapa ini? Sawah. Ini, hah? Sawah. Mau bilang Sadu. 1 tapi 2. 1, 2. Ini berapa? 2. Bisa nggak ini dikatakan 1? Bisa nggak dikatakan 1? Nah, ini Bingga. Bisa. bingga. Bisa dan enggak. Bisa dan enggak. Ini bapak, ini anak. Nah, ini kalau bersama-sama berarti 1 gitu. Lalu ini Ketinggalan. ini daging. Daging. Ini daging. Ini roh. Ini apa? Ini apa? Ini daging, ini roh, ini apa? Pusing aku, Bang. Gak lama aku Pusing. matikan ini live-ku, Bang. Ini bapak melayang-layang di atas permukaan air, toh? Terus ini berfirman, maka turunlah anak. Berfirman kan? Firman menjadi daging, turun. Nah, jadi daging, ya kan? Tapi masalahnya si Firman dan si Theos adalah 1. Berarti yang roh ini turun menjadi anak. Menjadi anak dia, menjadi daging. Nah, mana bapak? Ini jadi daging. Ini jadi daging. Bapak mana? Udah jadi daging. Rohnya mana? Udah jadi daging. Masuk pula ke daging. Nah, Ini enggak, rohnya ini deh. Ini rohnya ini. Ini kan tadi roh. yo. Turun ke bumi. Jadi daging. Jadi daging. Ya toh? Ya. Jadi daging. Nah, roh tadi jadi daging. Ini gimana caranya? Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, waalaikum. Ini supaya menjadi hidup, ini gimana caranya supaya punya roh? Si daging ini bisa jadi roh gimana caranya? Kan janin itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum punya roh, masih daging. Nah, ini yang tiupkan roh siapa? Ini ya, sebentar ya, saya kasih info ya buat bapak-bapak yang terhormat. Pertama, iman Kristen itu nggak bisa Tunggu dulu. di. Bentar Kak. Kak V ini Nggak bisa Islam atau diapa? Kristen?
Hah? Kak Vi Saya Kristen. Saya Kristen. Oh, Kristen. Kristen. Saya Oke, baik. Kristen. Ini bapak, Oke. ini anak Oke. bersama-sama. Nah, bernyatu begini, nyatu gini. Nah, terus yang jadi daging yang mana? Yang anak itulah Om. Anak ini kan belum ada pada saat ini. Yang dulu Vi. Belum ada dia. Belum ada kan? Sebentar gini pertama saya kasih tahu Besarin dulu. aku host. Sebentar kalian itu nggak bisa memahami dengan akal pikiran kalian tanpa ada Roh Kudus yang memberi penjelasan. Apa itu? Nah, Apa itu itu kan Roh Kudus? makanya. Nah, itu dia apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Roh Nah, Kudus itu apa? Roh Kudus itu yaitu roh penolong yang dikasih ke kita pada saat Yesus diangkat ke sorga. Jadi gini. Oke, sekarang seperti api Anda yang gini, Bang. jelaskan. Coba. Gini, Anda kan punya Roh Kudus. seperti ini. iya, seperti api gini ya, api ya. Api Ini ya. Api ini ada 3 ini unsur ya, Bapak. Bang ya. Tuh bentar Ini dulu. Bapak. Ah, Enggak, ikutin aja. Ini Bapak. Oke. Terus Bapak, yang anak turun ke bumi jadi daging. yang Ya kan? jadi daging itu firman yang Bapak Oh sampaikan. tidak, bukan. Baca Filipi 2 nomor 6 nomor 9 sampai Sudah. nomor 8. Ini Bapak mengosongkan diri. Bapak mengosongkan diri menjadi setara dengan manusia dan menjadi manusia. Turun dia menjadi manusia si Bapak ini. Tapi bukan Betul, Bapaknya yang turun. Coba baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Iya, Yang coba dibaca. walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap ini. kesetaraan dengan Kesetaraan. Allah itu Mengosongkan sebagai diri. milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya diri. sendiri. Turun dia. Bentar, mengosongkan diri. Turun. Pemahamannya itu nggak bisa dengan akal pikiran ya. Mengosongkan Berarti dirinya kita harus gila sendiri. dulu gitu. Makanya saya bilang kalian, bentar ya Kita untuk gila dulu kalian gitu. yang ini pertama-tama Yesus mengatakan dan kasihilah Tuhanmu mengambil dengan rupa akal budi. seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Turun dia kan? Turun dia kan? Jadi hamba seperti hamba kan? Turun ya kan? Malah turun menjadi mayat, lebih rendah lagi kan? Enggak jadi mayat, dia bangkit kok. Jadi Karena mayat. kenapa dia harus jadi manusia? Karena dia bertebus manusia. Gitu Iya, loh. jadi manusia kan? Jadi manusia. Oke. Ah. Sebelum dia jadi manusia kan dia jadi daging dulu. Ya iya kan daging. Sekarang yang menjadi permasalahan siapa yang kasih roh? Ya roh ya itu sudah Nah, jadi tadi situ, si roh jadi tadi satu. jadi daging. Si roh tadi jadi daging. Itu Roh Kudus, bukan roh itu jadi. Cuma gini aja Bang, loh Bang Suma. Enggak, saya cuma heran aja sama kalian. Ngapain kalian untuk apa? Untuk memperdebatkan iman kepercayaan agama lain, gitu loh. Ya udah, Masalahnya- biar aja agama kami dengan agama kami. Kalaupun kami harus kemanapun, itu tetap iman kami, kepercayaan kami, gitu loh. Ini sudah putus asa ini. Roh Kudusnya angkat tangan ini. Roh Kudus angkat tangan. Bukan masalah Roh Kudus angkat tangan. Kalian memperdebatkan hal-hal yang istilahnya bukan menjadi bagian kalian. Kalau kalian nggak percaya, udah agama sama seperti yang kalian percayakan. Agamamu agamaku, agamaku ya agamaku. Agamamu, agamaku. Iya kan? Terus ngapain ya kalian pusing-pusing? Itu biar apa diperdebatkan? Biar kami mengikuti kalian gitu. Kalau ajaran kami itu salah gitu. Ini teman-teman, Roh Kudusnya sudah angkat tangan, tidak bisa lawan kita. Bukan masalah Roh Kudus Coba angkat Anda tangan, baca. enggak. Kalian Coba mau memahami Anda dengan baca akal pikiran kalian. Yohanes 1. Sudah. Baca Yohanes 1 dulu. Kalau enggak usah baca-baca. Pada Gini mulanya ibaratnya gini adalah lah. firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan siapa? Firman itu bersama dengan Roh. Nah itu dipelintir Roh Kudusnya kan. Gak berani kan? Kitabmu itu yang menyenggol agama Islam. Lah, Dia katakan, itu kitabnya kami firman itu, terus gini itu kitab kata siapa? bersama-sama Kitab dengan kami. Allah. Kitab kami ngapain? Kata siapa? Makanya kami Kitab- terpanggil untuk meluruskan. Oke, sudah Karena kalian Tuhan luruskan. Tuhan kami bukan dewa, Dek. Ya kan? Lah sama Tuhan kami juga pribadi.
Loh, Tuhan kami itu pribadi bukan dewa. zat, Tuhan kami itu pribadi. Karena di situ dikatakan pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu apa? Pada mulanya Dewa. firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah. Allah, Kalian iya yang Allah. nyerang kami. Enggak, loh. Gini Bang, sekarang gini yang nyerang kami di bagian mananya? Allahnya itu ya. Iya, Karena Alkitab kami memakai kata Allah. Gitu ya Bang ya. Betul. Nah, sekarang gini Bang, kalau Alkitab kami pakai Allah, yang menerjemahkan kami, Alkitabnya kami ini kan orang Indonesia Bang. Terus kenapa Indonesia larinya ke Allah? Ya, Original Bang, teksnya apa? pada saat Alkitab kami Original teksnya apa? diterjemahkan itu kan Tunggu. bahasa Original aslinya teksnya apa? apa di situ? Original teksnya apa? Bahasanya itu kan Yahweh ya, Yahweh bahasa yang Yahweh aslinya pula, Ibrani Yahweh itu pula. Yahweh, Bahasa YHWH, Yunani. Jangan Allah. lari ke Enggak. Ini Yunani. ini kenapa ada Allah? Yunani. Ini cuma masalah penterjemahan, Bang. Itu ini cuma masalah saudara, itu cuma penterjemahan masalah ke penterjemahan. Indonesia. Anda tidak sadar original teks kitab Ya, Anda karena itu dipakai Theos. waktu itu yang Theos. menerjemahkan Theos itu kan artinya orang apa, Indonesia yang mungkin pada saat Theos itu agama artinya Islam gitu loh, dewa. Bang. Artinya dewa. Kenapa larinya ke Allah? Mau pakai ya sudah dibilang yang menerjemahkan itu Jadi, kan orang jangan Indonesia, salahkan Bang. Kalau kita bahas ini Nggak, Bapak, kita bukan dewa. ini Itu bukan anak, dewa. Itu ini roh, adalah supaya orang pribadi. Islam tidak tertipu dengan agama Anda, karena agama Anda itu lagian diajarkan yang dengan menipu cara kalian itu tipu-tipu. siapa? Yang menipu Nah, itu yang Allah menipu di situ kalian disimpan. siapa? Kenapa ada kata Allah di situ? Lah Kalau ini bukan kan untuk bukan menipu. ini kan masalah Bang, Abang ngerti nggak apa sih terjemahnya siapa? Terjemahannya waktu itu dari bahasa asli ke Loh, bahasa Indonesia. kitab Anda Sementara kan itu kita yang setiap orang hari Indonesia. bisa direvisi kok. Yang lain direvisi. Tadi babi jadi babi hutan. Ayo. Cambuk, Kenapa? Bang, cambuk. Kenapa Allah ini tidak dirubah? Kalau semua yang lain bisa dirubah, Isa Al-Masih dirubah menjadi Yesus, kenapa Allah tidak dirubah? Karena untuk menipu. Makanya kita bahas, Bapak jadi anak, jadi roh, ketiganya adalah satu. Bisa nggak ini menjadi satu? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Caranya Bisa. gimana? Kalau pemahaman Caranya kami gimana? bisa. Caranya Makanya gimana nggak bisa supaya dia untuk menjadi menjelaskan ke kalian dengan akal pikiran nggak bisa. Jadi harus ada Roh pakai Kudus apa? yang beli pemahaman. Nah kalian itu nggak punya Roh Kudus. Kalau nggak Hanya pakai akal, orang-orang Kristen kalau nggak pakai aja akal, yang lalu orang pakai apa? sedangkan orang Kristen pun nggak semuanya memiliki Roh Kudus. Kalau Saya tidak kasih tahu, pakai Bang. akal lalu pakai apa orang mengerti? Ya Apa alat itulah untuk dia. dipakai Karena mengerti? imannya kami, Bang, imannya kami itu nggak diukur dengan akal. Imani Itu. saja. Imannya kami tidak diukur dengan akal. Iya, karena firman Tuhan bilang, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Itu kami pegang. Jadi Itu Anda Alkitab. beragama nggak pakai akal. Kami berpakai iman, agamanya Kristen itu pakai iman bukan pakai akal. Karena di firman Tuhan bilang, berbahagialah kalian yang tidak melihat tapi percaya. Nah, itu kami pegang. Kalau firman Tuhan kami salah, berarti firman Tuhan kami bohong. Dengar. Manusia kalau tanpa akal dia setara dengan apa? Jawab. Ya binatang. Oke, jadi Anda ingin mengatakan bahwa beriman menjadi Kristen itu harus jadi binatang dulu gitu? Ya enggak, beda Bang, Lah, beda-beda tadi Anda konsep. bilang. Iman, makanya aku bilang iman kami itu tidak diukur Nakal dengan juga ini. namanya, tidak Nakal diukur juga dengan ini. akal gitu loh. Tapi iman kami dengan iman kami dalam artian kami percaya Nakal itu juga ada. Gini Bang, kami percaya walaupun itu Nakal kami juga. tidak melihat. Itu iman. Nakal. Iman. Nakal. Itu iman. Itu nakal namanya. Enggak, bukan, itu iman. Abang Iya, ngerti? ini nggak dilihat ini. Abang Sama paham Bapak nggak arti iman dilihat. enggak? Abang Ini paham anak iman juga enggak? Anda tidak lihat. Roh Kudus juga Anda nggak lihat, ya kan? Iya, tapi kami mengimani itu ada. Ayo. Iya, Abang Iya, saya tahu mengimani ini ada, tiga-tiganya ada. Ini gimana caranya Anda bisa katakan ini satu? Nggak bisa kalau gini, ibarat kayak gini Bang ya, saya Nggak kasih bisa contoh kalau ya. pakai akal. Sebentar, Berarti sebentar, kita harus gila tunggu. dulu. Gini, enggak, abang nggak gila api, ibarat api gini ya Bang ya, api ya, Api. wujudnya ada, kita lihat api, Api. kita bisa merasakannya ya. Iya. Iya kan, kalau kita terbakar kita bisa merasakan. Iya, Nah, ibarat terus seperti itu masalahnya? Bang, seperti itu. Halo, Nah, api, kalau api tentang itu apanya? Tritunggal. Api. Api itu kita Ini lihat api. wujudnya Bang. Wujudnya Terus- api itu seperti Iya, ini Yesus. Api. Ini api. Ini Ah, api. Terus Yesus. jadi Itu tiganya wujudnya mana? kan?
Itu Iya, wujudnya. mana Nah, satunya lagi firmannya mana? itu yang mengatakan itu api. Perkataan. Enggak, ini Ya. api. Terus ini satu. Apanya lagi yang dua? Api. Terus Apanya lagi? perkataannya yang mengatakan itu api. Lu kok Api. perkataannya mengatakan Namanya api. Ini Bapak. Namanya ini Yesus api. manusia. Gini Bang, ini namanya roh. namanya ini manusia. api. Ini burung merpati. Gimana caranya jadi katakan satu? Iya sih, makanya aku kasih tahu untuk kalian memahami. Contoh ibarat api ya. Api itu kita bisa melihat wujudnya, itu api Bapa. Iya, wujudnya ini satu wujudnya. Terus Yesus. apanya lagi? Wujudnya Yesus. Wujudnya Yesus, anak bayi. Oke. Terus bapaknya mana? Wujudnya Ini Yesus. Bapak roh. Roh itu Bapa dengan kata itu api. Itu perkataan roh ini kan. api. Nah, Nah, di kepercayaan ininya- kami itu ya Bang, di ini kepercayaan apa? kami Ini itu apa lagi? sebentar Bang. Di kepercayaan apa? kami itu kan firman. Ini asap. Bukan yang dirasain, yang dirasakan. Rasa- Api panas yang dirasakan Api- panas. Ya. Jadi ada 3 Iya, unsur. wujud enggak itu? Itu- Rasa panas itu- itu wujud enggak? Iya kita rasain itu Iya, imannya wujud kita. nggak itu? Bentuknya Nggak rasa wujud, panas itu nggak apa? wujud. Tapi kan kita Nggak lihat di wujud. situ ada Tapi api. ini burung merpati wujud. Itu cuma seperti lambang abang. Burung merpati itu lambang. Lambang. Oh, Roh lambang. Kudus itu Roh Kudus itu Oh, lambang. ini lambang. Ini apa? Ini simbol. Ini apa? Ini kode. Simbol, lambang. Jadi 3 ini. Simbol, kode. Satu lagi kurang, sandi. Nggak ada Satu sandi lagi bang. avatar Nggak bang. ada sandi. Jadi apa sandi? Sandi. Nggak ada sandi bang. Jadi Biar 4 dia aja. ini. Mana ini konsep Tuhanmu ini? Bapak. Nggak ada, bukan masalah konsep apa itu yang seperti itu ya, iman kami seperti itu, mempercayakan Artinya walaupun kami tidak masuk akal. melihat. Iman Anda itu tidak bisa ditelaah Nggak, dengan akal karena gitu. memang tidak diukur dengan akal pikiran abang dengan iman. Tapi Iman kenapa beda. Yesus mengatakan kasihi Tuhanmu dengan akal? Dalam artian dengan akal itu mengasihi itu jangan arti kita itu mengasihi hanya karena dengan ada maunya aja gitu loh bang. Lo kok jadi kayak Masih gitu? dengan akal. Asumsi pula. Nah masalahnya, Kasihi Tuhan nah dengan itulah, akal. Nah, ginilah ini. bang makanya aku bilang Ini. kalau kita iman Kristen itu nggak bisa diukur dengan pemikiran kita dengan melihat dengan segala hurufiahnya Loh. kita. Tapi Tuhan mengatakan di Amsal 3 nomor 5, jangan berpegang pada asumsimu sendiri, tapi berpegangnya kepada firman Tuhan. Ayo. Ayo. Nah itu dah letaknya Ayo. pemikiran manusia. Kadang manusia merasa benar dengan pemikirannya dia. Ini kalian manusia berarti itu membenarkan kalian. dengan pemikiran kalian. Itu kalian Pemikiran harus kalian berdasarkan. itu salah ya Harus enggak dong. berdasarkan Itu firman terhadap- Tuhan yang sampaikan kayak gitu harus bang. berdasar terhadap firman Tuhan, bukan asumsi. Kalau itu Ya. Anda kan cuma akal-akalan. Nah makanya kan Akal-akalan, kami bilang kami tidak Jangan- mengimani dengan iman kami dengan nggak akal pakai doang, akal. tapi iman. Iman kami itu asumsi. Itu kan asumsi. Beda dong, iman Ketika kami bukan ada iman. orang bernarasi tidak berdasarkan dengan akal, maka narasinya itu sama seperti orang ngigau tidur atau seperti orang gila. Paham? Sampai situ paham? Nggak paham kalau kalian versinya kalian. Manusia berbicara tidak berdasarkan akal, namanya manusia gila, betul? Betul. Udahlah. Kan Apalagi kita kalau kita menyimpulkan. Kristen bukan akal tapi iman. Gimana Apalagi Ya sih? berarti menyimpulkan. kalau begitu orang Kristen ini orang gila semua, Ya betul? enggak dong, kita sudah dibilang berdasarkan iman. Atau setidaknya orang Kristen ini adalah orang kerasukan setan, seperti Markus 5. Markus 5, ada orang kerasukan setan begitu melihat Yesus, dia berlari sujud menyembah Yesus. Karena Anda mengatakan, iman kami tidak pakai akal, manusia tanpa akal namanya gila. Benarlah kata Al-Quran, orang-orang kafir itu orang yang tidak menggunakan akal. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang yang lebih rendah dari hewan. Kitab suci saya mengatakan begitu. Kenapa Anda lebih rendah dari hewan? Hewan tidak berakal karena memang tak punya akal. Anda punya akal tapi ternyata nggak dipakai. Berarti Anda statusnya lebih rendah dari hewan. Al-Quran betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, kalian Al-Quran betul. Terus maunya gimana? Kami tetap mempercayakan kalian gitu? Enggak. Nah terus? Pelajari dalil dalam kitab Anda. Oke, sudah kita pelajari. Terus, tapi Apa yang kami tetap dikatakan dengan di sana? imannya kami. Orang Kami mengasihi tetap dengan Tuhan iman. pakai
orang mengasihi Tuhan pakai akal atau pakai iman? Pakai akal, makanya kan ku bilang. Nah, Tapi di pakai sini kan akal. tapi kan Pakai di sini Bang. akal. Terus kenapa Anda mengatakan konsep Tuhan kami nggak pakai akal, pakai iman? Berarti Anda membantah. Bukan membantah, Bang. Membantah dalil kitab Anda sendiri. Firman Tuhan itu tidak bisa. Makanya aku bilang setiap firman Tuhan Alkitab itu tidak kita bisa menerima itu dengan akal pikiran dengan secara hurufiah saja. Kenapa iman, bisa? Iman. Sebentar dulu. Sekarang aku tanya sama Bang Zuma. Apa arti definisi iman buat kalian apa gimana? Di Kristen itu nggak ada iman. Di Kristen Ada iman. itu hanya Kata siapa? yakin. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kata Ibrani iman di 11 situ ayat apa? 1. Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi iman di dalam Kristen. Nah, abang membantah sementara di kami ada iman. Kata siapa nggak ada iman? Itu ada iman. Ibrani 11 ayat 1. Coba dibuka. Bentar Kak Pi, Bang Zuma di report, teman-teman dibantu di tap sama love orange, jangan lupa. Ada yang mencoba untuk mereport. Sabar ya Kak Pi. Oh ini suka nge-report aja tuh orang-orang, ada aja. Iya. Ya jadi Bro, Seru Mbak juga. Penny, tungguin dulu Bang Juma ya Mbak Penny ya. Mbak Penny, beriman dulu baru berakal atau berakal dulu baru beriman Mbak Penny? Mbak Pi. Mbak Fi. Pi, beriman dulu baru berakal atau berakal dulu baru beriman? Atau iman itu nggak perlu masuk akal? Halo. Bang Juma udah dibawa ya? Tunggu ya. Dia nggak mau. Cek. Ya. Gini Bang. Gimana? Kita mengasihi Tuhan dengan segala akal dan pikiran kita, tapi kita juga iman itu sama pikiran dengan akal itu kan beda Bang. Iman. Nah, dalam artian iman kita, kita di Ibrani 11 ayat 1 yang berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman kami dalam artian dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam artian kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Itu iman kami. Gitu Di loh. Kristen itu nggak ada iman. Ini loh Bang, Kristen. Ibrani 11 ayat 1 Abang. Itu karena Anda ditipu sama lain. Yang siapa yang Original menipu teksnya di situ Abang? adalah Siapa yang pisti. menipu? Pisti Siapa yang artinya menipu? percaya. Oke, nggak Iman bisa, nggak ya bisa. bedanya apa? Percaya sama Oh, nggak iman. bisa. Kalau Kita disebut imani, kita kalau percaya gitu loh. Kalau percaya itu Anda lihat pulpen. Anda percaya ini pulpen karena Anda melihatnya. Percaya kita pulpen Ah. itu. Oke. Nah, kenapa orang Kristen percaya adanya Tuhan? Karena Tuhannya pernah menjadi bayi. Menjadi manusia, Bang. Bukan Menjadi bayi, menjadi daging. Menjadi daging, menjadi bayi, Makanya menjadi Anda manusia. percaya. Tapi Kan nggak dia sampai nggak kepada bayi-bayi level terus. iman. Kan dia nggak bayi-bayi Level terus. iman itu meyakini dan mempercayai sesuatu yang Gini tak loh Bang, nampak oleh panca intinya gini indera. ya, Ada. kalian mau tetap Itu mau beda. bagaimanapun, mau gimana pun Kalian tetap percaya adanya Tuhan karena Tuhan Anda pernah menjadi daging. Kalau nggak pernah jadi daging, Anda nggak percaya Tuhan. percaya tetaplah. Buktinya di zaman ini belum ada jadi daging kan, tapi dia sudah dinubuatkan toh. Siapa tuh? Kan dinubuatkan si Yesus lahir. Tapi itu Anda cuman mengambil kitabnya orang supaya Kita Yesus yang daging tidak ini mengambil menjadi kitabnya Tuhan bagi orang, Anda. tidak mengambil kitabnya orang. Lah, itu kitabnya siapa yang perjanjian lama itu kitabnya siapa? Sekarang gini loh Bang. Sekarang gini lah. Perjanjian intinya. lama itu kitabnya siapa? Mau perjanjian lama, perjanjian baru, pokoknya intinya gini loh Bang. Gini, Cuma kalau orang saya cuma menipu kasih tuh tahu. begitu. Enggak, bukan menipu. Kalian tetap Iblis itu gitu, suka nipu-nipu. Nah, itu kan menghakimi apa itu Kok nggak bukan dijawab? memang kalian ya Bang ya. Tidak, bukan begitu. Sekarang gini, Anda tidak pakai akal, sehingga ketika ada pertanyaan, perjanjian lama itu kitabnya siapa? Iman kita dengan Tuhan itu Iman Bang. lagi. Di Kristen karena tak ada kita iman. tetap pakai iman. Sudah Di dibilang kan Kristen kita pakai tak ada iman. iman. Iman Ada itu iman hanya Abang. ada di Kok Abang ngotot? Islam. Kita yang jadi Kristen kok.
Sumpah. Iya, tapi kata iman itu hanya dicuri dari Quran. Lah. Yang ada di Kristen itu pisti dalam bahasa Yunani. Pisti Jadi itu gini, artinya percaya. kita mau digimanain pun udah bakalan nyambung karena memang Percaya. abang dengan kepercayaannya abang, saya dengan Sebenarnya imannya gini saya, loh. gitu loh. Sebenarnya Kalian gini mau loh, bilang Mbak. kita penipu ya Sebenarnya sudah, gini nggak loh, apa-apa. Anda Kita dengan berdiskusi imannya dengan saya kami. itu tidak layak. Kenapa Anda itu tidak pakai akal? Bagaimana caranya Anda berdiskusi dengan saya? Saya pakai akal, Anda nggak pakai akal. Iya. Berarti saya sama halnya berdiskusi dengan orang gila kan? Ya. Iya, gitu dong. Aduh. Ya, harus Anda Oke. harus tanggung jawab terhadap pernyataan Anda sendiri. Gini lah, Bang. Kenapa tadi sedih? Ya, Agama nggak Kristen sedih itu sih. Nggak sedih sih, orang Bang. menjadi Cuma- Kristen itu dalam pendalaman Bible ini haram hukumnya pakai akal. Betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19 Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19 dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur, jangan melalui lahi. Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Makanya belajar Bible itu tidak boleh pakai akal. Gak boleh. Ya, Kalau pakai iman. akal belajar Bible pasti keluar dari Kristen. Kalau pakai akal. Oke, ya sudah. Contoh tadi, contoh. Ya, Contoh, kalianlah Bapak, yang benar. Anak, roh. Kami benar karena akal. Kalian mau Anda tidak bisa gimana, benar. mau pelintir-pelintir gimana pun. Anda tidak bisa Nggak benar bisa. karena Anda tolak ukur benar itu akal. Oke. Tolak ukur Ya, benar Bang. itu akal. Semangat Bang melayani Bang ya. Semangat Oke. Bang mempelajari firman Tuhan. Suatu saat saya Bapak. percaya Tuhan tidak lihat Tuhan tidak buta melihat Anak. secara pembelajaran Anda. Roh. Suatu saat saya akan lihat. Bagaimana ini bisa menjadi satu? Suatu Matikan saat saya akal. akan lihat Engkau datang Teman-teman, dan menerima Tuhan kata sebagai Tuhan saudari Yesus kita sebagai ini, juru selamat kami. Suatu supaya saat kita anggap ya, ingat ini ya satu, kalian ya. Suatu akal saat harus dimatikan. Tuhan Nah, kalau akal dimatikan, bisa nggak ini menjadi satu? Bisa. Ini satu, udah matikan akal. Satu kan? Satu, udah selesai. Gila kita. Ini dibilang satu, ini gila kita, gila. Dan ternyata saudara kita memang mengakui mau tidak boleh berdebat pakai akal, bagaimanapun Bang. sampai kapanpun nggak selesai karena Nggak kita boleh beda, pakai akal. memang beda gitu, beda. Nih. Oke. Nggak boleh pakai akal, Shalom, katanya. assalamualaikum. Semangat Bang Suma. Tuhan Nggak Yesus boleh pakai akal, memberkati. katanya. Nah, Suatu saat gitu ya. saya akan melihat Tuhan Yesus memanggil Anda menjadi anak-anak-anaknya. Salah satu Kalau saya menjadi sudah pengikut gila, Yesus. kalau saya sudah gila Ya. mungkin. Pegang kata-kata saya. Tuhan Yesus Kalau saya sudah berkati. gila mungkin iya. Harus gila saya. Selama saya masih waras, tidak mungkin saya mengatakan ini adalah satu. Gak mungkin. Nih, gak mungkin. Afalan tatafakkarun, afalan ta'qilun. Ini satu, ini satu. Kalau begini, ini satu. Satu ikat. Ini satu ikat ini, satu bundel. Tapi kalau begini, tapi kalau diurain nggak bisa satu ini. Ini tiga. Tadi udah bagus bang. Tapi Ini tiga. Anda mengatakan bahwa iman itu pisti, bukan pistis, beda nominatif dia. Ya, terus larinya ke iman apa? Itu kan kepercayaan. Intinya di sini saya menyampaikan Anda salah. Iman Saya salah. Anda sedang mengatakan original teks dalam Yunani. Saya sedang menyimak. Ya, memang seperti itu. Akar katanya pisti. Kalau Anda ingin mengatakan pistis kepercayaan orang-orang, kepercayaan orang banyak, ya terserah Anda. Yang jelas itu bukan iman, percaya. Apa dalil pembenarannya? Barang siapa yang berkata bahwa Yesus adalah Tuhan tapi salah. dan Itu percaya dengan sepenuh hatinya, iman itu maka dalam dia KBBI akan diselamatkan. sebagai kepercayaan. Roma Kata 10 dari kepercayaan adalah percaya. nomor 9. Barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, lalu apa yang dikatakannya itu diucapkan dengan sepenuh hati, dipercaya dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Pistis, bukan Oke. pisti. Salah, sekolah di mana Anda? Jadi kurang S aja itu masalah bagi Anda. Salah, beda. Masalah. Beda. Pistis Masalah itu bagi Anda. Waktu
Jadi kalau misalnya dia huruf S-nya nggak ada itu masalah. Salah. Kalau misalnya dia dirubah jadi dari kata Theos menjadi Allah itu nggak masalah. Theos itu tahu dia diterjemahkan dari apa dalam Septuaginta kalau Anda tahu? Ya, Theos itu yang dulu. Saya tanya di Alexandria itu Theos itu diambil dari kata apa? Theos ini ditulis dengan bahasa Septuaginta. Oke. Mengambil kata Theos dari apa? Yang menerjemahkan ini siapa? Rabi-rabi. Untuk siapa? Untuk orang Yunani. Yunani dalam perspektif pemahaman mereka Theos itu apa? Dengar, Theos itu diambil dari kata apa? Theos ini dialih bahasakan dari kata Eloah atau Elohim atau Yod-He-Vav-He atau Hasem. Jadi kata Elohim sang pencipta langit dan bumi itu diterjemahkan menjadi dewa. Sabar dulu. Diterjemahkan menjadi dewa, Theos. Instagram itu beda. Sekarang ketika kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, apakah orang Yahudi praktisi Torah masih mengimani Septuaginta itu sebagai firman Tuhan? Tidak. Makanya saya tanya sama Anda, Theos itu artinya apa? Sudah mau dengar? Theos itu artinya apa? Mau dengar atau mau bicara terus? Sok pintar. Theos itu artinya apa? Mau dengar atau mau bicara terus? Kalau mau dengar, Theos itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Gini bos, dengar baik. Bahwa dalam ilmu teologi ada yang namanya teologi kontekstual. Makanya Paulus mengatakan seperti yang dulu pernah Anda katakan bahwa Paulus mau mengajar orang. Paulus harus menjadi bagian daripada mereka. Nah, pertanyaan saya teman-teman ada nggak yang dengar tadi? Saya belum menjelaskan. Ada nggak yang dengar pertanyaan saya tadi? Itu ada nggak? Bang saya dengar nggak pertanyaan saya tadi? Anda terlalu dengar Theos artinya apa? Asumsi Anda akan mengarah ke dewa. Saya tahu itu. Terus kenapa Anda ingin melakukan pembelaan omong kosong? Kalau Anda sudah tahu, kenapa Anda melakukan narasi omong kosong? Saya tidak sedang belajar sama Anda. Narasi kosong bicara pistis cuma pisti, ya salah. Saya tanya sama saudara, paham, tapi kata Theos dalam bahasa Indonesia artinya apa? Makanya diam dan dengar. Para penulis di abad ketiga saya tidak ingin kembali ke abad ketiga sebelum Masehi, oke? Saya cuma ingin tanya sama Anda, Theos itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Intinya dewa. Theos itu adalah Tuhan bagi orang Yunani. Dalam penulisannya diambil kata orang. Ada masalah. Anda mau bikin suara tertawanya, kebodohan Anda di situ. Nah, gini. Orang Yunani menyembah dewa atau menyembah Tuhan? Dengar dulu. Jadi supaya dimengerti oleh saya tanya, orang Yunani menyembah Akontas atau menyembah Theos? Dengar. Eloah itu ditaruh atau digunakan translate kata Theos. Orang Yunani, orang Romawi itu menyembah Akontas atau menyembah Theos? Diambil dari kata pentagram. Saya supaya tanya, dimengerti oleh orang Yunani. Saya tanya sama Anda. Pada zaman itu bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Nakal Anda, dapat dimengerti oleh orang-orang yang nakal. Semua orang itu kemudian harus menggunakan bahasa. Ini nggak ada yang bisa mute pantatnya ini nggak orang ini. Diam kau. Statusmu di sini bukan lagi ngajar saya, ngerti? Kakekmu belum lahir, aku sudah ngajar kakekmu. Jadi nggak usah kau ngajarin saya. Yod-He-Vav-He kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, coba apa? Yod-He-Vav-He terjemahkan ke dalam bahasa Yunani apa artinya? Bisa nama orang diterjemahkan gitu? Lasok bolong jadi zakar hitam, bisa? Enak kali kau ngomong macam kau sekolah minggu ini.
Tanya samamu, Yod-Heh-Vav-He dialihbahasakan ke Septuaginta apa? Masuk akal itu jadinya teos? Masuk akal? Hah? Nama Tuhannya orang kok diterjemahkan pula ke dalam bahasa Greek. Dasar tuyul, agama koplak. Itu kayaknya Udah usah kau ngajar di sini. Dosen suruh belajar sama saya. Habis itu ngajar di sekolah teologi. Pandai kali kau. Saya tanya samamu, orang Roma Yunani teos itu akontas atau apa? Nyerocos sana sini, ilmu nihil. Orang Yunani itu nyembah teos. Teos itu apa? Dewa, bukan Tuhan. Makanya orang Roma Yunani itu bukan cuma satu dewa, bukan cuma satu sembahan, asal kau belajar. Orang Roma Yunani itu dewanya banyak, bukan cuma pria, ada juga dewi. Ngerti kau? Orang Yunani tidak menyembah satu dewa, menyembah banyak dewa. Ada 19 dewanya mungkin memang. Sok ngajarin dari bahasa Ibrani lari ke bahasa Septuaginta. Mau pikir kita nggak belajar? Yang kita tanya, teos itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Oh, larinya ke abad ketiga sebelum Masehi. Larinya ke apa? Yod-Heh-Vav-He, Tetramagon dan seterusnya. Ngapain kau bahas itu? Kau kayak orang Yahudi aja yang jadi Kristen. Bukan. Orang Kristen itu agama yang berdiri sendiri. Kabur, kabur. Nakal. Cambuk dulu, Bang. Cambuk. Ada lagi tadi, orang Kristen itu tidak menggunakan akal katanya. Kita menggunakan iman. Wah, parah kali lah. Kata iman juga perkosa dari Al-Quran. Yang ada pisti. Pisti artinya apa? Percaya. Ini si 72 bidadari mana nggak nongol-nongol? Abang udah buka lab dari tadi. Udah. Dari jam 4 subuh tadi. Mana ada 4 subuh. Yang ada 4 subuh abang matiin live. Ya udah, aku tutup kamera ya. Mau minum kopi. Tuh kenapa bang? Tunggu dulu bang. Kita sapa dulu nih. Mana tahu dia Ini mau kalau nengok buka muka kamera abang terus ganteng ini itu. jadinya. Ini bapak, ini anak, ini burung merpati. Gimana caranya ini jadi satu? Tutup aja dulu. Udah bagi mandi aja lah satu itu. Oke. Sadli Dewa 19 yang nyanyi itu loh. Kau Dewiku itu Sadli. Oke. Real party. Selamat siang apa sore nih? Siang. Baru bangun aku habis mimpi aku kan. Ayo, mimpi aku dikasih si Sadli singa 10. Real party. Selamat siang, agama apa? Oh, siang. Agama apa bang? Bang, bang, agamamu apa? Bang, weh bang, 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 Oh, sudah turun. Yang kayak bahannya yang kayak batik itu. Ini saudara Ganta. Selamat siang ini. Saudara Ganta. Di mute itu nggak ada suaranya. Ganta, bersuara Ganta, Ganta ganti, Ganta, Gantang nggak? Ganta ganti bang. Coba ditambah NG-nya ganteng. Ganteng. Kenapa sih naik pada gak bersuara? Ganta. Udahlah terserah kau lah Ganta. Loh, kemana tadi itu ibu-ibu? Ibu-ibu udah kabur Bang Andi ketiduran sih. Bagus tuh tadi itu. Waduh, ada si Si Preming nih, waduh. Preming dinaikin. Ini mah manusia setengah-setengah. Alah Preming. Sadli kenapa dinaikin si Preming? Alah Sadli. Preming. Aku nggak tahu. Kenapa Alah dia si ini? Preming. Tapi nggak apa-apa Aduh, lah. udahlah. Siapa tahu dia, Nggak apa-apa siapa tahu kalau dia Bang kembali Zuma ke jalan mau. yang benar. Preming.
Fleming. Enggak, sehat. Sehat. Aku mewakili pertanyaan Bang Handi. Fleming, kencingmu lancar? Langsung wes. Mewakili pertanyaan. Tadi ini loh, tadi ada peragaan Tritunggal loh itu tadi. Ada kertas. Sebagaimana penjelasannya Risuli Lubis, kalau si Bom Bom kan 3 pulpen tuh. Ada kertas disobek jadi 3. Kan gitu tadi. Bagaimana cara menyatakan itu satu ya? Itulah yang membuat tadi itu, kata Otian tadi itu nggak bisa dipikirin secara akal, hanya iman yang masuk gitu. Iya, gimana ya bisa jadikan dia satu tapi terpisah? Kata Risuli Lubis, bisa disatukan tapi tidak bisa dipisahkan, tapi berpisah juga. Katanya gitu. Kata si Bom Bom, pulpen 3 pulpen tapi cuman disebut pulpen gitu. Apakah jadi kucing? Kucing. Kucing lah. Kucing 7 keliling. Jadi kalau kita mengimani itu kan, itu ada perjalanannya ya. Misalkan kita ditunjukin nih, itu bangku loh. Tahu-tahu kita percaya aja bangku. Tiba-tiba pas dideketin, padahal itu rumput. Nah itu kan kayak model-model gitu. Jadi kalau nggak ditelaah ya begitu kawan-kawan ya. Kalau nggak dianalisa, nggak dipelajari, main imani aja. Iya nggak Bang Andi? Ya harus begitu. Kalau nggak begitu, bukan Kristen namanya. Ya. Mau di apa lagi? Ini Fleming kok nggak ada suaranya ya, malah di mute ini ya. Dia lagi bingung mau ngomong apa, gue nih tadi. Bingung dia. Nah, ayolah ngomong lah. Apa kita? Ngomong apa kita? Itu loh bro. Kamu pelan kali, Fleming. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bang Sukma ya. Saya sendiri, Bu. Waduh. Oh iya Bang, Ibu itu suka lihat lipnya abang kok suka debat masalah agama ya Bang. Nggak bisa dong begitu. Biarkanlah agama mereka itu agama mereka, agama aku agama aku. Bang nggak bisa begitu dong. Biarin aja dulu. Ibu agama Islam ya. Biar dulu nggak, biar dulu. Mereka juga kok Biar dulu, yang lain beragama. diam dulu, ini kan Kita kebaju mah. punya agama, punya iman. Kita juga punya iman Bang. Mereka Iya, makasih ya, juga Bu. punya iman. Baik, makasih ya, Bu. Jadi gini, Iya Bang, menurut nggak Ibu, bisa lah menurut saling Ibu debat-debat. agama Kristen itu, Ibu kita diskusi sedikit. Ibu menurut Ibu agama Kristen itu benar di mata Allah? Iya kan mereka juga beragama. Mereka Saya kan tanya percaya lagi, Allah. ini untuk yang kedua kalinya. Menurut Ibu, menurut Allah, agama Kristen itu agama benar? Iya, karena mereka sudah imani. Kan mereka mengimani agama Jadi Kristen. menurut Ibu ini agama Kristen benar, itu benar, agama karena yang mereka itu diridai oleh agama. Allah? Iya, menurut Ibu itu benar. Ada dalilnya? Karena Ada dalilnya di Al-Quran bahwa Kristen itu agama benar? Agama benar? iya ada lah, tapi kan Ibu ini enggak tahu ya di mana yang Ibu mau Udah, Ibu lihat. turun, Ibu turun. Karena di Quran begini, Bang. Saya doakan Bang, mudah-mudahan Ibu bisa murtad. begini, Bu. Turun. Ibu turun. Mudah-mudahan Ibu murtad 7 turunan ya. Nanti pada saat di Siratul Muntaha kita ketemu, Ibu. Saya doakan beserta jemaah-jemaah di sini semoga Ibu murtad. Masuk ke Kristen, nyembah Yesus supaya Ibu masuk surga. Amin ya Allah. Amin. Amin, amin kan. Itu Amin kan ciri-ciri di bawah, amin kan. ciri-ciri Amin, iman, amin, Bang. langsung imani aja tuh. Enggak, bisa jadi di itu adalah C6. C6. Tuh. Misionaris Dia nggak koplak. tahu Ali Imran 19 Bang. Oi. Misionaris koplak. Kenapa tadi harusnya dia ngaku Syekh? Ini ada ini ya.
Ada Luga nih. Ntar dulu dia belum ibu, ntar dulu dibahas tadi dia belum paham ibu. Oh, iya. Ibu itu tadi bagaimana terjemahan Bible itu. Di sana itu banyak sekali istilah-istilah Islam yang kita harus luruskan. Terutama yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipergunakan kesalahan tempat. Jadi kalau ibu sedikit bisa ngaca pakai spion lah minimal begitu. Sebelum ngomong gitu. Nah kesimpulan sementara ya ibu yang kayak begini ya perlu dikesampingkan dulu lah. Belum layak ibu naik jadi speaker di atas. Urusi dapur aja. Kali-kali suami pulang ibu belum masak. Kalau enggak uang arisan orang tuh dibalikin lah. Dan saya tahu kemarin tuh ibu kan yang bendahara arisan. Nanti ibu lagi menyelewengkan arisan orang kan gitu. Itu aja bu, urusin arisan orang lah, balikin lah daripada naik ke sini. Itu sih dari saya. Framing mana? Ayo bersuara. Apa temanya? Pak Framing. Pak Framing. Onde mandi. Luga, Bang Luga. Bang Luga sehat. Iya. Bang Luga Nggak usah sehat. dipaksa kalau ada orang yang nggak mau bicara sama dia. Aku nanya Bang Luga sehat. Siap. Bang Luga baru ini enggak? Baru datang dari surga apa dari neraka nih? Jadi kemarin, nah ini pertanyaan yang sangat saya nantikan ini. Ini bagus banget nih iya. pertanyaan. Bagus. Suaranya kurang keras, Gitu. Bang Luga. Iya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi gini kan pertanyaannya kan apa kabar terbaru Bang Luga tentang surga? Jadi puji Tuhan, Mbak Hesti, saya dapat dapat berita terbaru. Ada seorang pendoa mendapat penglihatan dan mendapat mimpi tentang saya. Kalau saya itu diberikan Tuhan itu kekuasaan duduk di 24 tua-tua. Ya, di tahtanya Tuhan di sorga itu kan ada 24 tahta yang mengelilingi. 12-nya tahta itu yang duduk 12 rasul murid Yesus, dan 12-nya lagi adalah 12 rasul bangsa-bangsa, dan itu yang paling banyak dari Indonesia. Dan sebenarnya hal ini sudah sering sih saya dapat mimpi, tapi kan saya belum berani menceritakan, siapa tahu nanti salah-salah ngomong. Nanti kan Maksudnya lebih banyak di Indonesia bagaimana? Sebentar dulu bang. Sebentar dulu bang, aku bicara. Tolong moderator diamankan dulu ya kalau saya lagi bicara gitu. Jadi gini, jadi memang saya udah sering mendapat juga, bahkan beberapa hamba Tuhan juga menubuatkan tentang siapa yang duduk di 24 tua-tua itu. Dan ternyata setelah kami mendapat penglihatan tentang pewahyuan dari surga, ternyata 24 tua-tua yang ada di Wahyu pasal 4 ayat 5 itu kan 12 rasul murid Yesus. Itu ayatnya di Matius pasal 19, Yesus berkata bahwa 12 murid Yesus itu akan duduk menghakimi, duduk di atas 12. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, dan Tuhan memberikan bocoran yang paling banyak dari Indonesia. Ya, tapi siapakah orang-orang Indonesia yang duduk di 24 tua-tua itu belum dikasih tahu sama Tuhan. Dan ada seorang pendoa yang mendapat penglihatan bahwa dia melihat Bang Luga itu duduk di 24 tua-tua itu. Jadi saya masuk di 12 rasul akhir zaman itu. Dan itu adalah ring satunya Tuhan. Nah, itulah berita terbaru dari surga. Gitu loh Bu Hesti. Makasih ya pertanyaannya, sehingga ini bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu Bu Hesti. Dia ketawa. Framing kenapa lu ketawain Luga? Lu nggak bener lu. Aduh. Coba kita dengar pendapatnya Framing. Lu ngapain usilin gua ketawa? Coba. Wah, dia lu usilin gua ketawa. Framing, gimana Tadi pendapatnya? ketawa lu ngeledek lu. Ntar lu Bang Ari, ketawa lu ngeledek Luga gitu lu. Jangan nanti marah juga sama saya. Lu jangan begitu dong
Lu kan ring satu loh, lu kan ring satu loh. Iya. Nah, nanti gini, rencana Andi, rencana lu mau gua angkut salah satu staff di King of King lah. Nanti kalau gua udah ring satu udah pada berkucuran, cuma gua ajak lo sama Juma. Tuh kan, Gabung di King of King aja lah ya, jelas kan. Udah gua udah di ring satu bro kan. Nah kalau lo kan ibarat kata kan belum ada kepastian, mending lo gabung sama gua lah supaya aman. Dapur kita secara kekal aman ya kan. Gitu. tuh kan ring satu loh. Ibarat kata itu kan Luga ini pas pantu pasukan pengawal Tuhan. Ring satu dia. Ya, udah kan itu kan 12 rasul murid Yesus kan. Matius pasal 19 Kak Yesus berkata kamu akan duduk di atas 12 tahta dan 12 rasulnya lagi kan itu kan gereja belum bisa jawab itu, STT belum bisa jawab, yang bisa menjawab kan para nabi. Jadi ada tim persekutuan doa dari Manado dikasih tahu bahwa 12 rasul itu adalah dari bangsa-bangsa. Salah satunya itu Maurice Rulo. Terus yang kedua udah dapat bocoran juga itu salah satunya Yusak Cipto, itu bapaknya Ibu In Cipto. Dia pernah ngaku kalau dia duduk di 24 tua-tua. Dan gua sebenarnya gua udah dapat juga, cuma kan masih agak samar. Tapi kemarin pas gua lagi live ada seorang Bang Togap Simanjuntak, dia sering juga katanya dapat penglihatan. Dia melihat gua duduk di jajaran 24 tua-tua itu ring satu bro. Itu di sebelahnya Allah Bapa, udah langsung tahtanya Bapa. Allah Bapa di surga yang lu bilang Allah itu, gue berada di sekelilingnya udah. Kalau sebelah kanan kan Yesus, nah gue tuh mengelilingi tahta itu. Udah serem itu, udah ring satu, udah di ibarat kata tuh udah aman itu. Terus di surga itu berapa sih yang berkuasa Kak? Ada berapa penguasa di surga? Kan tahta utama kan tahtanya Bapa, Bapa yang utama. Di samping tahtanya Bapa kan ada tahta anak domba, King of Kings. Nah di sekeliling tahta Bapa dan anak domba itu ada 24 tahta. 24 tahta ini adalah 12 rasul. Ini ring satunya Tuhan ini. Nah, 12 rasul murid Yesus, ya Petrus, Yudas, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, Andreas segala macam. Baru 12 rasulnya itu 12 rasul akhir zaman. Dan Tuhan udah ngasih bocoran. Salah satunya itu Maurice Rulo, pendeta Yahudi di Amerika, dan kalau di Indonesia Yusak Cipto. Nah katanya paling banyak tuh dari Indonesia, dan gue sebenarnya udah dapat juga. Kalau gue konfirmasi terus, dan kemarin pas lagi live ada namanya, ya nggak masuk lah di situ, ada aja lo masuk surga aja langsung tentu bisa, apalagi masuk di 24 tua lo udah gila lo. Itu paling serem. Oke. Udah ngeri tuh. Gimana sih lo masuk aja enggak? Diam dulu Luga, biar saya ajarin dulu kamu, biar kamu tahu syarat-syarat masuknya menjadi tua-tua ya. Jadi jangan asal ngomong kalau nggak berdasarkan Alkitab. Ya. Emang lo kira sekolah apa gimana sih, lo kacau nih pendeta satu nih. Dengarin. Udah lo ngomong lah. Iya, jadi gini. Di dalam Wahyu makanya lo hina lo karena lo merasa diri tinggi terus. Dengarin dulu Luga. Meninggikan diri aja kerjaan lo. Dengarin dulu Luga. Ini namanya dosen, jadi perlu mengajarin. Bahasa kau nggak usah ngajarin dulu, kau jangan ngajarin aku. Kamu ngomong yang sopan. Kalau kau mau bantah, jangan ngomong kata ajarin. Nanti bawahnya orang emosi sama kau. Ya apalagi kau udah tua masalahnya ya. Bilang aja, saya bantah Bang Luga. Jangan bilang kau ajarin. Aku bukan murid kau. Ini framing, masa ngomong ajarin itu nabi lo framing. Tapi kau dulu. Framing. Kalau kau bantah, jangan aku ajarin kau. Emang kau siapa? Aku nggak kenal kau. Bilang aja, saya mau bantah, saya nggak setuju Bang. Gitu. Kau sopan, kau udah tua masalahnya. Bodoh kali kau. Kapan udah ngomong kau, sopan kau ya, silakan. Ya. Silakan. Menurut 5 jabatan yang diberikan sebagai nabi, rasul, gembala, guru, pengajar, dan penginjil, maka yang perlu dihargai itu juga adalah pengajar. Karena saya ini kan dosen, jadi saya karunia pengajar. Maka pengajar ini sebagai ujung tombak untuk meluruskan paham nabi-nabi dan rasul-rasul yang suka ngaco seperti si Luga ini. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan konteksnya lagi sedang membahas
siapa-siapa yang duduk di 24 tua-tua itu. Maka Oke, syarat-syaratnya silakan. harus dipenuhi maka syarat-syarat ini harus dipenuhi di dalam Wahyu pasal 14. Ayat yang keempat dan 5 dikatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Nah, pertama, Luga ini udah lolos belum dari perempuan-perempuan? Kalau kamu sudah pernah merusak perempuan anak orang, kamu itu nggak lolos. Ya, mencolek, menggodain itu kamu nggak masuk kategori kudus, kamu udah najis itu namanya. Satu. Yang kedua, mereka murni sama seperti perawan. Murni sama seperti perawan berarti mereka ini tidak pernah ada satu cacat celah, bohong dan dusta daripada mulutnya. Yang ketiga, Petrus aja pernah mereka nyangkal Yesus adalah kok. dengar dulu. Mereka adalah orang-orang yang mengikut. Ya, diam dulu Luga. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi artinya bahwa hikmat dan wahyu yang daripada Yesus Tuhan itu harus dia tahu. Jangan dia ngomong atas nama kata orang. Kamu dusta kalau atas nama kata orang. Harus ada pernyataanmu. Ya, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Orang-orang yang seperti ini harus mati martir. Ya, harus mati martir. Nah, si Luga ini masih hidup, udah ngaku-ngaku 2024 tua-tua. Kamu harus siap mati martir. Kalau setidaknya lehermu harus dikasih sama si Juma untuk dipotong demi memberitakan Injil. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya. Loh, jangan ketawa, dengarin. Dari cara ngomong aja udah kelihatan nggak ada bobotnya. Udah, diam. Ngomongan kamu aja udah nggak berbobot, ngarang aja kau kerjaan kau. Udah, sekarang saya bantah, sekarang saya bicara ya. Ya, numpang ya Bang Juma ya. Saya didik dulu nih anak satu nih, aki-aki tua nih. Jadi gini. Siapa yang duduk di 24 tua-tua, Alkitab itu tidak menyebutkan loh nama-namanya. Ya, Alkitab sendiri tidak menyebut nama-namanya. Artinya itu sifatnya rahasia. Ya. Bahkan kau katanya bahkan memberikan persyaratan. Nah, kalau orang semua memilih persyaratan itu namanya bukan 24 tua-tua lagi, udah jutaan tua-tua jatuhnya. Karena nanti banyak orang yang bisa memilih persyaratan itu jumlahnya miliaran, berarti bukan 24 orang lagi. Jadi untuk masuk di 24 tua-tua itu bukan persyaratan dari kau, sekalipun kau mengutip dari Alkitab. Itu adalah atas pilihan Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus memilih 12 rasul. Ketika ada orang mau ngikut Yesus, ada loh yang ditolak, udah kau pulang aja, kata Tuhan Yesus. Tapi kepada Petrus, kamu ikut saya. Aku, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, aku yang memilih kamu, yang 12 ini. Kan 70 murid mundur itu kan. Tapi yang 12 itu masih tetap di situ. Katanya, loh, kenapa kamu nggak pergi? Itu kan Tuhan, kepada siapa lagi kami harus pergi? Kami udah tahu bahwa perkataanmu adalah hidup kekal. Makanya kata Yesus, bukankah aku yang memilih yang 12 ini? Tapi salah satu di antara kamu adalah iblis Yudas. Nah, itulah 12 yang duduk di atas tahta Yesus, yaitu 12 rasul murid Yesus. Nah, lalu 12-nya siapa? Kan nggak ditulis di situ siapa. Nah, inilah disingkapkan melalui nabi-nabi. Yang membongkar ini nabi-nabi. Dan bukan, nggak boleh cuma satu nabi. Kalau cuma satu nabi, bisa bohong. Bisa dikarang-karang. Nah, kalau saya, Tuhan sudah pernah kasih mimpi kepada saya duduk di situ. Tapi saya masih simpan itu. Sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu ada pendoa syafaat, dia bilang, Bang Luga, sepertinya kayaknya kamu masuk di situ deh. Masalahnya kamu orangnya semangat memberitakan Injil. Oke, saya bilang gitu. Terus ada lagi seorang ibu mengatakan, saya curiga Bang Luga ini masuk di 7 bintang yang tertulis dalam kitab Wahyu itu. Enggak Bu, kalau saya sepertinya Tuhan mengatakan kepada saya masuk di 24 tua-tua. Saya bilang begitu. Tiba-tiba Roh Kudus turun, saya nangis langsung. Gue bilang, kenapa gue tiba-tiba nangis ya? Roh Kudus memenuhi saya gitu kan. Tapi itu pun saya belum berani mengatakan saya ada duduk di situ. Tapi teman saya si Ray udah ngomong, Bang, gue ngeliat lo di surga naik Rolls Royce, lu dikawal seluruh pasukan malaikat. Menurut gue Bang, gue yang melihat lo dikawal pasukan malaikat, lu udah masuk di 24 tua-tua itu Bang. Kata si Ray sama saya, dia gue udah pernah dibawa ke surga. Tapi saya juga masih ya segala kemuliaan buat Tuhan lah. Gue mah ditaruh di mana, di paling bawah juga gue siap lah, di emperan surga siap, di emperan surga gue juga siap gitu. Tapi pas kemarin kita lagi ngomong, ada seorang pendoa
Dia juga katanya memang sering dapat penglihatan dan dia melihat ketika gua memuji Tuhan itu ribuan pasukan malaikat meniup sangkakala dan Tuhan ngomong ke dia bahwa Luga itu berkuasa atas Vatikan dan gereja-gereja ortodok yang ada di muka bumi ini. Iya bang, Tuhan bilang lu sama Paus masih tinggian lu bang sama Paus, lu berkuasa atas Paus. Dia bilang gitu. Lalu gua melihat Bang Luga itu duduk di jajaran 24 tua-tua. Yang bener lo, gue bilang. Gue kan kaget. Gua chat dia, bang, lu jangan bohong bang. Gue bilang, iya bang, benar, gue nggak bohong. Dan memang gue sering dapat penglihatan seperti itu. Oh, jadi karena udah banyak mengkonfirmasi, terus si Raya Makassar juga mendapat penglihatan. Gue duduk di tahta emas, itu pakai mahkota berlian. Gue duduk di atas tahta waktu itu. Nah, itulah yang membuat gue semakin curiga. Jangan-jangan gue ada di sini. Tapi kalaupun gue ada di situ ya segala kemuliaan buat Tuhan. Itu bukan untuk kehormatan diri gue, gitu loh. Jadi jangan kau bilang wajarin kau syarat-syaratnya, jangan main perempuan. Ya semua juga nggak boleh main perempuan, ucok. Tetapi kan itu kan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa bebas memilih orang gitu loh. Dan lo guru apa? Lo aja menentang Nabi, gimana lo mau jadi guru? Yang ada lo guru palsu lo. Udah ya, diam kau ya, turun kau. Campakan pula nanti kau. Oke, lanjut. Kasih ke yang lain aja. Oke. Gak usah dilanjut, terangkan, gak usah dilanjut. Udah, turun aja kau. Kau nggak percaya turun. Turun aja, turun. Loh, kita sedang lagi mengajarin Luga supaya lu ngajarin pala kau, ngajarin orang mulu kau, buka luar nggak kelihatan. Jadi kita sedang lagi mengajarin supaya di dalam karunia-karunia 5 jabatan ini memposisikan diri masing-masing dan saling menghargai. Saya Lu nggak bisa ngajarin ini King of King ini. Ini bisa lu ajarin. Si Andi lebih pintar. Kalau si Andi suatu saat itu terjadi, si Andi bakal gue berkati dia. Jangan kalau si terangkan ini yang ada dia nih gue buang. Kalau Andi pasti gue berkatin. Siapa yang menyambut gue? Barang siapa menyambut seorang nabi dia akan menerima upah nabi. Emang lu. Kayak kuntilanak ketawa kau. Bodat. Lu kayak ketawa Juma lo. Enggak Bang Luga. Bang Luga aku kau berkati enggak? Makanya Hesti jangan lawan abangmu ini supaya kau juga kau berkatin. Jangan kau ikutin si terangkan yang udah bawa tanah ini. Kayak ketawa si Juma aja kau. Luka, bagaimana lo ngangkat si Handi orang dia juga nggak percaya ke Yesus lalu kamu masukin ke surga lo yang jangan benci orang dulu, lo nggak tahu hatinya. Dia boleh aja di sini ngomong Yesus, tapi lo nggak tahu hatinya dia udah rindu sama Yesus. Borjong, si Esti juga udah rindu sama Yesus, tapi dia takut sama si Juma, dia pura-pura. Justru Luga dengarin guru ya, aja juga sebenarnya udah mau murtad, tapi kan nggak enak sama MUI. Ya ini dia pura-pura diam lah, pura-pura debat. Ya dengarin guru ya Jumaya, Jadi kalau ada bukti Yesus pernah jadi RT baru saya mikir. Ini kalau Juma ini kalau debat sama gue sekali juga kirain ditinggalin. Iya, makanya Juma jangan lawan gua ini udah duduk di 24 tua-tua. Lu belum dapat tempat duduk Juma, makanya ikut gua supaya lu juga aman. Lu jangan ikutin si terangkan orang gila yang hakimi orang-orang Kristen di Indonesia, lu gak yang hakimi gitu. Ya abang lu inilah siapa lagi? Iya. Buset. Orang gila. Iya. Orang gila. Jadi Kristen Indonesia Bang Luga yang hakimi nanti. Jangan nepotisme nanti kalau pas menghakimi begitu lihat bom perutnya sama modelnya. Wah, ini teman sama saya ini. Kasih masuk pula surga dia. Aduh, ternyata dia selain jadi rasul dia juga hakim nanti di sana. Ngeri kali Orang gila. Kenapa dibilang gila, Bang? Ya itu namanya dia surga. Gini Jum, dia bersemangat. Dia bersemangat menyampaikan, tapi kau tahu ya, dia nggak pernah ke surga kan? Dia boleh makanya surga lu. Ya.
Bang Juma sebentar ya. Bang Andi bentar Bang Andi ya. Kalau si terangkan ini kita harus maklum. Dia ini iri hati udah stadium 5. Dia ini iri sama gua. Dia juga mau ke surga nggak bisa gitu. Iya, dia nggak bisa ke surga, Pak. Dia mau jadi bos, tapi nggak punya kapasitas. Makanya dia mau gila nggak bisa, mau waras nggak bisa. Akhirnya dia setengah gila jadinya. Orang gila. Yang gila ini sebenarnya. Ini babunya si Bom Bom ini Bang Juma. Ini babunya si Bom Bom. Kalau datang ke Bom Bom ini pasti ngejilat pantatnya si Bom Bom ini, si terangkan ini. Babunya ini. Jadi Iya, Bom Pak Bom itu di Freddy. mana dia? Di neraka atau di surga, Bang? Hah? Kalau menurut Bom Bom itu, penglihatan Bang kalau Juga. untuk Bom Bom ya, untuk Bom Bom terangkan jangan ditanya dia di neraka apa di surga. Dia itu udah orang dalam. Dia ini orang dalam. Oh, Juma, Ini panitianya. termasuk terangkan ini. Juma. Oh, saya mau terangkan cek. itu ibarat kata tuh asistennya Bom Bom, babunya Bom Bom. Bom Bom kan pemimpinnya, gembalanya. Dia ini Cuma. ibarat kata kelas-kelas babu lah. Oh, oke, Dia diam dulu, perbabuan, dia Luga. pegang. Biar saya cek dulu keaslian kenabian daripada Luga. Bukan saya ngecek tolol, goblok ke surga juga nggak pernah, goblok. Kecuali dia udah 20 kali ke surga boleh lah ngecek. Ini si lontong ini tuh sekalipun nggak pernah mau Iya. ngecek lagi. Dia mute dulu dia, biar saya cek dulu dia masih kambuh atau tidak. Cek Kalau aja kambuh Pak, berarti tahu nanti hati-hati ketahuan. tua, tahu udah Ya. tua juga bentar lagi kau mati udah bau tanah tahu. Mute Ngajarin dulu, biar orang. saya cek dulu. Kalau saya cek nanti dia check up nih. Iya. Check up kenabian. Kalau dia masih berontak Cek nanti kepala berarti tahu. masih sakit. Tahu tuh Sakit begini. guru tuh paling rendah, paling tinggi Gini itu lu, Kak. Rasul, Nabi. Gini Luga, Ya udah, dengarin ngomong Luga. lagi, ngomong lagi. Nah gini. Ya udah. Jadi kalau ibaratnya sekarang ini saya akui Nabi Luga dan saya transfer 20 juta kepada Luga, apakah Luga langsung mengangkat saya menjadi duduk dekat Luga? Kalau kau mengakui saya sebagai nabi dan rasul dan kau transfer 20 juta, masalah duduk atau di sebelah kanan itu bukan hak saya, tetapi melainkan bos saya. Lu tau nggak bos gua siapa? King of Kings, Jesus Christ, cowok paling ganteng di alam semesta. Oh, berarti transfernya ke Yesus, Bang. Nanti Yesus yang kasih honor ke Nggak Luga. bisa, itu nggak bisa lo sogok. Jadi Bang Itu Luga baru besok 20 nanti. juta aja, baru 20 juta aja udah bulan paling ngeri aja loh. Itu serius loh itu. Kalau saudara Preming ini bisa dikasih tempat ditransfer Hanya lah pasti. buang duitnya ke jamban. Kalau dia nggak bertobat, lebih baik duit lu gue masukin ke jamban daripada lu nggak bertobat. Pertobatan itu nomor 1, duit itu nomor 100. Ucok, udah tua kau. Oke, berarti secara materi dia masih murni. Tetapi secara egoismenya, kalau diakui dia masih menerimanya. Ini namanya berarti separuh sakit ya, separuh nyolong sakit ya, Jum. Separuh norong sakit. Separuh sakit sih apanya? Oh. Apa sih? Ini lama-lama nyaki-nyaki gue cetok juga nih. Bagaimana kamu sebagai ukuran dan standar pengakuan untuk kamu sebagai nabi, lalu kamu bilang bahwa kamu menerima saya? Standar nabi Kalau itu lu tidak pernah bertobat, lu bertobat dulu. Kalau lu nggak bisa kalau lu nggak bertobat, lu bobok ke jamban. Dalam teori-teori kenabian yang terjadi di dalam Alkitab, standar kenabian bukanlah sebagai pengakuan, tetapi bagaimana powerful kuasa dan nubuat itu dinyatakan kepada Iya, makanya kan bangsa di dan mata gua kan lo Dengar tai. dulu, Di dengar mata dulu. gua kan lo sayur. Dengar dulu, jamban, dengar dulu supaya Kau kesal. yang jamban. Nah, oleh karena Bukan dia jamban, goblok dibilang. Ini gabung di persatuan pendeta setai sedunia. Sadis sama nabinya kok kayak gitu. Iya.
Jadi pendeta tai Nabi kurang jamban gimana sih abang ini ya? kalau kamu masih menstandarkan egoismu, standar apa yang harus dibuat orang kepada kamu? Hanya kamu pengakuan orang, Ya, standar dua. Udah diam aja, itu kesaktian, Udin, itu kesaktian orang. Kalau orang bersaksi, dia dibawa Tuhan ke surga, lu juga nggak bisa menghakimi dia, karena lu kan tidak pernah dibawa ke surga. Lu tidak punya kesaksian, lu cuma punya teori pengajaran yang nggak ada buktinya. Jadi kecuali sudah jelas ya. Sekarang begini, sudah jelas ya. Kau kan bukan, kau sangat jelas, kau belum pernah ke surga masalahnya. Kau belum pernah ke surga. Kamu nggak punya kesaktian hidup. Orang tua lagi ribut berantem. Katanya kalau Nabi itu Nabi itu punya mujizat. Masalah itu umur nggak menjadi masalah. Ini masalahnya dia dipanggil jamban. Aduh, parah. Bang, lu gak siksa dia bang? Masa Nabi dipanggil gituan? Gak apa-apa. Gini, kalau Tuhan kan mengatakan saya duduk di 24 ya, itu ring 1. Nah, kalau dia mengatakan saya hal-hal yang kotor, itu nggak masalah. Karena kenapa? Ya karena dia memang nggak akan pernah masuk di dalam kerajaan Tuhan. Dia akan masuk dalam lautan api ya. Ya itulah upahnya dia. Kenapa kita harus marah sama dia? Yang pasti kita sudah bersaksi. Umat yang akan mempercayai atau tidak, gitu loh. Yang penting saya sudah bersaksi dan itu adalah ya memang saya mengalaminya. Saya kan mengalami. Saya tidak hanya percaya, tapi saya juga mengalami. Kalau saya Tuhan kasih penglihatan, Tuhan kasih mimpi, ya Tuhan memang harus berbicara kepada kita melalui mimpi maupun melalui penglihatan. Tetapi tentunya tidak boleh cuma satu penglihatan, harus minimal 2-3. Firman Tuhan berkata 2-3 orang saksi itu sah, gitu loh. Nah, kalau dia kan tidak punya pengalaman ke neraka, nggak pernah ke surga, nggak pernah, cuma teori. Siapa yang jamin? Gitu loh, nggak pernah ngalamin. Kalau saya pernah ngalamin, kalau dia enggak. Itu gimana itu bang? Terangkan. Katanya dia udah sering bolak-balik surga tuh. Enggak ada itu. Kalau dia sudah pernah ke surga, dia akan bercerita juga. Nggak ada katanya. Ya udah ceritakan. Kalau memang ada ceritakan dong. Saya juga mau dengar. Silakan. Saya mau dengar. Silakan. Oke. Dalam bentar dulu Bang Luga dengerin. Bang Juma tadi bilang kayak mana itu Bang Premi Luga bola balik ke surga. Bang Luga langsung jawab gak ada itu, gak ada. Berarti betul Bang Luga gak ada ke surga. Enggak, makanya yang ku bilang gak ada. Makanya orang ngomong tadi dengar Bang Luga. Terangkan yang ku bilang nggak ada. Dia kan bilang si terangkan juga udah pernah ke surga. Aku bilang nggak ada. Kalaupun ada silakan diceritakan, kan kita juga mau dengar. Siapa tahu lu benar. Apa kesaksianmu tentang surga? Pernah nggak ketemu Bapak di surga? Kalau kami ngelihat Bapak udah. Orang Islam kan bilang, oh Tuhan kami Bapak. Iya, lu Tuhan lo Bapak, kami udah ketemu Bapak. Kalau orang belum, ucok. Bapak-bapak ya kami udah ketemu. Tahta Bapak tahu nggak di mana? Udah pernah belum ke depan tahtanya Bapak? Kami udah. Kalau kan belum, bodong. Silakan. Oke. Di dalam 2 Korintus ya, tentang surga yang disebutkan di situ adalah bahwa orang yang dibawa ke surga itu disebut bukan tubuhnya, tetapi rohnya dibawa. Nah, si Luga ini kan aku sudah naik surga. Apamu yang ke surga? Kalau kamu bersifat roh, berarti kamu harus menjelaskan pewahyuan roh itu yang ada seperti pada Yohanes untuk menjelaskan berbagai-bagai pengalaman dan jenis seperti apa yang dia lihat di surga. Jelas itu di Wahyu. Nah, kamu apa yang sudah kamu jelaskan? Kami udah kan saya bilang saya sudah dibawa ke depan tahta. Sekarang kamu pernah ketemu Bapak nggak gitu tanya? Kan si Juma ini juga kan gila-gila Bapak nih semua ini. Semua Bapak aku tidak dapat bawa Bapak. Nah sekarang si Juma pun belum pernah ketemu Bapak, sama kayak kau. Kalau kami tim nabi-nabi udah sering ketemu Bapak depan tahtanya. Udah pernah belum kau? Ucap, Udin, Bajigur, tolong jawab. Oke, jadi disinilah dari tadi saya minta kamu jelaskan. Saya tanya kau udah pernah apa belum?
Belum jawab jujur, Bang, belum gitu. Udahlah, sudah pasti udah. Nah, ceritakan apa yang kau lihat. Kepada dibawa kepada satu tempat yang sangat indah. Di sana itu tenang dan damai sekali. Dan di sana kita tidak ada satu kekacauan, keributan, bahkan tidak ada luga saya lihat di sana. Luga tidak saya lihat di sana. Ukti Mulyana. Iya, jadi di sana itu ada saingannya Bang Luga. Ayo. Memang udah ngarang ini. Diberikan satu gambaran begitu ada pohon-pohon yang begitu seduh dan seluruh nuansanya itu begitu damai dan tenang. Tapi saya tidak pernah lihat luga dari sana. Satu pun tidak pernah saya lihat. Batang hidungnya pun nggak pernah saya lihat. Nggak ketemu. Gitu loh. Nggak ketemu. Gitu. Jadi artinya Berapa kali kau ke surga? Itu ada 3 kali lah. Yang satu itu diangkat ke sinar kemuliaan, yang satu ke tempat sebuah yang damai, yang satu lagi kepada orang-orang yang begitu banyak mengalami penderitaan. Jadi aku lihat di sana yang ada kayaknya di lubang penderitaan itu luga gitu ada di sana. Oke. Saya jawab ya. Jadi gini. Mungkin ada orang mengalami tentang surga. Mungkin itu kapan? Ya, kalau itu misalnya masih 3 hari yang lalu, kita mungkin patut mempertimbangkannya. Tapi kalau itu kejadiannya 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita butuh informasi terupdate terkini. Ya, karena bisa saja ketika dulu kamu masih polos, Tuhan baik sama kamu. Akhirnya ketika kamu udah kesini-sini makin blow on, sehingga Tuhan sudah nggak mau berkenan lagi sama kamu. Makanya saya selalu bilang, ketika orang dibawa ke surga, kapan? Oh bang, udah 20 tahun yang lalu. Kalau udah 20 tahun yang lalu juga basi. Kita butuh update terbaru. Kalau saya baru-baru ini Tuhan bicara sama saya, kalau saya itu dalam berdebat, itu pukulan saya nilainya sekali pukul tuh nilainya 2 triliun. Itu Tuhan ngomong ke saya. Ini masih baru. Update terbaru ya, di update yang baru. Sebentar dulu, tenang, jangan ketakutan. Kita butuh update terbaru. Kalau misalnya, karena banyak juga, memang bisa-bisa saja orang dibawa ke surga. Mungkin saat itu dia orangnya baik. Tetapi apakah imannya itu dipertaruhkan sampai pada finish, pada akhirnya? Jangan kita di awal benar, tapi di akhirnya kita tambah blow on. Karena aku lihat kau akhir-akhir ini kau bukannya tambah benar, kau boleh tambah blow on. Terangkan. Nah makanya kalau bisa itu update terbaru, bila perlu kemarin atau dalam tempo sebulan ini atau seminggu ini kau dibawa ke surga, mungkin aku akan mendengar. Gitu loh. Nah tapi kalau misalnya itu update yang terlama, yang 20 tahun 10 tahun yang lalu, itu nggak bisa dijadikan patokan. Karena dulu juga Simpson kan benar dia, tapi akhirnya dia jatuh dalam dosa. Nah makanya nggak bisa dijadikan iman kita yang dahulu menjadi barometer iman kita yang sekarang. Jadi kita perlu update terus. Makanya kalau kau memang perlu di surga, jaga itu. Jangan sampai kau nggak dibawa ke surga lagi. Nah kalau saya puji Tuhan, update terbaru saya masih dihitungan masih 4 hari yang lalu atau seminggu yang lalu. Tuhan masih berbicara terus sampai hari ini kepada saya. Masalah 24 tua-tua itu sekitar 2 minggu yang lalu. Bang Luga, saya melihat Bang Luga duduk di jajaran 24 tua-tua dan itu bukan saya yang ngomong. Tapi saya juga mendapatkannya. Ada beberapa 5 orang melihat saya di surga itu dikawal pasukan malaikat seperti mengawal seorang menteri. Nah artinya bahwa itu sudah sangat kuat konfirmasinya, brother. Ya, kamu jangan terlalu sombong. Ya, di atas kau masih banyak yang lebih tinggi. Jangan kau lupa daratan kau. Kita nggak tahu si Juma ini nanti bertobat, dia jabatannya lebih tinggi dari kau. Dia sudah kolonel, kau masih kopral. Justru kadang-kadang kenapa saya baik kepada orang Islam? Karena mereka ini adalah calon-calon yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, sementara kau akan menjadi janda yang udah 20 kali jadi janda. Dan kau pun, Tuhan pun, jangankan Tuhan, setan pun lihat kau jijik. Paham kau terangkan? Sepertinya kau udah nggak bisa tertolong, ku lihat. Kau udah tua, tambah tua, kau makin sesat. Ya, tunggu. Bang Luga, kenapa saudara kita ini disebut sebagai janda? Dia kan laki-laki. Gini.
Gini, ini pertanyaan ini elit di Juma ini lama-lama makin Tidak, pintar laki-laki dibilang si kenapa Juma. bisa janda? Kemajuan Harusnya kau udah, Juma. Bang. Nggak sia-sia kau di sini didukung oleh. Jadi kulit kau makin pintar. Jadi gini, Tuhan di mata Tuhan umatnya itu seperti istrinya. Makanya kan ada ayat Israel itu adalah istriku kata Tuhan di Yesaya pasal Jadi berapa? Bang Lugat nanti jadi Jadi gini. istrinya Tuhan. Begini, secara laki-laki roh, pakai gaun pengantin wanita. sebentar. Begini bro. Parah kali nih. Secara Bang rohani, Lugat pakai secara rohani gereja bukan perorangan, bukan pakai gaun pengantin perempuan, pakai sepatu tinggi, hak tinggi, pakai baju renda-renda, bulu matanya disambung, Bentar dulu, Bang. pakai lipstik. Gimana ceritanya Bang Lugat nanti Bentar dulu. modelnya? Iya. Hah? Bentar Bisa dulu, Bang. bayangkan Yang Bang dimaksud Lugat dengan jadi ini tampilan perempuan. bukan, tetap laki-laki, tetapi gini. Tapi dibilang janda secara tadi. rohani. Sebentar dulu, Bang. Ya udahlah, Bang, ngomong dulu lah. Saya bicara dulu. Iya, saya Jadi cuman gini. Kenapa saya bilang si terangkan ini? Ya. Kenapa saya bilang si terangkan ini udah janda 20 kali? Di mata Tuhan ciptaannya itu seperti perempuan. Karena Tuhan kan yang kasih kita makan, bukan kita yang kasih makan Tuhan. Jadi secara spirit seluruh umat manusia, bukan perorangan ya, seluruh umat ya dari zaman Adam, kita ini dianggap Tuhan tuh seperti istrinya. Makanya Tuhan bilang janganlah engkau berzina dengan ala-ala lain. Jadi Tuhan ketika kita menyembah Tuhan yang lain itu dianggap Tuhan tuh kita berzina. Nah, kalau muslim Nama akun, Sebentar, bentar dulu Bang Luka. jadi gini. Nama akun Al Hayat Indonesia itu Sofiatul. ya udah naikin aja nggak apa-apa kalau mau naikin. Jadi gini, jadi kan kalau muslim ini di mata Tuhan seperti seorang perawan yang belum dapat suami, itu muslim. Tapi kalau si terangkan ini di mata Tuhan bukan seperti seorang perawan, ini sudah menjanda 20 kali dengan Beelzebul. Tuhan juga nggak yang sudah menjanda 20 kali. Ibarat kata tuh barangnya itu udah jadi gini. Astagfirullah. Jadi Bang Freddy Jadi ini gini. sudah 20 kali janda. Jadi gini. Ya, jadi ada perlombaan di Amerika. Sebentar. Jadi ada perlombaan di Amerika. Jadi ini kompetisi siapa yang lebih besar barangnya siapa yang lebih besar gitu kan. Jadi ini diperlombakan lah. Jadi ikut serta dari orang Afrika. Ini kemaluan saya udah gede banget lubangnya katanya kan, dimasukin semangka masuk. Wah, luar biasa kan peserta di area Afrika. Oh, dari Amerika juga kemaluan saya lebih besar ya kan. Ini Nabi Jamban, ini Nabi Jamban. Jadi Jamban. sebentar. Jadi siapa yang Sebentar sudah dulu, jadi Anda? gue lagi cerita. Jadi peserta dari Amerika nih, dimasukin kulkas masuk, wah orang tepuk tangan semuanya kan. Wah gila men, kulkas dimasukin masuk gitu. Udah gitu terakhir peserta dari Indonesia, dia bingung kan, aduh gimana lah caranya ini kan. Wah semua Yang penonton mewakili kecewa, Indonesia wah siapa? apaan Bom. ini? Iya, ini sih terangkan ini kan, ibarat kata ini perwakilan Indonesia. Jadi terangkan orang udah mewakili pada penonton misalnya. kecewa. Masalahnya yang tadi yang dari Afrika semangka masuk, yang dari Amerika kulkas masuk ya kan, saking gedenya barangnya kan. Yang dari Indonesia nih katanya gini, wah penonton udah kecewa, nggak mungkin lah orang kulkas aja bisa masuk, nggak mungkin lo bisa ngalahin yang dari Amerika deh, kulkas aja bisa masuk ke barangnya gitu. Tiba-tiba penonton teriak, woi kok ini tiba-tiba gelap? Kata peserta dari Indonesia, kalian semua udah di dalam. Sebesar apa tuh? Satu stadion. Satu stadion masuk jadi gelap padahal lampunya dimatikan. Kurang ajar. Bukan, mereka semua udah di dalam. Ini cerita didapat dari ibarat surga kata dua begitulah Bang hari Juma. kayaknya. Jadi ibarat kata begitu. Lagi seterang.
ini kalau di mata Ridwan tuh udah jijik Coba. ngeliat dia ini. Coba. Masa dibilang Udah menjanda 20 kali. janda. Guluga, masa iya Nabi ceritanya cerita porno Sholat begitu, dulu, sholat. Nabi duduk di depan tua-tua. Najis mah Nabi kayak kamu kalau cerita-cerita kayak begitu. Masa Nabi yang Nanda duduk di Puspita depan Sari. tua-tua Itu bukan najis bro. Saya menceritakan. Itu Coba tidak kamu pakai Bang surga Juma cerita pasti itu. tahu dong. Bang Juma Iya. tahu nggak cerita waktu di Yeskiel pasal 13 Ohola dan Oholiba kan ada tuh Itu bahwa susu Nabi keremajaanmu najis. sudah dijamah-jamah dengan Luga jakar Nabi- yang seperti jakar kuda. Nah itu perbuatannya. Iya, Nabi najis lo Luga, Nabi najis lo. Cerita-cerita mah yang duduk di depan Nabi najis tua, ceritanya cerita Nabi najis kamu Luga, Nabi najis itu namanya. Masa di otaknya mengenai hal kebesaran Itu zakar? bukan najis. Memang di mata Tuhan kau sudah mempersuamikan Beelzebul. Kau udah bersuami Beelzebul. Habis kau dipakai sama Beelzebul, dioper lagi ke Lucifer. Lucifer ngoper lagi ke Asmodeus. Lucifer ngoper lagi ke Naga. Makanya Tuhan udah jijik ngeliat kau. Jangankan Tuhan, Setan aja udah ngeliat kau udah muak, udah jijik setan ngeliat kau. Setan aja bilang kita aja yang setan gak gitu-gitu amat. Nah kau kenapa? Ngelonte aja kerjaan kau. Jadi Luga, kamulah yang disebut dengan Nabi najis yang dibuang ke neraka. Karena cerita kamu cerita tentang porno mengenai kebesaran jakar orang. Kalau yang di Yeskiel itu beda, contohnya itu beda. Itu karena penyembahan berhala. Kamu cerita-cerita Nabi seperti itu, artinya kamu itu nggak pantas duduk di depan tua-tua. Karena kenapa? Kamu najis orangnya. Nabi najis kamu, Luga. Tapi gini, Ya. Tapi Bang Freddy itu kan- ternyata lebih hebat Anda ya. Anda 20 kali loh menjanda, sementara aku janda nggak laku-laku loh. Dan aku wanita tulen loh, aku wanita tulen. Makanya saya bilang Bu Hesti, kalau si terangkan ini, saya kan udah kenal lama ya Maki Aki ini. Ini ibarat ini kan bukan janda secara fisik ya, karena dia kan jenis kelaminnya kan kakek-kakek. Ini janda rohani, janda apa namanya? Dia menjanda ke siapa? Dia sudah tidur dengan Lucifer. Dia sudah tidur dengan Beelzebul. Pengajaran sesat itu kan seperti persundan. Makanya di Yeskiel pasal 13 dan pasal 23 Ohola dan Oholiba telah bersunat di setiap gunung-gunung dengan pemuda-pemuda dari Asyur yang seperti aurat keledai. Susu keremajaannya sudah dijamah-jamah. Makanya si terangkan dan seluruh pasukannya si bom ini sudah menjanda dengan Lucifer, dengan Beelzebul, dengan setan-setan. Makanya dia mau kembali kepada jijik. Karena udah kalau dalam film bokep itu udah gede barang. Tuh kan, aduh Nabi ngurusin film kok bokep. Aduh, parah Nabi najis. Bang Luga, ada yang nanya nih Bang Luga. Bang Luga, mukjizatnya apa? Gitu kan sebagai nabi. Coba mungkin bisa Banyak mujizatnya Bang Ari. Mujizatnya Ngusir apa? setan. Ngusir setan. Kayak Mana waktu itu pernah ya? kita lihat dia ngusir setan? Mana pernah kita Bang lihat Rebi dia? dengerin. Enggak bener loh. Bang Luga ini ngusir setan. Buktinya setannya sama dia kok. Buktinya dia ke setan terus. Iya kan? Iya Iya nggak kan? serius. Apalagi mukjizatnya Bang Luga. Yang saya lihat dia YouTube-nya dia sama siapa itu yang di YouTube yang baru kemarin. Dia malah masuk ke kuburan itu malah merasuki dia. Aduh, dia ketakutan melihat begitu. Saya bilang kok Nabi bisa Yang begitu? aku bilang, dia kan mujizat, dia mengusir setan. Setannya lari ke dia sendiri. Nah makanya dia kesetanan terus. Kalau terangkan, udah puluhan orang kuusir setan dari orang langsung kabur Luga. Kamu usir setan, malah setan masuk ke kamu. Bagaimana kamu Luga disebut Nabi seperti itu? Wah, nggak kelasku kamu. Kita gini aja lah.
Gini aja, nggak usah kita terlalu banyak basa-basi. Kau kan penyesat dan kau kan anaknya Lucifer. Aku sudah diberikan karunia. Kalau kata orang Islam bilang alhamdulillah, ya kan? Kalau kata orang Islam, kalau kata orang Kristen puji Tuhan. Tuhan memberikan aku karunia duduk di ring satunya Tuhan. Ya kau jangan iri, berkat masing-masing bro, ya kan? Udah, kalau kau cari kerajaan lain aja, kerajaan Lucifer bapak kau di sana juga masih butuh, di situ juga ada tahta di situ. Kau mending di situ aja di kerajaan sono. Kalau si Juma, si Handi ini akan saya ajak masuk bergabung di kerajaan Tuhan akhir zaman ini. Ini mereka ini akan saya tarik semua ini. Kau sana pikir kau, bocil kau, aki-aki. Ini juga ternyata ternyata tua-tua yang ada di Wahyu 19 itu 24 tua-tua itu udah ada posisinya yang menempatin. Mereka udah menyembah. Artinya udah nggak ada lagi luka di sana. Itu pikiran. Tutup bajigur. Jadi udah ada yang sujud menyembah. Ke-24 tua-tua itu bersama makhluk-makhluk tersungkur menyembah Allah yang duduk di tahta itu. Jadi luka udah nggak ada lagi posisi. Tidak. Bukan seperti itu cara nafsirnya. Gini loh. Aduh. Ketika penglihatan itu sebentar. Ketika penglihatan itu terjadi, masih ada Yohanes kok. Petrus masih hidup kok. Itu visi bro. Itu suatu gambaran nanti di surga. Itu penglihatan yang akan terjadi di masa lampau. Nah, kalau kau nggak sampai pelajarannya ke situ, ya kau gabung sana, kau mau bom sana. Yang senasib kalian gabung situ. Orang-orang yang duduk di sana itu adalah orang-orang yang kudus dan yang darahnya tercurah karena martir mereka. Ya. Nah sekarang kalau kau kamu aja mau pakai nama asli aja kau takut kau, padahal masih di TikTok. Pakai nama asli, berani nggak kau open cam? Coba, berani nggak kau open cam? Dengar. Siapa nama asli? Dosen lagi ngajarin kamu. Dengar dulu dosen. Kau bukan dosen, kau dosen bagi murid-muridmu yang sesat kamu. Dosen pula kau di sini. Aku aja jauh lebih terkenal dari kau. Mau dosen-dosenan pula kau di sini kau. Dengar dulu. Campakkan pula nanti kau. Diamlah kau, diam kau. Dengar dulu. Dengar dulu. Jadi supaya kamu tahu, yang paling tinggi dari persyaratan yang duduk di tua-tua itu adalah darah mereka tercurah sebagai darah martir untuk layak duduk di 24 tua-tua itu. Ya, supaya kamu tahu. Yang pertama, Yohanes Pembaptis, darahnya udah tercurah. Itu sudah duduk pasti di sana. Ya. Murid-murid sebagian. Sebagian lagi katanya si bodat satu ini. Kau ajaran setan kau. Itu 12 itu 12 murid Yesus, sebagian lagi kau bilang. Ucapkan untung kau. Stefanus, dia sudah mencurahkan karena dirajam oleh Paulus di depan Paulus dia mati. Ya, kamu apa luga? Orang cuma diancam aja kamu supaya dilapor kamu ke polisi udah langsung mewek kamu. Aku nggak, mohon maaf. Apa kamu nabi palsu kamu? Bodat. Aku minta maaf bukan untuk menarik kesaksianku ya. Aku tidak pernah menarik kesaksianku ya. Tahu hati-hati kau ngomong. Aku tuh tidak pernah menarik kesaksianku. Masih lebih percaya saya kepada Saiful. Ya udahlah, terserah kau lah intinya. Daripada kamu. Terserah kau, bodoh, terserah kau, batilah aku. Kamu masuk penjara aja kamu takut, apalagi martir darahnya, lehermu dipotong demi menyaksikan Injil Kristus. Kamu udah takut, bagaimana kamu di tahta 24 tua-tua itu? Sekarang aku tanya sama kau. Sebentar ya. Sekarang kan aku kan lagi bikin project, mau berdebat dengan Zakir Naik, mau berdebat dengan tokoh-tokoh muslim ya. Nah, saya masih mau membuat perdebatan ya. Saya kemarin debat dengan Farid Naik itu 1000 orang loh, bisa aja saya dibunuh di situ. Tapi saya ladenin enggak? Saya ladenin. Saya 2 orang yang datang 1000 orang.
Itu kalau saya mau dimatiin di situ bisa. Jangan Ya. framing. Nggak ada. Bang Duga nggak ada berdebat sama Zakir Naik. Dia hanya bertanya sama kepada Zakir Naik. Farid Jangan framing, Farid Duga. Naik. Ya sama aja, Farid Naik itu tetap juga perdebatan walaupun Iya, konsepnya nggak berdebat, kok bertanya, Baluap. Iya sama aja. Udah Itu ketahuan bertanya palsunya. sama berdebat Jangan berdebat sama bertanya, beda juga beda. Kalau saya, Ketahuan palsunya. kalau saya karena nggak dinaikin aja ke panggung itu aja bedanya. Intinya berdebat gitu loh, sama aja. Karena juga sama gitu loh. Nah terus yang kedua, sekarang saya tanya, Terangkan berani nggak? Kenapa si Terangkan ini dia tidak pakai nama asli? Kenapa dia selalu pakai nama palsu? Karena dia takut dibunuh nanti kalau salah-salah ngomong kena pasal penistaan. Coba kalau lihat gua, tiap hari kemarin juga gua baru ketemu Islam, besok juga gua ketemu Dewa lagi noh. Nah, si Dewa aja masih pengen ketemu gua dan besok gua ketemu lagi. Ayo, kenapa? Mau ketemu siapa lagi? Udah kita masih mau ketemu Ucok, Bodat. Kamu debatnya tong kosong nyari Kita ini sudah debat terbuka udah 10 kali, udah 17 kali gue debat terbuka. Lu berapa kali? Sekalipun belum pernah. Ngomong gede aja kamu. Kamu belum pernah debat terbuka. Kau manusia penakut kau. Kalau memang kau pemberani, kau tantang si Juma debat terbuka, bikin acara di lapangan atau di jalanan. Saya dari dulu saya sudah menginjil di jalanan, di bis-bis saya sering khotbah. Ya sering saya mau dibunuh sama Laskar Jihad, itu udah sering saya. Jadi nggak usah pancing-pancing saya. Oh takut sama Islam dari tahun orang saya sudah berkhotbah di bis. Aja langsung mewek, dilaporin aja langsung saya belum mewek. dilaporin waktu itu, saya belum dilaporin. Oh, Ucok dari dulu juga udah sering di hadapan Laskar Jihad. Di YouTube aja kamu ditantangin si Dewa langsung kamu mewek. Bagaimana lu gak? Saya tidak pernah mewek. Saya cuma bilang sama Andre tolong nanti kalau si Dewa mukul gua, lo tahan. Nanti gua takutnya gua mukul lagi sama dia. Makanya si Andre nahan. Tanya sama si Andre, benar nggak sih lu gak ngomong gitu? Lu kagak tahu ceritanya, lu jangan ngarang. Tolong. Iya, langsung mewek kamu mau dilapor. Bagaimana martir darahnya kamu? Kalau dia sekarang kan nggak dilapor. Kalau dilapor juga, ya itu urusan mereka. Bodoh. Ya itu wajar. Sama dalam agama wajar. Gue juga bisa dalam nama gue, tapi kan belum waktunya. Kalau nanti ada yang nyinggung Yesus juga lama-lama gue belah kepalanya. Emang cuma lo doang yang bisa ngebelah kepala orang, sama-sama ngebelah. Bodong, tolol. Yang bisa membelah udah duduk di 24 tua-tua, lo gak usah nangis. Banyak pendeta nangis karena nggak dikasih duduk di situ. Salah lu sendiri. Jadi udah nggak usah lu iri hati kalau Tuhan memberikan tahta kepada gua, karena itu adalah keputusan Tuhan. Lu nggak usah nangis, goblok. Iya. Jadi gini Luga, Tuhan Yesus sudah bilang sama saya, bilang gini, karena sudah banyak mahasiswa-mahasiswa kamu utus untuk memberitakan Injil, dan engkau telah wisuda mereka sehingga mereka menyiarkan berita Injil, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang diangkat sebagai orang yang bisa membelah Alkitab dan mengajari mereka kebenaran-kebenaran Allah. Maka dipercayakan saya sebagai pengajar. Iya, tapi lu nggak duduk di 24 tua-tua kan? Tapi lu nggak duduk di situ kan? Dengar dulu, sebentar dulu. Sekalipun saya sudah melihat, iya, tapi lu kan nggak duduk di situ, makanya lu diam. Diam dulu. Sekalipun saya sudah melihat surga itu dan saya melihat nuansanya, tapi lu duduk di 24 tua doang. Nggak, gua tanya lu. Iya, makanya lu diri. Iya, makanya kalau lu nggak membanggakan diri duduk di 24 tua-tua itu, karena yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang yang harus martir. Bukan tahu yang saya kan nggak tahu. Saya kan tidak tahu nanti. Saya kan tidak tahu nanti kalau saya mati martir, saya tidak tahu. Dan juga kalau mati martir kan kita tidak tahu. Jadi intinya nanti kamu duduk di 24 tua-tua itu adalah jika sudah mati martir. Itu pun mati martir itu tidak semua, karena mati martir mereka harus dilihat dari pakaian mereka yang benar. Karena ada mati martir belum tentu pakaian mereka benar. Seperti Luga ini udah takut mati martir, pakaiannya nggak benar. Bagaimana duduk di 24 tua-tua? Itu kan framing kamu. Ya, itu kan framing kamu. Tapi kan faktanya
Tapi kan faktanya udah ada beberapa orang mendapat penglihatan kalau gue dapat tahta. Itu kan faktanya. Wahyu berkata bukan penglihatan orang yang menentukan duduk di 24 tahta itu. Oh Harus tidak, punya Tuhan syarat. mengatakan, sebentar dulu ya, gantian bicaranya supaya supaya orang ini Bengek dia. sebentar ya. Gini, Tuhan kan berbicara melalui nabi-nabinya, ya. Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya. Kenapa Tuhan harus berbicara kepada nabi-nabinya? Karena Tuhan tahu di bumi ini kan gue selalu ditolak orang, ya. Yang Katolik nolak gua, walaupun akhirnya minta maaf. Itu lu lihat banyak banget di Astaga yang sudah minta maaf sama gua. Salah satunya tersadarkan, Bang Luga maafin saya ya. Dulu saya mengatakan Bang Luga nabi palsu. Bang Luga harus doain saya, tumpangin baptis saya Bang Luga. Itu kata si tersadarkan sama gua. Itu salah satu petinggi di Astaga. Si Papa Jahat juga minta mau dibaptis sama gua. Si apa bukan agama biasa juga minta dibaptis sama gua. Banyak banget yang mau minta dibaptis sama gua. Nah sekarang lo diam dulu ya. Kalau misalnya ada Tuhan berbicara sudah lebih dari 5 orang bahwa gua dikatakan duduk di 24 tua-tua, lu nggak usah iri hati, lu kerjakan bagian lu. Lu nggak usah iri dengan berkat orang, karena orang itu Tuhan yang lebih tahu kita. Ya, gue ini anak sulung, kau anak keberapa? Terangkan kau anak keberapa? Lu anak keberapa? Udah Nggak bro. berani jawab dia. Jadi Kamu anak keberapa? Nggak, gue jawab dulu pertanyaan saya. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Kamu anak keberapa? Anak sulung. Nah, Oke, saya anak sulung ya. Saya anak pertama, saya ini anak tunggal ya. Saya anak satu-satunya ya. Dan Tuhan mengatakan kepada saya bahwa saya nazir dari kandungan. Saya jadi hamba Tuhan udah dari kandungan. Jadi wajar kalau Tuhan memberikan saya jabatan. Dan lu nggak usah iri sama orang. Ya lu kejar apa yang menjadi bagian lu. Jangan lu marah-marah ketika orang diberkati Bukan Tuhan. manusia yang menentukan kamu Luga jadi seorang yang disebut 24 duduk di tua-tua itu supaya kamu Tuhan jangan yang tersesat. berbicara Ini dosen ya. kepada gua berkali-kali Dosen terangkan. ngajarin. Kenapa Ya, lo dosen tidak ngajarin percaya kamu kalau ya. Tuhan berbicara sama gua? Emang Tuhan nggak bisa ngajarin ngomong kamu ke kita? ya. Dosen ngajarin kamu. Bukan ya, dosen, Luga. dosen lagi kalau Karunia pengajar itu ada di dalam 5 jabatan itu. Ini sudah dikaruniakan Tuhan untuk kusampaikan sama kamu. Kamu harus kembali kepada Alkitab. Back to the Bible dalam persyaratan orang-orang masuk kepada 24 tua-tua itu. Jangan hanya karena kata orang atau kamu berkamuflase berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Karena orang yang berkanjang dengan penglihatan-penglihatan itu adalah berkanjang kepada penyesatan-penyesatan. Itu sudah di anatema oleh Paulus, berkanjang dengan penglihatan-penglihatan. Jadi kalau kamu berkanjang dengan penglihatan-penglihatan, lalu tidak ada standar penglihatan itu, kamu hanya mengatasnamakan orang, kamu berarti nabi palsu dan rasul palsu kamu. Supaya kamu tahu. Oke. Ini guru loh. Ini Sekarang guru, saya bantah ya. berkanjang dengan penglihatan. Iya, kau guru itu paling hina. Di antara 5 jawatan guru itu paling kecil, ya. Di antara 5 jawatan itu guru itu kelingking. Rasul itu jempol, nabi itu telunjuk, penginjil itu jari tengah, gala jari manis. Guru tuh paling kecil di antara 5 jawatan ini. Jadi gini ya, biar kamu tahu cara kerja Tuhan. Begini, pengajaran itu pertama diberikan kepada guru. Kalau ingin mengajar itu harus minta arahan dari rasul dan nabi. Makanya dikatakan di dalam 2 Petrus di Efesus bahwa gereja itu didirikan atas dasar rasul-rasul dan nabi-nabi, bukan berdasarkan guru-guru. Gini loh ya, rasul itu ibarat kata penemu. Dia penemu suatu ilmu. Nah, penemu suatu ilmu ini maka akan ilmunya dibakukan dalam satu namanya kurikulum. Nah, kurikulum ini baru diajarkan oleh guru. Gurulah yang merinci. Tetapi pengajaran dasar itu pertama diberikan kepada rasul. Makanya rasul itu bisa merintis gereja. Kalau guru tidak bisa merintis gereja, dia sifatnya mencari kandang. Kerjaan guru adalah mencari kandang dan dia melamar. Misalnya contoh, kau guru kan, kau cari kandang misalnya. Kau masuk kandangnya Bom Bom, baru kau permisi sama Bom Bom. Pak Bom Bom,
bisa nggak aku ngajar di sini? Maka Bom akan memeriksa pengajaranmu. Kau kayaknya pengajaran sesat kau. Pikir kau si Bom punya kuasa mengusir kau karena dia gembala. Dia berkuasa atas gereja, itu namanya gembala. Nah, kalau kau sebagai guru, kau mau ngajar di mana? Misalnya saya bikin komunitas 2000 orang. Ketika kau ingin mengajar di 2000 orang ini, kau harus izin sama pendirinya. Pendirinya adalah para rasul. Makanya rasul itu lebih tinggi dari guru. Bagaimana mungkin kamu mau mengajarin rasul sementara saya rasul itu pendiri dari gereja? Goblok, tolol kau. Kau nggak ngerti hierarki kau. Bodoh. Sangkuriang. Kau itu boleh mengajar ketika pendeta kamu bekerja sama dengan kamu, maka kamu punya power untuk mengusir saya dari gereja itu. Tapi kalau saya mendirikan, misalnya saya membaptis muslim, 2 juta orang bertobat. Nah 2 juta ini dalam pengawasan saya. Guru-guru mau melamar di sini itu atas izin saya, bukan atas izin siapa-siapa, karena saya pendirinya, saya memenangkan jiwa, saya nginjil. Tapi kalau kau misalnya di gereja kau, bisa nggak kau usir saya? Bisa, karena saya bukan pendiri dari gereja itu. Nah sekarang kita lihat perdebatan Islam di Indonesia itu Dewan Suronya saya perintis-perintisnya di Indonesia ini. Nah kalau kau ingin mengajar di jemaat yang saya rintis, kau harus izin sama saya. Kurang ajar, guru-guru tai kau, goblok. Oke, dengarin cuma Kolose 2 ayat 16. Jangan kamu biarkan kemegahanmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang. Lihat nih ya, berkanjang dengan penglihatan tanpa alasan. Itu para nabi juga dapat penglihatan. Dengar dulu. Membesar-besarkan dirinya. Lihat nih, Luga di sini selalu membesar-besarkan dirinya. Inilah yang disebut berkanjang dengan penglihatan sebagai cara-cara penglihatan palsu. Lalu dengan penglihatan palsu itu dia sebut dia duduk di 24 tua-tua. Dan sebagai dosen atau sebagai pengajar, karena Yesus juga disebut adalah guru agung, maka guru agung itu telah dikaruniakan kepada kami sebagai pengajar, penyingkap rahasia-rahasia yang ada di dalam Alkitab itu. Maka kami mengajarkan kepada kamu, bertobatlah kamu cuma. Jangan kamu pakai berkanjang pada penglihatan-penglihatan yang hanya membesar-besarkan diri, pikirannya hanya pikiran duniawi. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15. Jadi di sini guru yang sudah mendelegasikan dari guru agung itu Tuhan Yesus Kristus, maka diberikan kepada kami menegur kamu dengan meningkapkan rahasia-rahasia, dengan keinginan-keinginan, dengan penglihatan-penglihatan, dan membesar-besarkan dirinya. Kamulah yang akan dipunahkan di dalam hal-hal seperti ini. Ya. Dan kamu tidak berpegang kepada kepala. Kamu tidak berpegang kepada kepala. Kamu tidak menghormati guru. Kamu tidak menghormati pengajar. Di dalam tubuh Kristus harus hormat kamu sama guru. Punya kuasa menyembelih pengajar, biar kau tahu. Rasul itu lebih tinggi dari pengajar. Hormat kamu sama guru pengajar. Hormat kamu. Harus kamu tunduk sekarang. Harus tunduk kamu hormat sama pengajar. Kamu bukan rasul. Rasul itu pemimpin. Sebentar. Kamu tidak tunduk kepada kepala. Kamu tidak tunduk kepada kepala dalam tubuh, yaitu tubuh Kristus itu. Kamu tidak tunduk. Wah, manusia sesat. Kamu harus tunduk dan harus mendengar pengajar-pengajar kebenaran yang ada meningkatkan rahasia-rahasia perwahyuan dalam Alkitab. Kau diam dulu, ya. Kau diam dulu. Di dalam tubuh Tuhan ada 5 jawatan. Yang pertama disebut adalah rasul. Yang kedua nabi, bukan guru yang pertama. Rasul itu lambangnya jempol, ya. Kenapa harus jempol? Itu ada artinya. Lalu kedua, telunjuk nabi. Yang ketiga, penginjil. Bukan guru yang pertama. Guru itu yang paling kecil. Ibarat kata nih, gurunya kuli bangunannya, arsiteknya itu rasul, kuli bangunannya lah guru. Nah, rasul dia tugasnya merintis gereja baru. Ya, bukan ngajar, dia merintis. Guru babu, Yesus mengajar dasar-dasar. Yesus adalah guru. Wah, salah kamu. Kamu sudah menghina. Kamu sudah menghina Tuhan Yesus yang agung sebagai guru yang agung dan mulia.
Kamu menghina karunia yang ada pada Yesus. Waduh, parah kamu, parah kamu. Kamu sudah menghina Yesus yang akan menempatkan kamu di 24 tua-tua itu. Itu tidak akan pernah ada terjadi dalam dirimu. Kecuali kalau lehermu dikasih untuk dikorbankan, mati dengan mati syahid, maka kamu akan masuk ke sana. Itu pun juga saya harus kaji berdasarkan pengajaran-pengajaran. Hati-hati. Kamu bisa diam dulu nggak? Mulut kau bisa diam dulu nggak? Aku lagi ngomong, kamu jangan ngomong dulu. Kan saya bilang, Rasul itu tugasnya merintis dan meletakkan dasar. Itu ada bukunya saya, buku tentang kerasulan. Ya, tugasnya Rasul itu merintis gereja-gereja baru. Ketika saya merintis, misalnya dapatlah saya 20.000 jemaat. Setelah saya rintis dengan Nabi, lalu kan saya akan panggil guru. Yang manggil guru itu saya, bukan kau yang jadi bos. Karena ini rintisan saya, bodoh. Yang Injil kan gua, yang merintis kan gua. Nah sekarang gua mau cari guru mana yang benar. Saya akan cari guru-guru yang sesuai dengan Rasul. Karena Rasul itu juga guru. Makanya dia disebut Rasul, dia jenderal. Karena Rasul itu juga bisa mengajar dengan roh, dengan dasar. Memang guru itu bisa dia lebih rinci, tetapi pengajaran dasarnya tetap dari Rasul. Makanya ketika Rasul merintis gereja, menetapkan pemimpin, memanggil gembala untuk memimpin, lalu gembala ini juga tetap dalam otoritas Rasul. Maka masuklah terakhir guru. Guru ini pun ketika dia mau melamar untuk menjadi pengajar di dalam satu gereja, kan guru itu kan bukan gembala. Guru itu tidak punya kapasitas dia memecat jemaat. Dia cuma datang melamar. Pak Gembala, saya boleh ngajar nggak di gereja? Tergantung gembalanya, dia suka sama lo apa enggak. Kalau dia nggak suka, dia usir lo. Itulah guru, itulah nggak enaknya jadi guru. Bisa diusir, bisa enggak. Nah, saya sebagai Rasul, saya berkuasa atas gembala. Karena kenapa? Karena yang merintis gereja saya, yang menetapkan siapa jadi gembala saya. Nah, setelah jadi gembala ini memimpin suatu gereja, maka guru datang, guru melamar kepada gembala. Maka gembala akan konfirm ke Rasul, gimana nih, Bapak kan yang merintis, Bapak yang punya dana, ini guru nih si lontong sayur si terangkan ini mau jadi ngajar, gimana pengajarannya? Oh dia bilang Nabi udah nggak ada, suruh aja dia mati masuk neraka. Maka datanglah gembala, disuruhlah satpam, diusirlah kau keluar dari gereja. Guru itu nggak punya kapasitas memimpin. Guru itu cuma mengajar, tapi nggak punya jiwa kepemimpinan. Paham kau? Kalau saya punya kapasitas memimpin, makanya saya bisa kumpulin orang. Saya kumpulin orang 20, yang 20 itu yang saya kasih makan. Nah, sekarang saya mau pilih siapa yang jadi guru. Itu suka-suka saya, karena ini adalah dana-dana saya. Tolol, goblok. Bodak. Susah kali kau diajarin. Ustaz, dengarin Juma, saya ajarin kamu ya. Waktu pertama kali tidak ada kata guru di dalam Alkitab selain hanya disematkan kepada Yesus. Lihat ini, di dalam Matius 18 ayat 9 nih, guru nih ya, bahwa Yesus disebut didaske yang mulia, yang agung, guru yang agung. Ya, sama dengan master, teacher, master, supaya Anda tahu. Nah, lihat, pertama-tama tidak ada rasul di sana. Tidak ada yang namanya nabi, tidak ada penginjil, tidak ada guru, tidak ada yang namanya gembala. Karena gembala, guru, nabi, rasul, penginjil itu adalah dimiliki oleh otoritas Yesus itu sendiri. Tetapi di dalam proses waktu, setelah guru ini mengajari mereka, mengajari berdoa, mengajari memberitakan Injil, mengajari menyembuhkan, mengajari mereka menyampaikan dalam pengawasan Rasul. Dengar dulu, pengawasan Rasul. Dengar. Mengajari mereka. Jadi guru adalah penempatan paling tertinggi ditempatkan kepada Yesus, guru agung mulia, master teacher, supaya Anda tahu. Nah, disitulah setelah guru ini baru muncullah murid-muridnya dari 12 rasul ini diutus. Apakah mereka mempunyai kemampuan jadi rasul? Tidak. Kalau begitu, apakah mereka mempunyai nabi? Apakah mereka menjadi guru? Apakah mereka menjadi penginjil? Apakah menjadi gembala? Maka di sanalah dipilih 3 orang sebagai Boanerge. Mereka sebagai guru utama. Lihat, 3 guru utama ini, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, itu yang pertama dipilih. Lalu mereka diajari dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Sampai di masa rasul-rasul dan nabi-nabi, mereka itu mengajarkannya.
Nah, kamu lalu menyebutkan Nabi duluan. Oke. Salah kamu, Oke, bro. oke. Ini Oke. dengar dulu, tugas guru untuk mencerahkan kamu supaya kamu Saya bantu, paham saya bantu, ya. struktur cara berpikir daripada bagaimana guru itu begitu prioritas. Ya. Ada guru tiga dia dipilih. Gembala sama guru tinggian mana? Petrus dan Yohanes. Hah? Gembala dengan guru tinggian mana? Nah, setelah guru mengajari, maka diutus lagi lah para mereka ini. Jika ada yang berkarakter gembala, lembut, mereka bisa memelihara, mereka bisa menjangkau untuk mereka terus diarahkan. Di dalam Maka gereja gembala ini otoritas- nanti yang membesuk mereka. Dan itu Sekarang nanti saya tanya. tidak akan, dengar dulu, tidak ada perbedaan lebih tinggi di sana. Makanya kamu jangan berkanjang di dalam Kolose pasal 2 ayat 14 itu, yang hanya meninggi-ninggikan satu dengan yang lain. Di dalam kekristenan tidak ada yang saling meninggikan di dalam 5 jabatan jabatan itu. Makanya kamu jangan membangga-banggakan meninggi-ninggikan Oke. dirimu. Kamu itu menjadi nabi palsu dan penyesat kalau kamu sekarang hanya saya tanya. meninggikan dirimu. Ini jari, kita kan punya 5 jari nih ya. 5 jari ini adalah lambang dari 5 jawatan. Rasul itu jempol. Rasul itu jempol, nabi itu telunjuk, penginjil itu jari tengah, gembala itu jari manis, guru jari kelingking ya. Kalau kamu pegang tangan kamu, itu yang bisa menyentuh semua jari itu adalah cuma jari jempol. Jari kelingking nggak bisa menyentuh jempol, tapi jari jempol bisa menyentuh seluruh tangan. Itu udah Tuhan yang setting. Artinya kenapa? Kalau rasul itu dia bisa semuanya. Dia bisa jadi guru, dia bisa jadi gembala, dia bisa jadi guru, tapi dalam waktu yang singkat. Jadi dia tidak menerus jadi guru. Tetapi karena dialah yang dikatakan di dalam 1 Petrus, rasul itu meletakkan dasar pengajaran gereja itu yang pegang otoritas rasul. Makanya kamu kan tidak pernah buka komal. Kenapa kamu tidak pernah buka komal? Karena kamu bukan gembala. Lihat bom. Dia buka komal, dia punya hak untuk meng-kick kamu dari room. Dia punya power untuk meng-kick kamu. Karena dia seorang gembala, otoritasnya lebih tinggi dari guru. Guru itu cuma meminta keputusan, boleh nggak saya masuk di room. Yang hostnya kan gembala. Kalau kau diterima, syukur. Kalau kau ditolak, itu nasibmu. Sebentar. Karena yang namanya guru tuh nggak punya gereja. Guru itu melamar jadi pengajar di gereja. Kamu mencontohkan recehan banget. Recehan banget kamu komal. Lihat nih, kita sudah menjadi dosen dan kita sudah merekrut ratusan mahasiswa dan kita telah mengutus mereka dan mereka menjadi guru, jadi rasul dan mereka jadi pengajar. Artinya kalau kamu contohkan komalnya bom recehan banget kamu. Kita ini sudah membangun di kampus ini yang berlabelkan kita sebagai pengajar di STT. Lalu Anda masa ke komal TikTok begini disebut yang recehan begini. Aduh, lemah banget Anda. Makanya dengar dosenmu ini supaya kamu jangan terjebak dengan kebodohan dan ketidakpahaman firman Tuhan. Ya. Jadi kami memiliki kamu dosen, ya. Dengar, Kamu sudah dosen, tapi kamu nggak terkenal kan? Kenapa kamu nggak terkenal? Dengar dulu. Aku tanya, kenapa kamu nggak terkenal? Dosen itu tidak Kenapa kamu udah dosen tapi kenapa nggak bisa terkenal? Dosen itu tidak menyombongkan diri dengan Kenapa kamu nggak bisa karena terkenal? kami adalah penjaga pintu pengajaran tentang kebenaran. Di kamilah para rasul, nabi, penginjil ini akan bertanya bagaimana nilai-nilai pengajaran yang harus dipublikasikan di masyarakat dan di layak umum ke publik. Jadi Anda salah. Jangan, tapi itu kami tidak pernah merendahkan gembala. Kami tidak pernah merendahkan karunia nabi. Kami tidak pernah merendahkan rasul. Kami tidak pernah merendahkan rasul pengajar. Tidak. Tapi Anda dari tadi selalu merendahkan dan meninggikan diri, dan Anda itu berkanjang dalam penglihatan-penglihatan yang tersesat kalau Anda tidak bertobat. Gantian bicaranya ya. Sudah saya kasih waktu kamu bicara panjang lebar, kita ganti-gantian biar orang bisa nangkap ya. Kamu kan dosen ya. Kan saya bilang guru itu memang dia punya kelebihan yang bisa mengajar umat secara rinci.
Tapi ada tapinya. Pengajaran dari guru itu didapatkan dasar-dasarnya itu harus dari Rasul. Setelah Rasul meletakkan dasar, kamu boleh merinci ajaran Rasul itu. Kamu memang jago merinci. Kamu cari bahasa aslinya, kamu cari bahasa Yunaninya, kamu korek-korek, itu bisa dirinci lagi. Tapi pondasinya itu yang meletakkan Rasul. Makanya Rasul itu lebih tinggi dari guru. Kau tanya pun orang Islam, mana lebih tinggi, Rasul sama Ustadz? Pasti mereka bilang Rasul, nggak ada Ustadz lebih tinggi. Ustadz itu guru kalau dalam bahasa Islam. Nah, sama juga di dalam kekristenan, ya. Guru itu memang dia bisa mengajar, tidak seperti gembala, tidak seperti Rasul. Tetapi Rasul itu tetap lebih tinggi posisinya karena dia yang meletakkan dasar. Dia berkuasa memecat dan mengeluarkan guru. Dia punya power karena dia yang merintis. Misalnya nih, saya dirikan gereja dengan dana saya bangun gereja, saya kumpulin jemaat 1000, saya punya hak nggak memanggil guru yang mengajar dan memecat guru? Saya punya hak nggak? Saya punya hak karena saya yang mendirikan gereja. Kalau kamu kan hanya sebatas melamar menjadi guru, kamu tidak punya gedung sendiri untuk mengajar di dalam gereja. Nah, kalau kamu ingin mengajar di gereja, kamu harus ngomong dong. Bisa nggak kamu datang-datang tiba-tiba ngajar di gereja? Kan nggak bisa. Kamu kan harus ngisi. Melamar jadi apa? Melamar jadi dosen, Pak. Dosen apa? Dosen misalnya Islamologi atau dosen Kristologi. Ada nggak kamu minta persetujuan? Kamu harus minta persetujuan dari gembala. Oke, gembala ini akan memutuskan bisa nggak kau ngajar di dalam gereja. Nah, gembala ini pun karena ada yang merintis gereja itu, dia harus tanya lagi kepada Rasul dan Nabi. Gimana nih, guru si terangkan ini kan dia mau ngajar nih. Coba ada nggak penglihatan, dia ini pengajaran sesat apa enggak? Gembala akan mengkonsultasikan kepada para Nabi dan kepada para Rasul. Kalau Rasul bilang, iya oke, boleh masuk dia. Baru kau masuk. Jadi kamu bisa mengajar di gereja, itu adalah keputusan dari para Rasul, bukan keputusan kau sendiri. Memang kamu lebih pintar dalam merinci dalam pengajaran Alkitab karena memang itu dia bidangmu. Makanya guru itu salah satu di antara 5 jawatan. Tetapi keputusan tertinggi kau bisa ngajar apa tidak di dalam satu gereja itu keputusan dari Rasul dan para Nabi. Karena gereja itu didirikan oleh Rasul dan Nabi. Setelah berdiri baru diserahkan kepada gembala. Setelah gembala memegang otoritas baru dipanggil para guru-guru yang terakhir. Jadi kau harus tahu, bukan kau yang ngajar-ngajarin Rasul. Bodoh, kok jadi kau yang ngajarin Rasul? Rasul itu penemu, misalnya gini, penemu bola lampu, Thomas Alva Edison, itulah Rasulnya. Udah. Rasul itu penemu, sebentar dulu. Nah, kau bolehlah menjual lampu ini kemana-mana, kau bisa bikin lampu warna kuning, warna coklat, tapi penemunya tetap itu adalah penemu itu Rasul, karena mereka meletakkan pengajaran dasar gereja melalui pewahyuan langsung dari Tuhan. Kalau kau kan berdasarkan Alkitab yang kau baca-baca, kau kulik-kulik, kau teliti-teliti, riset. Kalau Rasul bukan riset, dapat langsung. Kamu nggak ngerti apa-apa, mau ngajarin Rasul lagi kau. Makanya kau nggak bisa duduk di 24/2. Kau cocoknya duduk di emperan kau sono. Goblok. Disinilah kesesatan Luga yang selalu matilah kau. Saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Saya kasih waktu 5 menit lagi sama kau. Setelah itu kau turun ya. Menurut kebiasaan karena tidak pernah diajar sehingga dia tidak paham. Inilah salah satu orang Kristen tidak pernah diajar, berjalan dengan kegelapan, matanya buta melihat kebenaran sehingga dia melihat dengan pikiran dan kemauannya sendiri. Ini nubuat sama kamu nih, keluar nubuat sama saya kepada kamu nih sekarang nih. Ini dari ilmu pengajar ya, keluarlah nubuat ini. Kamu buta dan tidak bisa melihat kebenaran sehingga kamu meninggalkan dirimu. Lihat, di dalam pengembalaan itu berasal dari sekolah Alkitab. Mereka dididik, ya. Setelah mereka dididik, kami utus mereka. Kami yang membuat mereka jadi rasul. Mereka diutus. Maka ketika diutus mereka, didoakanlah mereka menginjili ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Sumatera. Maka di sanalah mereka terlatih mendapatkan karunia. Lalu adalah jadi gembala. Ketika mereka jadi gembala, tetap harus kami hormati mereka sekalipun mereka adalah yang sudah kami
kami utus untuk kami tanyakan, kira-kira kurikulum apa yang harus kami sampaikan supaya di gereja Anda jemaat bertumbuh. Maka kami persiapkanlah kurikulum ini, diktat ini, sehingga dia bisa nanti meniru itu, sehingga gembala ini mengajarkan prinsip-prinsip pengajaran-pengajaran yang dari rasul-rasul di kitab-kitab itu mereka paham secara urut, sistematis dan baik. Nah, kalau Anda tadi karena nggak pernah diajarin, maka Anda tidak pernah menghormati. Kamu hanya bangga dengan membawa kenabianmu, habis nabi, rasul, habis rasul, nabi. Kamu nggak punya pendirian. Makanya matamu jadi buta, tersesat, tidak mengenal kebenaran, sehingga kamu berkandang di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 itu dengan rupa-rupa penglihatan yang sesat dan tidak benar itu. Maka dengar sekarang, ini nih guru nih, pengajar, dengarin. Kamu harus saling menempatkan 5 jabatan ini pada tempat masing-masing, harus saling menghargai, jangan membanggakan dan meninggikan diri sendiri. Karena barang siapa meninggikan diri sendiri akan Tuhan rendahkan. Tetapi siapa yang merendahkan diri, itulah tujuannya, maka gereja semakin kuat. Saya closing statement ya, ini yang terakhir ya. Jadi kalau kau pun nggak percaya omongan saya udah lepas tangan sama kau. Kalau kau tidak percaya saya juga sudah, mau kau ke mulutnya Lucifer mau kau jadi janda ribuan kali, saya udah lepas tangan ya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran ya. Terserah kau mau kau percaya apa enggak. Tapi menurutku kau sudah tidak bisa bertobat lagi. Makanya kan sering ku bilang, hati-hati terhadap guru palsu. Inilah guru palsu. Guru palsu ini jahatnya minta ampun. Ini serigala ini. Nah, makanya yang bisa melawan guru palsu bukan jemaat. Jemaat nggak kuat melawan guru palsu. Lu lihat sendiri mulutnya dia ini. Yang bisa melawan itu cuma nabi dan rasul. Ya, makanya Tuhan suruh nabi dan rasul main hanya untuk menyembeli ini manusia anak setan ini. Ya, itulah gunanya gue diutus sama Tuhan, supaya mulut lu jangan sembarang ngajar lo. Ya, kalau gue jelas, gue udah terkenal. Ya, kalau lu siapa lo? Gak ada yang kenal lo. Kalau gue udah terkenal bro, bagaimanapun lo sepintar apapun, kalau lo nggak terkenal nggak ada gunanya, nggak ada yang kenal lo ngomong apapun orang nggak mau denger gitu loh. Nah makanya kan gue udah bilang, gue ke surga udah, ya teman-teman gue juga udah puluhan kali ke surga, udah ketemu Bapa, kita udah tahu. Nah kalau lo kan nggak pernah, makanya ini saya bilang ini guru-guru palsu. Kalau kata Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, guru palsu itu sama seperti binatang yang harus ditangkap dan hanya untuk dimusnahkan. Lu itu nggak bisa diinjilin. Kata Petrus, kamu seperti binatang liar yang hanya ditangkap dan untuk dimusnahkan. Sebentar, dikit lagi, ya. Kalau kau tidak percaya lagi apa yang ku omongin, udah, saya udah lepas tangan sama kau, ya. Saya sudah bilang tadi bahwa rasul itu lebih tinggi dari guru. Tapi karena kau memang sombong, nggak mau kau nurut, kau Lucifer nih sekarang, nggak mau tunduk kepada rasul-rasul dan nabi Tuhan, maka kaulah yang nanti hukumannya paling berat. Jadi makanya saya bilang, kenapa saya tidak bisa kasar kepada muslim? Karena mereka ini belum mengenal Tuhan. Gimana mau saya bisa kasar? Tapi kalau kau udah jalan udah kau 20 kali kurang ajar. Goblok. Oke. Dengarin. Dah. Luka tadi sudah mengakui kapasitas saya sebagai pengajar, dan kamu sudah mengakui keahlian saya mengurai dengan bagus. Dan aku sebagai pengajar memberikan data-data, memberikan ayat-ayat sebagai referensi. Itulah ilmu dari seorang guru. Tapi dari tadi Luka, kamu gak ada satupun ayat yang kamu bacakan, dasar-dasar yang harus kamu miliki sebagai prinsip ajaran dari para rasul-rasul itu. Nah itulah makanya kalau kamu gak bertanya kepada terangkan, framing, ya kamu akan nanti tersesat. Tetapi nggak apa-apa, kalau kamu nanti terbuang ke laut silakan. Tapi kalau kamu datang belajar kepada terangkan, saya siap mengajari kamu supaya kamu jangan terbuai dengan kesesatan. Berkancang dalam penglihatan-penglihatan. Kenapa kau nggak berkenal? Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 itu berkancang dengan penglihatan-penglihatan di mana mereka membesar-besarkan dirinya, meninggi-ninggikan dirinya. Tidak boleh. Ini sebagai guru sudah saya kaji dengan dalam, baik itu 24 tua-tua, baik itu nabi-nabi, jabatan-jabatan, baik juga fungsi-fungsi mereka sebagai guru dan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil dan guru. Maka kamu harus belajar, dan kamu tadi sudah mengakui bagaimana keahlian saya di kapasitas itu
sebagai guru. Oke, tapi saya belum bisa terima kamu sebagai nabi dengan standar-standar karena kamu masih hanya kamu nggak bisa jadi guru kau guru palsu masalahnya. Guru juga ada yang saya rekomendasi. Santai. Ada guru-guru yang saya rekomendasi tapi bukan kau. Belum memiliki kapasitas untuk menyatakan kenabian itu duduk di 24 tua-tua karena saya sudah ajarkan tadi prinsip-prinsip terakhirnya. Enggak, 24 tua itu tidak ada persyaratan itu mutlak pilihan. Dan kami juga pengajar akan mengkajinya. Harus mereka jadi martir, darahnya harus dicurahkan sebagai korban di dalam mereka sebagai 20. Udah cukup, udah buanglah kamu ke laut. Sono terakhir. Sudah selesai. Udah. Dia iri hati ya. Dia sangat iri hati karena saya duduk di 24 tua-tua. Dia iri hati dia. Syukurinlah kau, biarin kau. Lagian kau sekarang udah terima upah kau kan, nggak bisa kau duduk di situ. Salah kamu. Makanya jangan blok tahu. Iri hati yang jelas Luga kau. Sudah mengakui saya sebagai pengajar yang pintar. Bukan, nggak ada kau pintar. Kamu memang manusia jahat kau. Babur, ngajarin gua lagi lo. Kurang kau. Hati-hati mulutnya sama guru. Nanti ku ajarin lagi kamu. Bentar. Ini adalah guru. Lu coba tanya sama orang Islam. Lu tanya aja sama orang Islam. Guru sama Nabi tinggian mana? Pasti bilangnya Nabi. Lu tanya aja sama orang Islam. Orang Islam aja tahu kok mana lebih tinggi guru sama Nabi. Jangan bawa agama Islam dalam konsep 5 jabatan. Mereka tidak paham itu Luga. Kami guru yang walaupun mereka beda iman, tapi setidaknya mereka tahu bahwa Nabi itu kapasitasnya lebih besar daripada guru. Guru itu kan mengajarkan dari firman yang disampaikan oleh para nabi. Kan lu kan belajar dari Alkitab kan bawa Nabi. Mereka tidak memahami 5 jabatan itu Luga. Dan kamu aja sebagai nabi, kamu aku dirimu tapi nabi. Kamu sebentar. Prinsip privasi 5 jabatan. Kamu malah membangga-banggakan dirimu. Nggak boleh begitu. Ketika Musa ya, pertama Tuhan itu ketemu dengan para nabi. Tuhan nggak pernah mau ketemu guru ya. Yang bisa ketemu muka dengan Tuhan itu nabi. Nggak ada guru pernah ketemu Tuhan. Musa itu bukan nabi, tapi Musa itu bukan guru, tapi dia nabi. Kenapa dia bisa muka dengan Tuhan? Karena dia nabi. Kalau guru ada nggak guru ketemu Tuhan? Mana ada, dodong. Itu berarti kelasnya guru itu di bawah. Manusia tai kau, goblok. Jadi kamu dari tadi kata-katanya sudah tidak pas dengan Nabi. Kamu dari tadi pemahaman udah nggak pas jadi Nabi. Kamu dari tadi analisa kajian kamu untuk duduk di 24 tua udah nggak sesuai. Artinya saya sebagai guru menganatema kamu bahwa kamu itu ilmunya masih buta. Sebagai guru menasihati kamu betul juga. Tuhan ogah ketemu guru. Ya mana ada sejarahnya Tuhan ketemu guru itu nggak pernah ada. Dodong. Tuhan tuh ketemunya Nabi. Goblok. Tuhan kok ketemu guru Tuhan teh. Makanya gue bilang kau itu udah janda. Juma sendiri udah setuju. Gimana Bang Juma? Setuju nggak kalau diterangkan ini udah dibilang janda 20 kali? Setuju kan? Juma sama Hani Plebes tadi udah setuju kok. Netizen bilang pusing sama Luga katanya. Pusing sama Luga nggak jelas, nggak ada datanya kata gitu. Coba lihat tuh. Mati aja lah. Mati lah ya. Ya, jadi begitu lu Gaya, kamu harus belajar lagi sama terangkan, biar saya terangkan posisi-posisi 5 jabatan itu dan karunia-karunia yang diberikan itu. Ya, kita Oke, silakan Andy, kembali ke laptop. Dia udah tidur dia. Iya, oke, ini seru ya. Dari tadi ya, closing statementnya udah nih. Dua-duanya udah ya. Udah. Abang Luga sama ini framing nih. Tampaknya Bang Zuma juga tadi lagi sholat ya. Terus Bang Handi entah kemana nih. Kalau Handi bilang gini, pusing gua ngelihat Luga nggak ada datanya kata Handi deh. Ketiduran saya ini. Iya, Bang Handi. Tapi kalau Luga sih, ya dia kan apa namanya itu tadi itu ring 1 dia.
ring 1. Kalau kata Luga bang, nabi itu lebih tinggi dari guru gitu. Jadi guru ini harusnya belajar sama nabi. Jadi memang gini bro, di dalam Kolose itu memang tentang 5 jabatan itu harus diajarkan ya. Jadi kadang ada banyak kekristenan yang belum menyentuh sampai ke sana. Yang sering diangkat itu Nabi dan Rasul, termasuk ini si Luga ini, paham-paham dia ini membanggakan Nabi dan Rasul. Sementara prinsip kenabian itu harus dipilah dulu dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus dipahami perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ini kalau debat terbuka nih diterangkan nih, udah gue banting palanya pakai kursi nih. Bang Juma, ini kalau gue debat sama terangkan, lu pegangin kakinya, mau gue banting pakai kursi sama Andi Klebes. Tapi seru juga kalau apa Bang Luga debat langsung gitu ya. Ada gitu rencana. Iya, ada rencana sama Budi Asali. Saya udah bilang tolong yang 2 orang megang kakinya, nanti mau gue banting pakai kursi, diisi terangkan sama Budi Asali. Kalau gini udah nggak bisa diomongin Pak, ini memang harus dibelah, kepalanya harus pakai balok, udah nggak bisa diomongin. Makanya Yesus kan kalau udah nggak bisa diomongin langsung kan dibuang, sama kayak Lucifer, dikasih tahu ngeyel, udah langsung dia hajar langsung, tulangnya retak semuanya. Aki-aki kayak gini nggak bisa diomongin, batu masalah, kepala batu masalahnya, bebal. Jadi enggak, jadi kayak premi ini udah tempatnya di mana nanti? Udah nggak bisa. Jadi gini, kalau makanya kan gue udah bilang, kalau teman-teman Muslim, kalau mereka membantah saya masih maklum, karena menurut saya ya namanya beda iman kan, belum mengenal. Kalau ini udah di dalam dianya, di dalam tapi ngerecokin. Nah ini yang paling mau gue hajar nih, gue matiin habis ini. Logahon ini siapa Logahon ini? Nanya lagi kau. Luga 1 Korintus 14 ayat 32, jangan 33, jangan buat kekacauan di dalam karunia-karunia itu. Iya, maksud Nabi harus gua kan kalau lo nggak bisa diomongin, kita adu kekuatan aja sebagai finishing. Lo mau kena balok atau mau kena gulung kan gitu aja, susah banget sih. Nggak bisa diomongin terus. Saya lihat gini Luga, karena saya lihat fisikmu sangat kecil, saya piting sekali, kamu pasti udah bonyok. Apa? Karena saya lihat kan badanmu kecil, saya piting sekali, kamu udah bonyok itu pasti. Badan kecil bukan masalah badan kecil, woi. Ketangannya 7 turunan nggak bisa habis. Gua suruh 2 orang mukulin lu di kepala lu kebelah. Udah gitu Luga, dari struktur tubuh kamu, bodinya kan tidak langsing. Tekstur tubuhnya itu kan tidak terlihat strong, begini bro. lemah. Oke. Jadi kuda-kudamu itu, saya sudah lihat kuda-kudamu itu kurang kuat dalam menahan pitingan saya. Kalau bodinya si Slebes, mungkin saya jauh lebih kenal bodinya si Slebes. Dia masih kuat karena kenapa? Antara perut dengan badan itu seimbang. Nah kalau bodi kayak kamu itu, sekali saya piting, pasti langsung lemah itu, lemah sawat. Oke. Pak terangkan begini, Pak terangkan ya, biar Pak terangkan tahu ya. Pertama, saya ini anak militer, ya, mental saya sama mental kau jauh. Terus yang kedua, dari SD itu saya itu kickboxer, ya. Saya berhenti di umur 18 tahun. Saya ini pemain kickboxer. Jadi makanya saya kalau yang namanya pukul-memukul itu udah bosan. Kamu tanya di Blok M, itu rata-rata kena 75 tuh banyak yang saya pukul-pukulin. Gara-gara dulu waktu saya lagi di situ banyak yang rese, saya banting-banting ya. Terus ketua copet karet namanya si Asep itu saya banting pakai kursi. Jadi saya udah bosan mukulin orang. Saya memang badan saya nggak segede Aderai, tapi nyali saya itu ya puji Tuhan ya gitu loh. Jadi kalau seandainya badan kau lebih besar, saya bisa suruh orang pukul kau. Ya, kalaupun misalnya nggak bisa ya, tolong nih anak digulung gitu loh. Jadi gini aja, kan saya bilang, kamu kan satu udah nggak terkenal, kamu juga nggak kaya, kamu nggak ada gunanya jadi guru. Kalau kau nggak kaya, nggak terkenal, kau nggak ada gunanya.
tinggal kau nunggu mati doang gitu. Kecuali kau lebih terkenal dari saya, kau viral, kau masuk TV, kau masuk YouTube. Ini kamu muka kau aja nggak bisa. Itu aja kau udah kalah start sama saya. Open cam aja. Open cam tuh. Ada yang minta open. Iya, open cam aja lo nggak bisa. Gini Coba lo Luga. open cam. Gini Luga. Kalau Coba open kamu- cam aja. Kok gini Luga, kalau kamu membicarakan tentang karakter atau sifat, mungkin saya kalau cerita, kalau saya nggak bertobat, waduh parah juga, parah. Ya, karena priuk. Kau tinggal di mana sih? Kau tinggal di mana? Dulu itu masa-masa priuk itu kita yang pegang juga, supaya Anda tahu ya. Kalau Blok M Priuk itu mana? kecil. Lo nggak terkenal, nama terangkan nggak ada. Kalau Utal Tambunan yang pegang Blok M gua kenal. Utal Tambunan itu yang pegang Blok M, itu terkenal namanya. Lo siapa? Wah, ini Dengar framing, dulu juga. Jadi Apa-apa kalau emang kamu ketemu bicara dia di tentang sini? karakter, ya saya dididik bapak saya itu dalam masalah karakter berdarah-darah juga supaya Anda tahu. Jadi sudah terdiri dari kecil. Makanya saya besar itu hancur-hancuran. Kalau nggak Ya, tapi bertobat, kau kan wah. jadi kan kau jadi guru Jadi, palsu kau sekarang. kalau Tapi kan saya ini lihat- kau nggak, kau pun kan sudah dididik berdarah-darah Kalau saya kan, lihat- tapi kau nggak bisa punya nama besar kan? Dengan Kau kan nggak punya nama model besar. kamu. Dengar Sekarang dulu, gue tanya, kalau ada saya- nggak yang kenal kau? Ada nggak orang yang kenal kau? Kan nggak ada. Masalah Apa yang kena- dibahas ini? Yang dibahas ini apa ini? Nggak ada yang kenal kau. Pertama itu nama besar dulu bro. Kita harus punya Ya nama udah, besar. lain dulu, udah Udah, turun lah. Ya, Daripada nanti kau aku matiin, udah turun lah. Kasihan aku sama kau udah hati-hati masalahnya. Disuruh bulan nanti kau digulung orang ya, udah turun. Tobat kau ya. Oh, turun. Oke, habis rendah. Saya aja dulu mantan pembunuh nyamuk, nak gini kali. Nah, nggak sampai segitu lu gak coba. Pembunuh Kalau itu masalah terkenal. mantan pembunuh itu teman-teman saya pembunuh semua. Mau yang 5 kali masuk Nusa Kambangan, yang keluar dari Nusa Kambangan si Rombot ada. Mau yang 5 kali nusuk orang ada semua di tim saya banyak. Mau yang kayak gimana? Mau pesanan yang kayak mana? Disinilah Luga ini nggak punya pendirian. Dari membahas Alkitab, kenabian sampai kepada kehidupan di Iya, lapangan. makanya Selalu kan dia saya berkata bilang atas kalau nama model orang, kayak kau atas nama udah nggak orang, bisa atas diomongin nama saya orang. pakai Alkitab. Cocoknya kau cuma di atas nama orang. Atas nama Cocoknya orang. kau cuma Selalu di atas nama orang. Loh, saya ini punya kerajaan, Tapi dia- saya ini dia punya tidak- kekuasaan. Saya punya organisasi, saya punya pasukan. Kau siapa? Kau cuma guru tuh nggak punya organisasi. Makanya kan saya bilang, kalau kau mau jadi bos, kau bikin organisasi biar kau ada yang mendukung kau. Kau cuma guru itu jatuhnya itu pemain tunggal, ucok, butet. Guru itu kan ngemis-ngemis di komal, ngajar-ngajar kayak orang gila. Itu pun kalau benar ajarannya, ini udah ajaran sesat, ngomong lagi kau. Makanya kau cari nama dulu, besarkan dulu namamu terkenal. Kau dikenal nggak kau? Ini aja nggak ada yang kenal kau. Kau di sini pantas sama aku. Kalau di dalam debater grup dari zaman StreamYard, Zoom sampai sekarang, kamu itu hanya pesorak dipanggil Zuma, hanya pelawak, nggak berisi ilmunya. Kau tapi kau nggak dikenal orang, godong. Kalau gua kan bisa melalang buana. Ya, dari zamannya Moko Binta, Ustadz Nababan masuk di MUI Jabar gua main, di Sarina Convention Hall gua main. Gua main semuanya di kelas-kelas berat. Bentar lagi gua mau main sama Zakir Naik. Nah, lu siapa? Apa yang mau mainkan? Paling lu di sini lu ngemis lu sama si Andi Klebes. Oke bang, izin ya bang, izin bang, saya panggilkan dulu ketua MK kita. Silakan Bang Zuma, ketua MK bagaimana ini? Oten versus Oten ini ceritanya. Enggak, ini saling meluruskan. Yang Gimana satu ini? diluruskan, yang satu juga diluruskan, sama-samanya meluruskan ini. Kristen sama Kristen aja mereka bisanya nih. Enggak, bukan masalah Kristen, ini masalah Nabi. Masalah Nabi dengan dosen. Betul itu. Cuma betul itu. Masalah Nabi dengan dosen ini. Dosennya kepala batu. Meributkan tahta di surga ini. Iya. Tapi dosennya dia cuma cerita masalah surga, belum cerita masalah neraka. Kapan terakhir ke neraka Baluga? Nah itu gimana kalau gue cerita neraka, mulutnya si terangkan dimasukin cacing sama ulat, gimana kalau gue ceritain?
nangis kan, berak kan. Iyalah. Itu baru film, malah gue cerita aslinya. Di surga dia nggak ada, di neraka dia cacing makan dia atau dia makan cacing, gimana Bang Ula? Cacingnya makan dia kan, di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa ulat dan cacing di neraka kan nggak bisa mati, kan Yesus sendiri ngomong di sanalah terdapat ternak ini di mana ulat dan cacing tidak akan bisa mati. Itu waktu teman gua ngelihat si John Lennon itu jutaan cacing keluar dari mulut masuk hidung keluar masuk. Jadi sampai itu tinggal cacingnya tengkorak gitu. pakai baterai apa Bang? Kok nggak bisa mati? Nah itu kan rahasianya Tuhan lah, udah menciptakan makhluk untuk menyiksa orang di neraka, ya memang itu menjadi salah satu bagian dari kekuasaan Tuhan yang mungkin kita tidak dapat mengerti kan. Termasuk Pak dosen disiksa juga? Iya kan saya bilang. Bang Juma ini Pak Lugahon ini siapa Bang Juma ini? Beliau itu ini nabinya orang Kristen sebagian. Nabi? Iya. Ini maksudnya nabi apa itu? Nabi utusan apa? Gini bang, masuk kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, sebentar. Kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, kamu keluar dulu dari TikTok, kamu search di Google, di YouTube, Luga Tambunan ya. Kau nonton dulu, baru kau ngomong ya. Turun dulu kau, turun. Nonton dulu kau, biar kau tahu. Anda itu siapa? Saya tidak kenal Anda itu. Ya kau nonton dulu, kamu lihat dulu. Kalau kau nggak kenal juga nggak apa-apa, tapi kau lihat dulu, biar kau tahu. Kena gulung pula nanti kau. Itu yang ODG. Wah, nih anak minta digulung ya. Minta kena balik. Semua dilawan. Gulung saya juga ini loh. Gua suruh si Ray nih. Si Ray udah bilang, "Bang, mau pakai balok apa pakai samurai?" Gua bilang terserah lo dah. Mau pakai samurai juga terserah. Ini teman saya si Ray bilang mau pakai balok apa mau pakai samurai. Serius ini. Nabi apa sih Anda itu? Nabi maksudnya nabi bagaimana? Begini, kalau dalam ajaran Protestan Nabi itu udah nggak ada bang. Yohanes Nabi terakhir itu ajaran Protestan. Saya kan orang karismatik. Kalau di karismatik itu Nabi itu masih ada. Itu kalau gereja Bethel Indonesia, gereja PPD itu kan karismatik. Itu Nabi masih ada. Tapi kalau HKBP, Protestan, Gemim, PGI itu Nabi nggak ada. Itu memang ajaran gerejanya. Saya bukan gereja Protestan, saya gereja karismatik, gereja terkaya dan terhebat di muka bumi ini, paham? Kok maksudnya gereja terkaya dan terhebat? Maksudnya gimana itu? Ya, karena Amerika itu yang pegang tuh gereja karismatik. Kekuatan superpower di Amerika itu yang menguasai karismatik. Makanya Donald Trump itu pun yang ngedoain tuh gereja-gereja karismatik yang pendukungnya Donald Trump. Nah, kalau Protestan kan, kalau di Indonesia ini kan seperti HKBP, GKI. Nah, itu rata-rata semua orang susah. Orang-orang terkaya di Indonesia itu semua bergereja 90% itu berada di gereja karismatik seperti Sembilan Naga, Tahir Foundation, itu semua orang karismatik, orang-orang terkaya di Indonesia. Nah tapi kalau udah orang-orang susah ya masuklah gereja-gereja yang seterangkan ini, orang gila ini. Ya. Tapi saya orang kaya, tapi saya Gemim bisa jadi kaya raya. Berapa duit kau? Nyampe nggak duit kau 1 triliun? Nah maksudnya kan itu rahasia saya, nah mungkin saya mau iya, enggak, saya tanya dulu, kaya seberapa? Kalau cuma kaya 22M, 3M mah itu mah masih kelas kucing. Sebenarnya kata kaya di mana sih? Saya mau tanya sama. Ya kalau kaya minimal duitnya 2 triliun lah. Kalau 2 triliun udah boleh lah dibilang kaya. Kalau cuma masih 1M, 2M, punya mobil 2-3 biji itu belum kaya. Standar kayanya itu kan harus masuk di 100 orang terkaya di Indonesia atau 100 orang terkaya di dunia itu baru bilang kaya. Bang Juma udah turun lah kau, nanya kau. Kok banyak Bang Juma belum kaya ya? Bang Juma belum kaya dong. Ini gini nah, saya penasaran dengan nih Lugahon ini maksudnya gimana? Diam dulu kau, diam dulu, berisik banget kau. Anda aja mau suruh diam saya. Anda siapa? Iya, kau diam dulu. Kita lagi nggak pengen ngomong sama lu. Cari dulu komal yang lain ya. Kita di sini lagi ngomong yang berat-berat. Kau diam aja dulu. Juga berarti Juma belum kaya lu. Ringan-ringan juga oke, berat-berat oke juga. Siapa yang? Udah Juma belum kaya dong Juma belum kaya dong. Juma kan kalau saya taksir kekayaannya kan paling ya mungkin 10 miliar lah. Paling 10M kalau enggak 7 miliar paling segitu. Wah, sekarang saya mau tanya sama Lugahon ini. Siapa masih percaya Alkitab? Masih percaya 5M lah. Dia punya tanah, dia juga punya tanah 3,5 hektar di Medan. Ya artinya kan dia mungkin udah berkembang lah. Ya mungkin bisa dikatakan
atau 5 miliar atau berapa lah. Tapi belum bisa dikatakan masuk di daftar 100 orang terkaya, belum, masih jauh. Saya mau tanya sama Bang Lugaho ini nih. Bang Yani, banyak teman-teman dia yang mendapatkan penglihatan kalau Bang Luga ini adalah salah satu dari anak malaikat. Oh gitu ya? Bukan anak malaikat. Salah. 24 rasul. 24 rasul. Jadi dia ini salah satu apostolos yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dia bolak-balik surga. Terakhir kemarin kalau nggak salah hari Kamis dia ke surga. Ke surga. Dan pada saat dia lewat ke surga, dia lihat neraka sebentar. Dia lihat bom-bom di sana lagi tripping. Oh gitu ya? Iya. Dia maksudnya ini lagi sakit apa lagi waras ini, maksudnya gini bicara dia itu? Sehat dia. Dia dapat gitu ya. penglihatan. Yuni, kamu agama apa? Agama. Nah, malu lagi. Malu Kau tanya ngakuin agama itu loh, maksudnya agama Aku tanya apa? kau agama apa? Agama Buddha kah? Agama Kongfucu kah? Kau agama apa? Kau jangan malu ngakuin agama kau. Ngapain saya malu? Nggak perlu Anda tanyakan itu. Iya, kau agama Anda apa? tanyakan pada dirimu. Kau ngomong-ngomong biar kau nggak disangka orang gila nanti. Kau orang gila apa orang teler kau? Kau agama apa? Begini loh, saya baru kali ini ketemu itu nabi seperti sudah ke surga. Iya, karena kau kan pergaulan kau kan cuma di apa? Di gua hantu, ya wajar lah kau nggak tahu. Kau kan bergaul di. Ya itu kan dari kamu aja, terserah kamu jadi apa kan nabi, orang urus saya, yang penting kalau udah kalau juga saya juga nggak peduli, ya udah kalau kau misalnya nggak percaya ya udah, jangan kau mengejek-ngejek, nanti kan ku ejek balik kan, kau kan pasti kan sakit hati. Ya udah bang, saya nggak percaya, mohon maaf, ya udah gitu aja. Nanti kalau kau ngejek-ngejek, nanti saya balik ngejek kamu kan kau sakit hati lagi. Enggak, saya sakit hati. Enggak. Ya Kan udah. Saya itu aman-aman aja kalau saya itu. Ya udah, makanya diam aja. Saya minta diam karena saya juga udah capek kan ngomong tadi sama orang. Jangan kau tambahin lagi. Saya kan tadi kan sudah hampir 1 jam bicara. Jadi kau jangan ngomong lagi. Aku udah capek. Kau diam aja dulu. Saya tanya, ini saya mau tanya aja. Kalau Kristen karismatik itu percaya Yesus, kah percaya enggak? Ya, percaya Yesus kan gereja Betel Indonesia, gereja terbesar di Indonesia ini kan sekarang kan sudah peringkat bersatu kan gereja Betel Indonesia sekarang nomor 1, nomor 2 baru HKBP. Salah lu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Lagor. Kalau percaya Yesus, kenapa Anda meninggikan dirimu? Kan tidak boleh. Meninggikan diri itu akan direndahkan. Anda bilang saya begini-begini, tidak boleh. Tidak boleh. Harus merendah. Mengaku guru dengan mengaku nabi itu sama kapasitasnya. Saya guru, saya nabi, ya sama, kelasnya sama. Jadi kalau ngaku nabi nggak bisa, ya berarti ngaku guru juga nggak boleh, ngaku pendeta juga nggak boleh. Karena pendeta, guru itu sama-sama jabatan manusia. Jadi kalau kita ngaku misalnya nih, saya dokter, meninggikan diri nggak? Itu bukan meninggikan diri, itu namanya memperkenalkan identitas kita kalau pekerjaan kita dokter. Saya penginjil, itu dia memperkenalkan pekerjaan dia kalau dia penginjil, itu bukan meninggikan diri. Saya nabi, sama, ngaku pendeta, ngaku nabi, ngaku penginjil, ngaku guru, ngaku ustadz, itu sama kelasnya. Kecuali lu ngaku Tuhan. Bukan itu yang saya maksud. Yang tadi yang bilang orang-orang kaya, maksudnya situ kaya-kaya, maksudnya gimana itu? Kan itu kan tidak boleh. Itu sombong namanya. Kan saya bilang. Sebentar, gini gini Luga. Kalau seorang nabi itu ada komunitas dan sekolahnya itu harus punya dasar. Kalau kamu belum lulus S1 dalam teologi, jangan kamu ngaku-ngaku sebagai nabi karena ilmu kenabian dan teologi kamu masih minim, gitu Luga. Saya ini dilarang Tuhan Yesus sekolah teologi ya. Tuhan bilang sama saya, anakku kamu nggak perlu sekolah teologi ya. Karena apa? Karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Itu Tuhan Yesus melarang saya sekolah teologi ya. Nggak perlu katanya. Aku baru kali ini juga ketemu Saudara Yani, gaib begini. Saudara Yani, tadi Bang Luga tadi kan terangkan ini sudah 20 kali menjanda. Kalau Saudara Yani ini berapa kali menjanda? Menurut Bang Luga, penglihatan Bang Luga.
Jadi kalau saya melihat ya, kalau si Yani ini kan saya pasti dari bahasanya ini pasti Kristen, ini nggak mungkin Muslim. Karena kalau Muslim itu, kalau kita perhatikan ya secara psikologis, Muslim itu lebih banyak dia mendengar. Tapi kalau Kristen janda itu dia lebih banyak ngotot. Beda ya. Kita perhatikan ya. Kalau ada Muslim pasti bilang gini, biarin, kita mau dengar. Kalau saya gimana? Kalau dari Sebenarnya ini minta diterang dia. Tahu itu udah dia berapa kali janda. Tahu si Yani ini udah kategori manusia bebal ini, sama ini dengan si terang ini 12. Ini ibarat tadi kalau misalnya saya ada di depan si terangkan sama si Yani, ini nih anak gue udah saya paksa cipokan ini berdua nih. Saya paksa. Kira-kira sudah berapa kali menjanda dia, Bang? Iya, Terawang dulu saya Terawang. Jadi gini, kalau di alam roh dia kan laki-laki, nggak mungkin menjanda. Tapi kalau di mata Tuhan dia ini udah menjanda, udah 2 juta kali. Kalau terangkan baru 20 kali menjanda, ini sudah 2 juta kali. Waduh, ini sampai setan juga udah sampai ampun. Setan bilang gini, gila lo ya, kita aja setan nggak gitu-gitu amat gitu. Setan aja nggak ngerti ini jijik gitu. Juma. Ini Bang Juma kenal di mana ini? Sudah lama kenal gak? Iya, gimana? Juma, coba tanya dulu ke saya, kira-kira terawangan guru kepada Nabi udah berapa kali bercanda, coba? Iya. Kalau Bang terangkan ini sebagai dosen kan, dia guru kan. Nah, kalau menurut penerawang dari saudara terangkan, Bang Luga ini sudah berapa kali menjanda? Udah lapukan. Ternyata Bang Luka sama-sama janda, Bang Luka. Gimana Bang Luka ini ya? Bang Juma, ingat loh, yang pertama kali ngomong janda kan gua, jadi lisensinya dari gua. Jadi kan kalau dia kan kita hargai beliau guru. Dia itu orang tua kedua dari orang tua kandung guru, dosen beliau. Bahasa beliau juga harus kita hargai. Ternyata beliau mengatakan Bang Luga sudah lapuk. Enggak dong. Masa kalau gua kan rasulnya Tuhan. Kalau ini jandanya Lucifer. Dia gembala, dia pengajar. Oh enggak. Dia juga punya jabatan, susah, nggak bisa kita lawan. Iya, jabatannya paling rendah. Enggak kalau Juma orang ini kan selamat sama dia sebagai juru selamat untuk Juma ini jemaat. kan juga kan jabatannya kan guru, makanya dia kan dipanggil gurunda itu kan guru. Makanya seorang guru itu sebenarnya kalau di dalam dunia dunia arsitek, yang namanya arsiteknya itulah rasul, kuli bangunannya lah guru. Jadi yang mengerjakan kuli-kuli bangunan itulah guru-guru, karena dia harus. Kenapa bisa guru kalau dalam dunia arsitek itu rasul itu seperti arsitek yang memberikan ide-ide, lalu yang mengajarkan ide-ide itulah para guru. Makanya guru-guru itu dilambangkan seperti kuli-kuli bangunan yang mengerjakan suatu rumah, yang mendesain, yang mengarahkan itu adalah rasul. Seperti itu gambarannya. Kalau bukan berarti guru itu hina, bukan, tetapi dia memang posisinya paling rendah dibanding rasul, bukan yang hina, bukan. Karena kan bukannya sampean jadi rasul karena belajar sama guru. Oh tidak. Gini beda. Bang Juma ya, saya ngomong sama Juma dulu ya, tolong yang lain diam. Gini. Pertama, Tuhan itu mengutus rasul, bukan mengutus guru. Seperti Yesus mengutus 12 muridnya, itu disebut rasul. Nah, rasul-rasul inilah memberikan ajaran-ajaran inti. Misalnya harus dibaptis Islam. Berarti dia rasul karena dia mengajar. Bukan gini. Tadi katanya rasul ini memberikan ajaran-ajaran inti, berarti rasul ini guru. Bukan gini bang.
Saya kasih tahu perbedaannya karena saya juga belajar juga ya. Maksudnya saya juga artinya juga ada juga yang ngajarin dan ada gurunya dong. Guru iya sebentar gini. Ketahuan dia lagi masih belajar tuh. Gini. Iya begini, semua Yesus pun belajar. Ketika Yesus berumur 12 tahun, sebentar dulu. Ketika Yesus berumur 12 tahun pun dia belajar. Semua ini kita belajar. Berarti guru lebih di ya atas kan? dari Yesus. Bukan begini. Semua ini kita belajar, ya. Guru pun belajar dari gurunya. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang sudah tamat pelajarannya, dia akan sama dengan gurunya, gitu loh. Jadi guru pun belajar, semua belajar, nggak ada terkecuali. Mau guru pun belajar sama dosennya pun belajar sama dosennya lagi, gitu kan. Jadi semua ini, jadi gini, jadi kan di dalam gereja itu guru lebih tinggi dong, ya? Bukan seperti itu. Gini bang, Gimana ini? bukan seperti itu. Tadi Rasul belajar sama guru. Kita ini kan beregenerasi. Ketika kita baru lahir, kita tentu belajar dong. Iya kan? Kita belajar di sekolah, dia ngajarin guru. Lagi guru lagi tuh. Lebih tinggi lagi tuh. Iya. Dengar dulu. Tetapi ketika Tuhan memberikan jabatan, ketika kita sudah besarkan, dikasih Tuhan lah kita jabatan. Ada yang jabatan rasul, ada yang jabatan guru, ada yang gembala, ada yang penginjil, ada yang nabi. Ini ada 5. Nah, kita sekarang memulai pekerjaan nih. Nah, kalau kita untuk membuka wilayah baru, ini kan masih kosong nih, ibarat kata masih hutan belantara, baru kita merintis, kita injilin 1 orang 2 orang, misalnya saya di Luga nih kan, pergilah saya misalnya ke Tasikmalaya, di Tasikmalaya katakanlah masih muslim semuanya, lalu saya injilin, saya berdebat, saya injilin, berhasil lah misalnya bertobat 100 orang terima Yesus. Ini yang pertama yang merintis namanya rasul. Nah, rasul yang bertobat 100 orang. Nah, 100 orang. Lalu yang 100 orang ini saya akan mengajarkan pengajaran dasar. Dasarnya yang saya kasih tahu. Makanya guru rasul itu bisa mengajar tetapi meletakkan pengajaran dasar supaya pondasinya nanti jelas. Kan ada orang yang bikin pondasi dari kayu, pondasi dari batu, atau pondasi dari besi, kan tergantung pondasinya. Jadi yang bisa meletakkan pondasi itu harus rasul, bukan guru. Gitu. Nah, setelah saya letakkan bahwa harus dibaptis selam, harus berbahasa roh, inilah dasarnya. Nah, lalu yang 100 ini saya sudah tanamkan dulu nih. Baptis selam, bahasa roh, ngusir setan. Nah, lalu setelah 100, maka saya rasul akan menetapkan pemimpin. Lalu saya panggil seorang gembala. Udin, sini sebentar ya. Kita butuh gembala nih bro. Karena kita nih udah ngumpulin 100 orang. Kita butuh gembala. Lo mau jadi gembala nggak? Oke, siap Bang Luga. Tapi Bang Luga kasih ongkos saya dong. Kasih uang makan saya. Nah biasanya rasul itu duitnya lebih banyak. Karena dia adalah founder. Biasanya itu udah otoritas Tuhan. Biasanya yang namanya rasul dia pasti lebih banyak link daripada guru. Kalau guru biasanya nggak ada link, makanya guru itu nantinya kalahnya di link gitu loh kan. Nah biasanya kalau rasul itu kerasulan itu ditinjau dari duit. Itu nanti ada hubungannya bang. Misalnya gini, rasul ini biasanya lebih cepat dapat tanah. Ya misalnya dia ada yang nyumbang sana, ada yang nyumbang. Sebentar, nah kan. Nah, jadi ini salah satu kekuasaannya rasul. Dia punya wilayah kekuasaan. Nah, jadi misalnya saya beli tanah, katakanlah 5 hektar. Kalau di Medan kan saya punya 3,5 hektar ya. Saya beli 5 hektar. Nah, di tanah ini saya tempatkan yang 100 orang itu. Nah, lalu saya panggil lah gembala. Gembala, tolong kamu urus jemaat ini supaya dia bertumbuh. Nah, setelah gembala mengurus jemaat ini, tapi ini di tanah saya bang, supaya saya punya power untuk memecat gembala ini. Kalau ini bukan di tanah saya, ya saya nggak punya power untuk mecat dia. Makanya rasul tuh biasanya dikaruniai Tuhan tuh banyak aset, banyak link gitu kan. Nah, baru gembala memanggil para guru. Nah, guru-guru ini tolong ajarin dari dasar-dasar, tapi ajaran dasarnya jangan melimpang. Harus baptis selam, harus bahasa roh. Itu syaratnya. Lalu guru ini, kalau misalnya guru ini tidak mau, saya harus baptis percik, maka guru ini akan saya buang. Saya cari lagi yang sesepaham dengan saya. Kamu guru, misalnya si Anton sini Ton. Ya,
Bang Luka, tolong kamu ajarin murid-murid ini, kamu ajarin, tapi dasarnya harus tetap bab Islam, bahasa roh, dan ngusir setan. Oke bang, saya juga memang sama, ajarannya begitu. Baru guru inilah yang saya lantik, saya yang gaji. Guru, gembala itu biasanya dalam kekuasaan link dari Rasul biasanya, makanya Rasul itu biasanya dia para pemilik-pemilik tanah. Tuan-tuan tanah Rasul-Rasul itu. Nah, jadi ketika ada guru-guru yang melenceng, langsung dibuang. Nah, sama kayak si Terangkan kan. Si Terangkan ini nggak punya lahan. Dia cuma masuk ke lahan orang untuk jadi pengajar. Makanya sekapan-kapan dia mau dibuang bisa, mau diterima bisa. Makanya saya bilang, Rasul itu lebih punya power. Walaupun lo ngajarnya lebih rinci, tapi power tertinggi tetap ada pada Rasul. Kira-kira seperti itu. Silakan dibantah. Oh iya. Silakan teman-teman. Ternyata Rasul itu banyak tanah. Oke, sedikit Bang Juma. Saya mau coba luruskan. Saya baru dapat tanah 240 hektar di Sentul, dan itu sudah diserahkan kepada saya untuk dikelola. Dan saya mau bikin di situ gereja. Nah, ke tanah ini yang 240 hektar ini, siapa yang bisa ngajar di sini itu keputusan mutlak dari saya. Itu undang-undangnya dari saya. Saya bikin fatwa. Siapa yang mengajar baptisan percik, saya akan pancung, hukuman mati langsung di tempat itu. Silakan. Begitu, walaupun isi itu adalah Rasul janda lapuk. Nah, janda-janda seperti si Terangkan ini nggak akan bisa masuk di wilayah saya. Makanya dia setidaknya dia cari gereja lain, misalnya di gerejanya Bombom. Nah, disitulah dia bisa bebas mengekspresikan kejandaannya dia. Dia kan udah menjanda 2 jutaan kali. Nah, kesempatan lah di situ dia memamerkan kejandaannya. Iya. Oke, saya bantah dulu dia, Bang Juma. Dalam arti begini, di sini Luga ini belum memiliki standar pendidikan. Akhirnya pengetahuannya itu ngaror ngidur aja untuk menjelaskan. Ya, dengar ya. Markus pasal 6 ayat 30. Di sanalah konsep Rasul yang harus kamu pahami. Ketika Yesus dalam membuat sebuah program di mana dia mengumpulkan 5.000 orang dan 5.000 orang ini diajarin, ya. Di sanalah murid-muridnya diajarin untuk diutus kepada mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan akan disebut itu. Setelah mereka selesai melakukan itu di dalam Markus pasal 6 ayat 30 itu, maka dia mengumpulkan mereka kembali. Lalu bertanya, kalian tadi mengajarkan yang 5.000 orang itu yang saya buat mujizat apa saja? Dievaluasi. Nah, dalam kapasitas ini, Rasul itu hanya sekedar dikirim, diberikan mandat, diberikan tugas. Tetapi disitulah juga mereka diajarin agar mereka punya kapasitas untuk mengajar. Ya, kerjakan apa yang akan diajarkan di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Nah, setelah di sana mereka mendapatkan karunia itu, kemampuan itu, dipilahlah mereka. Maka dari 12 murid itu terbentuklah guru yang paling hebat yang disebut mereka adalah soko guru yang namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dia ini tidak paham pengertian Rasul sehingga dia hanya mengarang, mengibul, dan merono untuk menjelaskannya. Nah, baru setelah mereka diajarin, diutus tadi, mereka jadi guru, di sanalah mereka akan terbentuk jadi guru, ada karunia, dikirim lagi, diutus lagi, jadi rasul lagi, ada guru, diutus lagi. Rasul itu hanya sekedar diutus untuk menyampaikan ilmu yang telah diajarkan kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Gitu. Gitu. Ya, bagaimana tanggapan saudara Yani? Janda 2 juta kali ini gimana? Tadi, sorry Bang Juma, tadi ada tamu datang. Saya belum kopi ini baru. Bagaimana tanggapan saudara Yani terkait dengan penglihatan Bang Luga yang mengatakan Anda sudah 2 juta kali janda? Oh, berarti dia meleset dia. Itu sudah saya bilang, meleset dia. Meleset. Penglihatannya salah? Salah lah. Salah Bang Juma. Alasannya? Nah, ya karena dia bukan nabi. Dia. Aduh, berat. Pala kau tuh. Bukan nabi aja pala kau, dodong. Gini loh, saya jadikanlah murid. Situ Abuti, saya Abu Nawas. Kalau saya kan rendah, situ Abu Nawas tingkat tinggi.
Wah, janda busuk ngomong lagi. Ya Abu Nawas saja. Abu Nawas ini kan masih rendah. Kalau Abu Uti kan Janda tolong, janda. Udah diam dulu kok sama janda. Coba kalian saling mempertanggungjawabkan kejandaan kalian. Seterangkan sama lo dua janda yang sedang merana di padang gurun. Janda, bajigur. Nah, tapi Kalian saling mempertunjukkan kejandaan dulu kalian. Ini kenapa harus ada istilah janda Bang Luga? Bukankah mereka laki-laki? Ini pertanyaan bagus nih, gue demen nih pertanyaan nih. Kenapa harus ada istilah janda? Jadi gini, kan saya bilang Tuhan itu menganggap umatnya itu istrinya. Ketika istrinya ini sudah menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain, itu kan ibarat kata bersundal, ya. Maka Tuhan menceraikan dia. Tuhan sudah mengambil Roh Kudusnya. Ketika Roh Kudus diambil dari dua janda terhina ini, tentunya Bang Juma aja ini Bang Juma aja tinggi ilmunya nggak nyampe kalau berbicara dengan ini kayaknya. Kan gue udah bilang, ketika Tuhan mengambil Roh Kudusnya dari lo berdua, itu resmilah lo menjadi janda terhina. Lo lah dibilang namanya janda industri, janda abad ini yang akan menuju lautan api. Susah kali kalau diatur kalau janda soal. Janda itu perempuan loh. Ini kok laki-laki janda berkumis. Iya, begini Bang Juma, karena di mata Tuhan orang semua manusia ini seperti istrinya. Makanya dikatakan Israel telah berzina dengan menyembah Allah-Allah lain. Makanya bagi Tuhan kita ini semua manusia ini istrinya. Ketika istrinya yang adalah kita menyembah Allah lain, mengajarkan pengajaran Belzebul, itu Roh Kudus melepaskan status kita sebagai istrinya, membuat kedua orang ini menjadi janda. Nah, kejandaan inilah yang ibarat kata tuh mengeluarkan bau amis yang tak sedap. Ketika mereka masuk, itu baunya tuh busuk banget baunya. Apanya yang bau? Karena udah kelamaan menjadi janda, karena barangnya udah lebar. Bang Juma, saya bisa ramal loh nih Bang Lugaon ini. Bisa juga saya ramal ini. Gimana? Janda soa. Gimana? Iya. Ibarat kata tuh barangnya itu udah bisa dimasukin karena udah keseringan bersundal dengan ala-ala yang lain mereka ini berdua. Makanya Tuhan menganggap mereka ini udah janda yang udah 20 kali jadi janda. Bisa manuver track berarti maksudnya begitu Bang Luga. Jadi Tuhan udah nggak akan mau lagi menerima mereka ini sebagai istrinya. Mereka ini akan janda terlantar lah. Jadi nanti Lucifer akan ngambil alih perjandaan mereka ini. Mereka akan menjanda di lautan api sampai selama-lamanya. Ternyata di dunia ini banyak janda ya. Banyak. Ini anu juga suka janda ini Bang Lugahon ini. Dinda Julius ini gimana, banyak janda di sini Dinda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Lanjut dulu. Yang lucu ini pasukannya Bang Luga ini janda berkumis masalahnya. Nah itu dia. Udah busuk, bau lagi. Aduh, terangkan. Udah turun ya terangkan ya. Mana kuat lah dia debat lawan gua. Itu masih ada. Mana seterang? Oh masih ada di atas dia. Ini Bang Lugahon ini istrinya berapa? Saya boleh tanya, boleh tahu? Boleh nak tahu berapa istrinya? Saya belum nikah Bang, tapi ada rencana mau lapuk. Dia masih lapuk, si Luga masih lapuk dia. Oh berarti belum ahli. Salah jari kalau begitu. Nah gimana tuh Bang Luga? Orang-orang ini sudah pada punya istri, Bang Luga belum? Belum. Kalau Kalau aja. Ya udah jadikan aja mereka istri Bang Luga. Mereka Bang Luga ini, Bang Luga ini berarti dia belum pintar merayap. Bang juga belum pintar merayap dia. Belum pintar. Ini salah satunya Bang, jadikan istri Bang. Gini, kalau kita di dalam dunia ini, ketika kita belum menikah, itu lebih bagus daripada kita menikah. Kenapa? Karena kalau kita menikah, seperti saya terangkan ini, dia sudah menghabiskan kekuatannya hanya untuk menyenangkan istrinya. Iya kan?
sudah 80% dia berikan untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Jadi tenaganya 80% habis hanya untuk menyenangkan istrinya. Jadi sisanya itu cuma 20% untuk Tuhan. Jadi ibarat kata dia memberikan kepada Tuhan tuh sisa. Barang-barang sisa dikasih buat Tuhan, makanya Tuhan pun memberikan dia sisa. Nah, alangkah baiknya kita ini belum menikah ataupun memang sudah status tidak punya istri, karena kita akan lebih fokus kepada agama, kita akan fokus kepada lebih Tuhan. Jadi kita daya juangnya lebih kuat gitu, sehingga Tuhan pun merasa lebih diuntungkan dari kehidupan kita. Yang menikah tidak salah, tapi kadang-kadang pernikahan ini menguras kekuatan kita, menguras tenaga kita. Sama seperti Rasul Paulus kan mengatakan, orang yang menikah akan memusatkan bagaimana dia untuk menyenangkan istrinya. Tetapi orang yang tidak menikah, dia memusatkan hatinya untuk perkara-perkara Tuhan. Makanya kalau kita belum menikah, apalagi seperti saya ini sudah umur 44 tahun belum menikah. Di satu sisi memang secara manusia kan, wah lu gak belum nikah, oke. Tetapi kalau di dalam kerajaan Tuhan saya untung. Karena seluruh kekuatan saya itu 100% hanya buat Tuhan gitu loh, nggak ada buat istri. Nggak, kalau si terangkan ini kan ketika dia ngajar dia bilang gini, datang istrinya, Pak, tolong dulu ini dimasukkan dulu sekali 2 celup kan gitu kan. Nggak jadi dia mengajar. Jadi ibarat kata ada keterikatan. Makanya kalau kita belum menikah ataupun kita hidup sendiri itu lebih baik, karena kita akan lebih banyak bekerja buat Tuhan, pahala kita lebih besar. Lalu lihat gua kan, ketika gua diperlihatkan suatu istana besar dan gua duduk di atas tahta, gua bermahkotakan berlian, malaikat itu ngomong kok, inilah lugat tabungan yang sudah menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk memberitakan Injil. Ngeri gak? Karena gue udah menghabiskan seluruh tenaga gue. Kalau si terangkan ini kan sama cucunya, sama anaknya, belum lagi yang sama nanti sama menantunya dia harus kasih waktu. Tapi kalau orang-orang seperti gue ini total 100% buat Tuhan gitu. Tapi kalau pun Tuhan kasih istri di saat-saat nanti waktu yang tepat, itu udah tabungan gue di surga udah numpuk gitu. Jangan tabungan kita di surga belum ada, kita udah merit. Lebih baiklah kita belum merit tapi tabungan udah numpuk, pas kita merit kita untung di bumi, untung di surga. Itu yang kita kejar, bro. Paham nggak? Iya. Sanggah dulu. Jadi disinilah fungsi dari dosen atau guru atau pengajar itu penting mengajar si surga ini. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 19 tentang perkawinan, di ayat 12 itu dikatakan begini, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, itu takdir. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan si Luga ini ditakdirkan tidak menikah. Itu pertama. Yang kedua, karena barangnya kecil. Ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain. Kata orang lain itu mungkin dia pernah kecewa sama cewek, sehingga cewek itu mengecewakan dia, sehingga dia pun sakit hati dan dia tidak mau lagi cari cewek gitu. Trauma maksudnya trauma. Iya, trauma. Bukan, itu disunat, dipotong, gara-gara orang lain dipotong. Hilang. Iya, itu karena orang lain. Jadi mungkin dia kecewa atau trauma lah, seperti itu. Nah, ada juga orang karena dibuat oleh dirinya sendiri. Itu bisa dibuat oleh dirinya sendiri sebab dia mengkonsep dirinya itu, aku tidak menikah. Itu bisa karena mungkin mentalnya rusak, karena pergaulannya kurang bagus, ketemu sama cewek dia mungkin nggak pedean. Itu seperti itu. Dan yang jadi, terakhir, Paulus yang mana? Yang Paulus karena cewek. Yang terakhir dulu. Dan yang terakhir adalah karena kerajaan Allah, karena kerajaan surga atau pelayanan gitu. Masih ada bang satu yang terakhir bang. Yang terakhir tidak ada perempuan yang mau sama dia. Nah itu tadi karena orang lain, karena orang lain terlahir takdir itu. Takdir juga tadi ada itu. Itu kau. Jadi memang gestur tubuhnya itu nggak pas sama cewek, jadi cewek-cewek pada nggak mau gitu. Kelihatannya sih bang Luga itu di situ. Luga sama saya jujur aja ya. Saya jujur Itulah ya. fungsi guru cuma, fungsi guru Saya jujur ya. Saya jujur ya. Badan kalau bagi laki-laki badan gemuk, tapi kalau punya nama besar, punya kekayaan besar, itu nggak masalah bagi perempuan. Ya. Kalau kau badan kau langsing, tapi kau ngegembel, ya belum mati aja.
Gitu loh, badan kurus langsing tapi gembel. Nah itulah saya seperti saya terangkan, badannya memang nggak gendut tapi nggak gembel. Kalau gua kan terkenal gua di seluruh Indonesia ini dari debat, iya kan, baik di kalangan Kristen pun gua dikenal. Gua kalau masuk di gereja, gua disambut luar biasa gua. Ya, badan ini Bang Yani nggak kenal Bang Luga, gimana itu? Tadi kau saya udah kasih waktu bicara, kau diam dulu. Tadi udah saya kasih waktu. Bang Yani nggak kenal Abang gitu loh. Saya tidak kenal Bang Luga ini yang mana maksudnya. Sebentar ya. Jadi kan saya bilang, kalau saya, puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya tahta, dan kemarin saya ditunjukkan Tuhan kasih saya mobil Rolls Royce di surga lagi, bukan di bumi. Nah, itu yang saya kejar. Kalau cuma mobil Rolls Royce di bumi mah ya lu jualan apa kek, jualan soto pun juga lu bisa kaya, lu bisa punya mobil. Tapi kalau di surga itu berat, hanya orang-orang yang punya hati mulia lah yang bisa kaya di surga. Maka Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga, pencuri tidak akan mencurinya dan ngengat tidak akan merusaknya. Nah sekarang kan gua belum menikah. Kenapa? Apakah karena kita harus Sebentar ya, gua hitung ya, udah ada hampir lebih dari 200 perempuan yang gua tolak. 200 perempuan ya, kalau gua hitung-hitung ya, itu sudah 200 perempuan gua tolak hanya demi kerajaan Tuhan. Karena gua udah bilang jodoh gua itu Tuhan bilang orang Rusia ya, gua tunggu janji Tuhan. Gua bilang Tuhan kalau bisa Tuhan orang Rusia. Sebentar dulu cuma gimana kalau kecil Rusia itu yang besar-besar. Sebentar dulu. Ya, barang gue juga gede. Lu jangan hati-hati lu jangan lu bilang main kecil-kecil aja. Siapa bilang? Barang gue juga dahsyat. Coba saya lihat. Sebentar. Ini kayak Lombok besarnya, Lombok biji. Iya kan? Jadi gini, ya jangankan cewek Kristen, cewek Muslim aja banyak yang nembak gue bilang ngapain sih nembak gue. Jadi kan gue bilang, jadi gini, gue bukan masalah nggak ada cewek yang mau sama gue, tetapi karena si Luga kan pada waktunya terangkan, muncung lo sok ganteng aja lo, coba buka muka lo ganteng gak, Dodong? Pendek kan si Luga ini pendek, pasti yang satu itu juga pendek, pasti pendek. Gue 168, gue 168, cewek gue memang tinggi 168 juga, beda 1 cm sama gue, cewek gue kan tinggi juga. Tapi sudah pernahkah merasakan itu begitu? Kok itu artinya kau main aja kau sama si Terangkan, gue suruh gue paksa nanti kau cipokan sama si Terangkan kau. Kau jangan ngajarin orang toh. Jadi gitu aja. Jadi gini ya, saya tidak akan memberikan mutiara kepada babi ya kan. Apa yang saya sampaikan ini mutiara. Kalau si Terangkan ini kan memang babi. Mutiara nggak boleh dikasih ke babi. Nah makanya kalau kau nggak percaya ya udah pergilah ke sana. Bodong. Luga. Kalau badannya gemuk, pendek, iya memang besar, tapi pendek nggak kejangkau, nggak bisa produksi. Susah. Ya di mulut aja berarti. Iya nggak bisa memuaskan dia. Nggak juga. Kalau memang udah dasarnya gede ya gede aja kan. Nggak ada. Barang gua enak aja loh. Barang gua mah bisa memuaskan para ini wanita-wanita cantik. Tapi kan gua nggak mau. Gua hanya buat istri aja. Punya Bang Luga ini panjang, tapi dia tipis kayak kertas. Berarti Bang Luga ini sering pakai Tante Lux berarti ini. Panjang dia, 2,5 meter tapi kayak kertas. Bisa dipakai lap muka. Bertobat sudah Bang Luga, bertobat sudah. Kembali ke jalan lurus. Jadi gini. Jadi untuk teman-teman muslim, sebentar, untuk teman-teman muslim, coba kita perhatikan ya. Di sini kan ada juga beberapa muslim, tapi kenapa yang paling bawel memang anak setan ini? Kan gue udah bilang kan dari dulu gue bilang. Ini orang, ini udah menjanda 20 kali, makanya ini paling jahat. Muslim aja yang mayoritas, itu nggak sejahat lo, anak setan. Ini muslim loh yang udah mayoritas.
Enggak bawel seperti itu, makanya gue udah bilang lo tuh di mata Tuhan tuh udah janda gitu loh. Udah janda anak setan. Iya. Muslim itu ya paling dia biasa lah kan marah, lalu bisa mempersekusi atau gimana. Ya hanya sebatas itu mau wajar gitu. Kalau ini kayak ini yang kepala batu nih, cocoknya ini jangan dikotbahin, cocoknya langsung dibalok aja kepalanya. Kalau Muslim kan harus didebat, kalau ini jangan didebat, dibalok. Anak kucing susah kali kau diajarin. Udah turun kau. Borjong. Nah, baru kali ini juga aku ketemu orang gaib begini loh. Jarang saya ketemu orang gaib baru kali ini gaib. Iya benar. Kebiasaan. Iya ini antik ini memang. Terus saya emang diajarin nggak yakin. Ini memang antik ini si Luga ini. Ketemu dia. Hati-hati nggak pakai celana. Sedangkan Cuma lu bisa aja lu miara manusia kayak gini lu masukin di rumah apa sih, ngapain sih lu miara manusia kayak begini? Kalian lucu deh, lucu kalian. Kalau semua sudah seperti Bang Luga hancur sudah. Kayak begini semua. Semua saya begitu Bah, selesai. Bang Yani belum tahu kalau dia itu Bang Luga ini menganggap dia mengajarkan kalau Roh Kudus itu istri. Waduh, istri Tuhan. Ya itu sudah. Makanya nggak nyampe nggak nyampe. Cuma lu jangan paksa-paksa, nggak nyampe otaknya ke situ, ntar mereka bunuh diri pula lagi, jangan, nggak nyampe otaknya ke situ. Makanya kan saya bilang ini Bang Luga ini sudah abuti. Kalau saya kan masih Abu Nawas, kalau dia abuti, Abu Nawas tingkat tinggi. Oh. Iya, lebih tinggi daripada saya. Saya baru Abu Nawas, masih di bawah. Makanya kan saya bilang pengajaran itu kan ngeri-ngeri. Jadi ketika lo gue bilang nanti Roh Kudus perempuan ini pasti bunuh diri ini karena nggak pernah terlintas di otaknya dia seperti itu. Jadi ya, itulah makanya kalau nggak sekolah teologi ya. Kalau nggak sekolah teologi itu menciptakan sekolah teologi bodoh. Gue ini mau bikin diri sekolah teologi sendiri, bukannya gue sekolah, dodong. Gue ini pendirinya. Bagaimana saya mau mendirikan sekolah teologi, saya yang mendirikannya, bukan kau. Nanti ajarannya menurut ajaran saya, bukan jadi kau pengajarnya. Orang bisa mendirikan sekolah nggak pernah lulus sekolah, coba itu. Itulah namanya rasul emang sekolah. Dodong tahu. Membuat sekolah teologi. Membuat sekolah teologi, sekolah Alkitab, tapi tidak pernah lulus dari sekolah Alkitab. Petrus Yohanes itu nelayan, dodo. Gue coba nanti pidong kau itu titit kau. Ya memang mereka tidak pernah membuat sekolah, Luga nggak pernah itu. Rasul-rasul itu nggak pernah membuat sekolah teologi. Bang Luga ini, Bang terangkan ini Bang Luga ini dia ada sekolah, tamatan TK dia, tamatan TK. Dia dulu tapi nggak lulus juga TK aja nggak lulus. Memang si Juma ini kalau si Juma ini memang kalau nampilin anak setan paling jago ya Pak. Gua datang ditampilin anak setan aja, ngapain lah gua cuma kau ajak dua anak iblis ini. Si Luga ini dulu masuk ke sekolah di SMA, dia langsung ke gerbang doang udah pulang, lalu lapor sama mamanya, aku udah absen ke sekolah, pulang lagi dia ke rumahnya gitu. Baru dia pergi ke Blok M. Itu dulu kerjaan dia. Ngapain di Blok M, Bang? Biasa ngamen. Waduh. Ini rendahin Nabi ini, enggak benar ini. Lu miara anak tuyul. Ini Bang Luga ini biara, aduh, Juma. Ini juga si Andi Klebas ini bukannya ngomong kayak ini Andi Klebas urus dulu nih anak tuyul 2 nih. Ini di neraka ini barat kata nih ya. Ini dengerin ya. Kalau malaikat ngelempar mereka ini ke neraka, jadi kan malaikat kan ngelemparnya kan dari bumi ke neraka lewat ke surga. Makanya ini udah lewat neraka ini si anak 2 nih. Langsung ke surga.
Bukan ke surga, udah nggak tahu lagi. Neraka aja udah minta maaf sama lu. Bagaimana Bang Handi mau ngomong ini bingung juga Bang Anak Handi. setan memang susah. Memang lu cocok jadi anak setan memang. Pas lah itu. Anak setan. Balas ya anak. Aduh, gimana ini Bang? Bang Bagaimana Luga. kita mau layani ini, sama juga kita 11-12 dengan dia ini sudah saya ini. Mendingan sekalian saya Aduh. bagus juga ada Bang Luga ini di room ini biar kita agak refresh lah. Awet muda Ya. kita kalau ada Bang Luga ini. Hiburan. Si Luga ini Iya. hiburan memang di room nih hiburan dia. Dia cocok dia, memang pas sudah. Charlie Des dia. Iya, bukan Ya, room lu kita. ajar lah. Bahan buat lucu-lucuan kan lu berdua. Kalau nggak ada lu juga gue bebannya pakai apa? Cuma Dua, sayangnya Bang Luga ini surga dunia itu kan kawin termasuk itu. Sudah nak kawin baru masuk neraka lagi. Loh kan gue udah duduk di 24 tua-tua, lu nggak usah iri sama gua. Lu cari tempat lo no di jalanan sono no, di emperan no. Udahlah, naikkan yang lain lah. Gue istirahat dulu, capek gua ngurusin 2 anak gorila. Ada Bang Guga. Jangan dulu. Udah disebut Jangan janda dulu. lah, disebut anak Luga, gorila, anak jangan dulu. tuyul. Ada aja Bang Guga ini. Aduh. Bang, Si Bom ada marah nih. nomor HP Bang Luga, nomor HP ada. Saya mau minta ini, kirim dana ke sini kan situ kan banyak kaya. Saya minta bantuan dulu ini. Sudah lari. Ada lari dia. Aduh, Bang Luga. Makin hari Bang makin Jumaja, parah. Bang Jumaja nggak bisa jawab sudah itu. Iya, makin Ada makin gangguan hari si Luga kayaknya. itu makin parah, benar. Kasihan dia, saya prihatin dengan Halusinasinya dia. tinggi kali kan. Prihatin saya, kasihan nanti dia malah di jalan sepanjang jalan stres sudah. Kelihatannya sudah begitu loh. Aduh. Jadi, baru kali ini juga saya ketemu orang begitu. Udah Tapi lama dia tuh, pemain lama dia. Oh, pemain lama ya Bang. Iya. Cuma kenal. Oh. Udah lama dia tuh. Cuman itu dia selalu main di alam pikirannya sendiri. alam kubur. Selalu main di halusinasinya. Jadi baik Kristen maupun Islam, kalau teman berdebat dia bawa ke alam hayalan. Aduh, parah juga. Semua bom aja stres sama dia. Stres selalu bom sama Bolak dia. balik surga lah, bolak balik neraka lah. Dianggap itu sudah. Tapi begitu, ada juga begitu ya, bingung juga saya orang begitu. Hiburan, anggap saja hiburan. Iya, hiburan. Itulah kalau nggak belajar, bro. Jadi dia nggak punya dasar pokok yang kuat dalam hal memahami itu. Jadi dia bawa dengan pemikiran-pemikiran sendiri. Kalau istilah dalam psikologi itu disebut halu ya namanya. Halu ya. Jadi pikirannya yang dibawa. Banyak loh begitu, dan kalimat-kalimatnya itu bisa seperti cepat menjelaskan, menangkap gitu. Itu api halunya tinggi. Cuman kalau kita kejar dasarnya dari mana nggak bisa, karena halunya yang dibuat sama dia. Ke surga lah. Duduk di atas tahta. Ada lagi sih istilah psikologi seperti itu. Apa ya kemarin pernah ada istilah psikologi seperti itu. Dan Pokoknya gangguan lah. Iya. Kita nggak bisa bicara normal untuk hal tertentu pada dia, nggak bisa. Ada aja. Bang Juma, turun dulu dah. Oke Bang. Ya. Oke, Terima kasih Bang Juma ya. sudah Bang Juma. melayani Bang Luga. Iya. Bang Andi. Lagi istirahat beliau. Gimana Bang? Kita lanjut? Enggak, aku mau ketawa dulu. Masalahnya tadi dia katakan temannya ada janda. Dia bilang
bilangnya orang-orang itu sudah janda, katanya udah janda 8 kali, jam 2 juta kali lah, anak tuyul. Luka, ada ngeri Luka ini bicara halusinasinya luar biasa. Saya dari tadi tertawa loh dengar orang ini. Luka. Bom juga stres dibuat. Bom itu kelanjutan juga bom dibilang juga janda. Alamak, yang kupikirkan ini mereka tapi ada benarnya juga dibilangnya mereka ini wanita gitu ya. Karena memang nanti dia mempelai wanita di surganya. Mereka jadi mempelai wanita. Jadi Pak Bombo nanti pakai daster, bikini, pakai hak tinggi, lipstick, pakai bulu mata, pakai lipstick, pakai bedak tebal, matanya dikedip-kedipkan. Aduh, parah. Gini kali agamanya. Jadi mempelai wanita lah. Ada. Ternyata laki-laki di agama sebelah itu juga itu bisa jadi janda. janda berkumis. Udahlah, kita istirahat dulu dah, Bang Handi. Siap? Ya, siap. Ditutup dulu. Oke Bang, ditutup dulu ya teman-teman. Iya, kita ini dulu siap-siap dulu ya. Nanti kita live lagi di jam 9 insya Allah. Silakan Bang Zuma. Oke, baik sahabat-sahabat sekalian, anggap saja hiburan ya. Hiburan yang memang bermanfaat sih sebenarnya, karena kita bisa melihat pandangan dari mereka terhadap keyakinan mereka, yaitu akibatnya gitu ya. Kalaupun misalnya Luga ini mengaku nabi, itu karena memang sudah dinubuatkan juga di dalam kitabnya Matius 24 nomor 24 akan datangnya Mesias palsu ya. Mesias palsu, pengajar palsu, nabi palsu, juga di dalam Matius 24 nomor 23. Biarkanlah mereka kemudian bergumul supaya mereka itu bisa menyadari, karena pondasi keyakinan lemah sehingga siapapun bisa menjadi nabi, bisa menjadi rasul di dalamnya. Tadi di awal juga kita mendengarkan adanya yang mengaku bahwa di Kristen itu untuk memahami Tuhan itu tidak menggunakan akal, memahami iman itu tidak perlu pakai akal katanya. Jadi kekristenan dalam konsep ketuhanan itu tidak boleh pakai akal. Kalau tidak pakai akal berarti kan orang gangguan jiwa, ya kan, gangguan jiwa. Juga ada ibu naik ke atas mengatakan bahwa semua agama itu sama. Hilang suaranya Bang. Bang Juma. Cek. Pairing. Noise. Enggak aman tadi putus saja Bang. Iya. Ya itu dia. Adanya kemudian yang mengaku semua agama sama, semua agama benar. Tuhan di luar agama Islam itu semuanya benar. Ya. Saya berdasarkan pengalaman saya tuh, itu sudah mungkin ada 7 atau 8 orang yang seperti itu. Pura-pura lugu, ngaku-ngaku nasehatin, ngaku-ngaku Islam, dan mereka misionaris ini memang biasa menggunakan ibu-ibu tua untuk nasihatin, ujung-ujungnya mencerumuskan untuk menyatakan agama itu sama. Ya, jadi saya bukan tidak memiliki alasan kenapa saya tadi mengatakan seperti itu, karena saya sudah banyak menghadapi misionaris seperti itu. Kalau umat Islam selama-lamanya imannya tidak akan mungkin mengatakan
Tuhan di luar agama Islam itu benar, agama di luar Islam itu benar. Itu nggak mungkin. Hanya misionaris lah kemudian yang bisa seperti itu. Kalau saudara beranggapan tidak mungkin, bisa jadi itu adalah wanita awam, ibu-ibu yang tidak mengerti. Ibu-ibu yang awam yang tidak mengerti tidak akan mungkin paham TikTok, apalagi sampai minta ke atas TikTok. Dan dia tahu Bang Suma kan. Jadi dia cari memang Bang Suma untuk naik ke atas, pura-pura menjadi ibu yang soleh, kemudian menampilkan satu pernyataan yang tidak rasional berdasarkan keyakinan Islam. Jadi saudara-saudara, saya mengatakan itu bukan tanpa alasan, karena kita sudah menghadapi banyak banyak kemudian cara-cara misionaris itu untuk melemahkan. Jadi tidak usah khawatir, saya pertanggungjawabkan semua apa yang saya ucapkan, apalagi misionaris yang seperti itu, bunglon kayak itu biasa itu. Ibu biasa, ibu rumah tangga yang awam tentang Islam tidak akan mungkin naik ke Komal. Gak mungkin. Yang awam itu nonton di bawah, bahkan buka HP dan ngerti TikTok aja kagak. Ini tembus naik ke atas, sudah gitu mau sok memahami dan mengajarkan ini, tapi sayang ya konsep yang dia bawa itu konsep misionaris, menganggap semua agama itu sama di tengah-tengah Islam untuk melemahkan Islam-Islam awam yang mendengarkan mereka. Ya. Di misionaris itu ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Kalau sudah C3, C4 itu gitu, berpura-pura ikut majelis taklim, ikut menyumbang. Kalau ada misalnya acara-acara di masjid, menyumbang ke tetangga-tetangga Islam, ibu-ibu, sering bergaul dengan ibu-ibu dan seterusnya, itu biasa tuh. Kalau yang sudah parah kali, yang mengaku-ngaku lulusan Mesir, mengaku-ngaku lulusan Kairo, pulang betul-betul ada titelnya, situ ada lulusan LC dan seterusnya, betul-betul lulusan, mereka benar-benar sekolah di sana, datang-datang bisa baca Quran, datang-datang bisa bahasa Arab, masuk ke pesantren ngajar-ngajar, tapi nanti disisipkan konsep Trinitas dan seterusnya, gitu-gitu, itu banyak. Jadi yang kayak gitu kita nggak usah di ini ya teman-teman, jangan kemudian berpikir oh ini Bang Suma kok kayak gitu, enggak. Kita udah paham tipikal orang-orang misionaris ini. Saya kira begitu sahabat, kita pamit dulu. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan tontonan yang dipersembahkan oleh Luga dan saudara Preming ini bisa menjadi hal yang menguatkan iman kita bahwa seburuk-buruknya kemudian tuduhan mereka terhadap Islam tidak akan pernah bisa melemahkan Islam. Bahkan semakin hari yang melemah justru di kalangan mereka gitu ya. Semakin hari yang rapuh di kalangan mereka, munculnya orang-orang yang mengaku nabi di tengah-tengah mereka, munculnya orang-orang mengaku rasul, mengaku kemudian bisa ke surga, bisa ke neraka. Itulah tanda bahwa akidah mereka semakin lemah karena pondasi mereka itu memang rapuh. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada sesuatu yang keliru. Kita saling mendoakan kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah, kesehatan kepada kita. Saudara Zulkifli Syukran memberikan kemudian berkah rahmat, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kelak mereka menjadi orang-orang sukses, menjadi tokoh yang membanggakan kita selaku orang tua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita diberikan kesehatan, anugerah, rezeki yang tak terduga-duga yang datangnya dari mana saja, yang kita harapkan untuk menjadi penopang di dalam dakwah kita sehari-hari. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.